Aksi Gibran Rakabuming yang menunjukkan gestur mengajak pendukung sorak-sorai saat debat Capres berbuah teguran dari Komisi Pemilihan Umum. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari pada Rabu 13 Desember 2023. Menurutnya, aksi seperti yang dilakukan Gibran saat debat tidak boleh dilakukan. Seperti diketahui, momen tersebut terjadi saat Prabowo Subianto sedang menjawab pertanyaan dari Anies Baswedan tentang putusan MK. Gibran terlihat langsung berdiri sembari menggerakkan kedua tangannya dari bawah ke atas selesai Prabowo merespon pertanyaan Anies. Gerakan itu Gibran arahkan kepada para pendukungnya. Setelah Gibran melakukan aksi tersebut, para pendukungnya langsung merespon dengan bersorak. Atas hal itu, KPU menyatakan akan menegur aksi Cawapres nomor urut 2 itu. Selain memberikan teguran, KPU RI bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid mengatakan bahwa aksi Gibran merupakan spontanitas. Menurut Nusron, aksi Gibran merupakan spontanitas untuk memberikan semangat kepada Prabowo. Nusron mengklaim bahwa tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan Gibran. Reaksi Gibran Rakabuming saat Prabowo membahas putusan MK dalam debat KPU menjadi sorotan publik. Seperti diketahui saat Prabowo membela cawapresnya ketika dicecar soal putusan MK, Gibran langsung berdiri seraya membangkitkan semangat pendukungnya. Menanggapi reaksi Gibran, TKN Prabowo Gibran membantah bahwa cawapresnya terpancing emosi dalam momen debat tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Tim Fanta atau pemilih muda TKN Prabowo Gibran, Arif Rosyid pada Rabu 13 Desember 2023. Menurut Arif, dalam momen tersebut Gibran bukan terpancing emosi saat Prabowo menggebu dicecar soal putusan MK. Arif menjelaskan bahwa Gibran yang sampai berdiri dan membangkitkan semangat pendukung hanya sebuah bentuk ekspresi. Dikatakan Arif bahwa ekspresi itu merupakan ungkapan antusiasme dan apresiasi setelah mendengar jawaban dari Prabowo. Arif menyebut Gibran ingin mengajak penonton bertepuk tangan dan mendukung Prabowo yang sedang berdebat dengan capres lain. Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron berkata bahwa reaksi Gibran itu hanya bentuk spontanitas saja. Menurutnya yang Gibran lakukan itu adalah bentuk dukungan kepada Prabowo. Nusron menilai tindakan Gibran itu memperlihatkan bahwa chemistry antara Prabowo-Gibran terbangun dengan baik. Dia mengaku tidak melihat chemistry serupa dari pasangan calon lain dalam debat. Jawaban Prabowo Subianto soal konflik Papua dalam debat sempat dicecar oleh dua capres lainnya, yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ternyata jawaban Prabowo tersebut juga disorot oleh Amnesty International Indonesia. Mereka mengkritik solusi dari Prabowo soal konflik di Papua. Seperti diketahui, Prabowo justru menyinggung soal campur tangan asing dan menawarkan pendekatan keamanan serta ekonomi sebagai jalan keluar untuk mengatasi kekerasan di Papua. Menurut Amnesty, justru pandangan seperti itu yang membuat kekerasan dan konflik di Papua tidak pernah berhenti. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid pada Selasa 12 Desember. Usman mengatakan bahwa dalam kajian terbaru Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi gagal meredam konflik. Menurut Usman, pembangunan pro-investasi justru terbukti mengorbankan banyak warga sipil. Meskipun dikritik banyak pihak, jawaban Prabowo justru dipuji oleh tokoh muda Papua, Billy Mamprasar. Menurut Billy, Prabowo berhasil menjabarkan kekuatan dari pendekatan kesejahteraan yang selama ini dilakukan Presiden Jokowi. Billy menyetujui sikap Prabowo yang menyebut bahwa konflik di Papua tidak sederhana dan tidak mudah diselesaikan. Butuh banyak faktor yang perlu dipertimbangkan serta memerlukan pendekatan dengan berbagai strategi. Pujian Prabowo kepada Jokowi menurut Billy juga menyentuh hati orang-orang Papua. Billy menekankan pentingnya usaha presiden berikutnya untuk memecahkan solusi dalam menangani masalah HAM di Papua. Saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul.
Berbagai kritikan dari PDIP dilayangkan untuk Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto seusai debat di KPU berlangsung. Kritikan tersebut salah satunya disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa Prabowo kebingungan saat ditanya mengenai pelanggaran HAM di masa lalu. Kritikan itu disampaikan Hasto pada Selasa 12 Desember malam. Menurutnya, Prabowo tampak berusaha menutupi kejadian sesungguhnya terkait penculikan mahasiswa 1997 sampai 1998. Hasto menduga Prabowo kesulitan menjawab soal pelanggaran HAM karena berusaha menutupi kesalahannya. Selain Hasto, kritikan juga diberikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud sekaligus kader PDIP Aryo Seno Bagaskoro. Aryo menyebut bahwa Prabowo telah gagal menjadi penerus Presiden Joko Widodo. Dalam debat perdana Capres, Prabowo cenderung emosional dan mudah terpancing pertanyaan Capres lain. Menurut Aryo, penampilan Prabowo dalam debat perdana bertolak belakang dengan citra Jokowi. Karena itu, ia menilai Prabowo telah gagal meniru gaya sang presiden. Benar, saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog. Benar, ya. Dan saya juga setuju. Harus tunggu dulu, aku mau jawab. Jadi, benar keadilan. Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan, tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya. Tetapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Baik, waktu habis, Bapak. Waktu habis, Bapak. Terima kasih. Hadirin harap tenang. Baik. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Nanti kita akan kasih kesempatan untuk memberikan apresiasi kepada para calon presiden. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 3. Kami persilakan kepada panelis. Aksi Gibran Rakabuming yang menunjukkan gestur mengajak pendukung sorak-sorai saat debat Capres berbuah teguran dari Komisi Pemilihan Umum. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari pada Rabu 13 Desember 2023. Menurutnya aksi seperti yang dilakukan Gibran saat debat tidak boleh dilakukan. Seperti diketahui, momen tersebut terjadi saat Prabowo Subianto sedang menjawab pertanyaan dari Anies Baswedan tentang putusan MK. Gibran terlihat langsung berdiri sembari menggerakkan kedua tangannya dari bawah ke atas seusai Prabowo merespon pertanyaan Anies. Gerakan itu Gibran arahkan kepada para pendukungnya. Setelah Gibran melakukan aksi tersebut, para pendukungnya langsung merespon dengan bersorak. Atas hal itu, KPU menyatakan akan menegur aksi Cawapres nomor urut 2 itu. Selain memberikan teguran, KPU RI bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid mengatakan bahwa aksi Gibran merupakan spontanitas. Menurut Nusron, aksi Gibran merupakan spontanitas untuk memberikan semangat kepada Prabowo. Nusron mengklaim bahwa tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan Gibran. Reaksi Gibran Rakabuming saat Prabowo membahas putusan MK dalam debat KPU menjadi sorotan publik. Seperti diketahui saat Prabowo membela cawapresnya ketika dicecar soal putusan MK, Gibran langsung berdiri seraya membangkitkan semangat pendukungnya. Menanggapi reaksi Gibran, TKN Prabowo Gibran membantah bahwa cawapresnya terpancing emosi dalam momen debat tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Tim Fanta atau pemilih muda TKN Prabowo Gibran, Arif Rosyid pada Rabu 13 Desember 2023. Menurut Arif, dalam momen tersebut Gibran bukan terpancing emosi saat Prabowo menggebu dicecar soal putusan MK. Arif menjelaskan bahwa Gibran yang sampai berdiri dan membangkitkan semangat pendukung hanya sebuah bentuk ekspresi. Dikatakan Arif bahwa ekspresi itu merupakan ungkapan antusiasme dan apresiasi setelah mendengar jawaban dari Prabowo.
Arief menyebut Gibran ingin mengajak penonton bertepuk tangan dan mendukung Prabowo yang sedang berdebat dengan capres lain. Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid. Nusron berkata bahwa reaksi Gibran itu hanya bentuk spontanitas saja. Menurutnya yang Gibran lakukan itu adalah bentuk dukungan kepada Prabowo. Nusron menilai tindakan Gibran itu memperlihatkan bahwa chemistry antara Prabowo-Gibran terbangun dengan baik. Dia mengaku tidak melihat chemistry serupa dari pasangan calon lain dalam debat. Jawaban Prabowo Subianto soal konflik Papua dalam debat sempat dicecar oleh dua capres lainnya, yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ternyata jawaban Prabowo tersebut juga disorot oleh Amnesty International Indonesia. Mereka mengkritik solusi dari Prabowo soal konflik di Papua. Seperti diketahui, Prabowo justru menyinggung soal campur tangan asing dan menawarkan pendekatan keamanan serta ekonomi sebagai jalan keluar untuk mengatasi kekerasan di Papua. Menurut Amnesty, justru pandangan seperti itu yang membuat kekerasan dan konflik di Papua tidak pernah berhenti. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, pada Selasa 12 Desember. Usman mengatakan bahwa dalam kajian terbaru Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi gagal meredam konflik. Menurut Usman, pembangunan pro-investasi justru terbukti mengorbankan banyak warga sipil. Meskipun dikritik banyak pihak, jawaban Prabowo justru dipuji oleh tokoh muda Papua, Billy Mamprasar. Menurut Billy, Prabowo berhasil menjabarkan kekuatan dari pendekatan kesejahteraan yang selama ini dilakukan Presiden Jokowi. Billy menyetujui sikap Prabowo yang menyebut bahwa konflik di Papua tidak sederhana dan tidak mudah diselesaikan. Butuh banyak faktor yang perlu dipertimbangkan serta memerlukan pendekatan dengan berbagai strategi. Pujian Prabowo kepada Jokowi menurut Billy juga menyentuh hati orang-orang Papua. Billy menekankan pentingnya usaha presiden berikutnya untuk memecahkan solusi dalam menangani masalah HAM di Papua. Saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Berbagai kritikan dari PDIP dilayangkan untuk Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto seusai debat di KPU berlangsung. Kritikan tersebut salah satunya disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa Prabowo kebingungan saat ditanya mengenai pelanggaran HAM di masa lalu. Kritikan itu disampaikan Hasto pada Selasa 12 Desember malam. Menurutnya, Prabowo tampak berusaha menutupi kejadian sesungguhnya terkait penculikan mahasiswa 1997 sampai 1998. Hasto menduga Prabowo kesulitan menjawab soal pelanggaran HAM karena berusaha menutupi kesalahannya. Selain Hasto, kritikan juga diberikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud sekaligus kader PDIP, Aryo Seno Bagaskoro. Aryo menyebut bahwa Prabowo telah gagal menjadi penerus Presiden Joko Widodo. Dalam debat perdana Capres, Prabowo cenderung emosional dan mudah terpancing pertanyaan Capres lain. Menurut Aryo, penampilan Prabowo dalam debat perdana bertolak belakang dengan citra Jokowi. Karena itu, ia menilai Prabowo telah gagal meniru gaya sang presiden. Benar, saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog. Benar, ya. Dan saya juga setuju. Harus tunggu dulu, aku mau jawab. Jadi, benar keadilan. Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan, tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya. Tetapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Baik, waktu habis, Bapak. Waktu habis, Bapak. Terima kasih. Hadirin harap tenang. Baik. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Nanti kita akan kasih kesempatan untuk memberikan apresiasi kepada para calon presiden.
Baik, selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 3. Kami persilakan kepada panelis. Aksi Gibran Rakabuming yang menunjukkan gestur mengajak pendukung sorak-sorai saat debat Capres berbuah teguran dari Komisi Pemilihan Umum. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari pada Rabu 13 Desember 2023. Menurutnya aksi seperti yang dilakukan Gibran saat debat tidak boleh dilakukan. Seperti diketahui, momen tersebut terjadi saat Prabowo Subianto sedang menjawab pertanyaan dari Anies Baswedan tentang putusan MK. Gibran terlihat langsung berdiri sembari menggerakkan kedua tangannya dari bawah ke atas selesai Prabowo merespon pertanyaan Anies. Gerakan itu Gibran arahkan kepada para pendukungnya. Setelah Gibran melakukan aksi tersebut, para pendukungnya langsung merespon dengan bersorak. Atas hal itu, KPU menyatakan akan menegur aksi Cawapres nomor urut 2 itu. Selain memberikan teguran, KPU RI bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid mengatakan bahwa aksi Gibran merupakan spontanitas. Menurut Nusron, aksi Gibran merupakan spontanitas untuk memberikan semangat kepada Prabowo. Nusron mengklaim bahwa tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan Gibran. Reaksi Gibran Rakabuming saat Prabowo membahas putusan MK dalam debat KPU menjadi sorotan publik. Seperti diketahui saat Prabowo membela cawapresnya ketika dicecar soal putusan MK, Gibran langsung berdiri seraya membangkitkan semangat pendukungnya. Menanggapi reaksi Gibran, TKN Prabowo Gibran membantah bahwa cawapresnya terpancing emosi dalam momen debat tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Tim Fanta atau pemilih muda TKN Prabowo Gibran, Arif Roshid pada Rabu 13 Desember 2023. Menurut Arif, dalam momen tersebut Gibran bukan terpancing emosi saat Prabowo menggebu dicecar soal putusan MK. Arif menjelaskan bahwa Gibran yang sampai berdiri dan membangkitkan semangat pendukung hanya sebuah bentuk ekspresi. Dikatakan Arif bahwa ekspresi itu merupakan ungkapan antusiasme dan apresiasi setelah mendengar jawaban dari Prabowo. Arif menyebut Gibran ingin mengajak penonton bertepuk tangan dan mendukung Prabowo yang sedang berdebat dengan capres lain. Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron berkata bahwa reaksi Gibran itu hanya bentuk spontanitas saja. Menurutnya yang Gibran lakukan itu adalah bentuk dukungan kepada Prabowo. Nusron menilai tindakan Gibran itu memperlihatkan bahwa chemistry antara Prabowo Gibran terbangun dengan baik. Dia mengaku tidak melihat chemistry serupa dari pasangan calon lain dalam debat. Jawaban Prabowo Subianto soal konflik Papua dalam debat sempat dicecar oleh dua capres lainnya yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ternyata jawaban Prabowo tersebut juga disorot oleh Amnesty International Indonesia. Mereka mengkritik solusi dari Prabowo soal konflik di Papua. Seperti diketahui, Prabowo justru menyinggung soal campur tangan asing dan menawarkan pendekatan keamanan serta ekonomi sebagai jalan keluar untuk mengatasi kekerasan di Papua. Menurut Amnesty, justru pandangan seperti itu yang membuat kekerasan dan konflik di Papua tidak pernah berhenti. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid pada Selasa 12 Desember. Usman mengatakan bahwa dalam kajian terbaru Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi gagal meredam konflik. Menurut Usman, pembangunan pro-investasi justru terbukti mengorbankan banyak warga sipil. Meskipun dikritik banyak pihak, jawaban Prabowo justru dipuji oleh tokoh muda Papua, Billy Mambrasar. Menurut Billy, Prabowo berhasil menjabarkan kekuatan dari pendekatan kesejahteraan yang selama ini dilakukan Presiden Jokowi. Billy menyetujui sikap Prabowo yang menyebut bahwa konflik di Papua tidak sederhana dan tidak mudah diselesaikan. Butuh banyak faktor yang perlu dipertimbangkan serta memerlukan pendekatan dengan berbagai strategi. Pujian Prabowo kepada Jokowi menurut Billy juga menyentuh hati orang-orang Papua. Billy menekankan pentingnya usaha presiden berikutnya untuk memecahkan solusi dalam menangani masalah HAM di Papua. Saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul.
Berbagai kritikan dari PDIP dilayangkan untuk Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto seusai debat di KPU berlangsung. Kritikan tersebut salah satunya disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa Prabowo kebingungan saat ditanya mengenai pelanggaran HAM di masa lalu. Kritikan itu disampaikan Hasto pada Selasa 12 Desember malam. Menurutnya, Prabowo tampak berusaha menutupi kejadian sesungguhnya terkait penculikan mahasiswa 1997 sampai 1998. Hasto menduga Prabowo kesulitan menjawab soal pelanggaran HAM karena berusaha menutupi kesalahannya. Selain Hasto, kritikan juga diberikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud sekaligus kader PDIP Aryo Seno Bagaskoro. Aryo menyebut bahwa Prabowo telah gagal menjadi penerus Presiden Joko Widodo. Dalam debat perdana Capres, Prabowo cenderung emosional dan mudah terpancing pertanyaan Capres lain. Menurut Aryo, penampilan Prabowo dalam debat perdana bertolak belakang dengan citra Jokowi. Karena itu, ia menilai Prabowo telah gagal meniru gaya sang presiden. Benar, saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog. Benar, ya. Dan saya juga setuju. Harus tunggu dulu, aku mau jawab. Jadi, benar keadilan. Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan, tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya. Tetapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Baik, waktu habis, Bapak. Waktu habis, Bapak. Terima kasih. Hadirin harap tenang. Baik. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Nanti kita akan kasih kesempatan untuk memberikan apresiasi kepada para calon presiden. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 3. Kami persilakan kepada panelis. Aksi Gibran Rakabuming yang menunjukkan gestur mengajak pendukung sorak-sorai saat debat Capres berbuah teguran dari Komisi Pemilihan Umum. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari pada Rabu 13 Desember 2023. Menurutnya aksi seperti yang dilakukan Gibran saat debat tidak boleh dilakukan. Seperti diketahui, momen tersebut terjadi saat Prabowo Subianto sedang menjawab pertanyaan dari Anies Baswedan tentang putusan MK. Gibran terlihat langsung berdiri sembari menggerakkan kedua tangannya dari bawah ke atas seusai Prabowo merespon pertanyaan Anies. Gerakan itu Gibran arahkan kepada para pendukungnya. Setelah Gibran melakukan aksi tersebut, para pendukungnya langsung merespon dengan bersorak. Atas hal itu, KPU menyatakan akan menegur aksi Cawapres nomor urut 2 itu. Selain memberikan teguran, KPU RI bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid mengatakan bahwa aksi Gibran merupakan spontanitas. Menurut Nusron, aksi Gibran merupakan spontanitas untuk memberikan semangat kepada Prabowo. Nusron mengklaim bahwa tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan Gibran. Reaksi Gibran Rakabuming saat Prabowo membahas putusan MK dalam debat KPU menjadi sorotan publik. Seperti diketahui saat Prabowo membela cawapresnya ketika dicecar soal putusan MK, Gibran langsung berdiri seraya membangkitkan semangat pendukungnya. Menanggapi reaksi Gibran, TKN Prabowo Gibran membantah bahwa cawapresnya terpancing emosi dalam momen debat tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Tim Fanta atau pemilih muda TKN Prabowo Gibran, Arif Rosyid pada Rabu 13 Desember 2023. Menurut Arif, dalam momen tersebut Gibran bukan terpancing emosi saat Prabowo menggebu dicecar soal putusan MK. Arif menjelaskan bahwa Gibran yang sampai berdiri dan membangkitkan semangat pendukung hanya sebuah bentuk ekspresi. Dikatakan Arif bahwa ekspresi itu merupakan ungkapan antusiasme dan apresiasi setelah mendengar jawaban dari Prabowo.
Arief menyebut Gibran ingin mengajak penonton bertepuk tangan dan mendukung Prabowo yang sedang berdebat dengan capres lain. Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid. Nusron berkata bahwa reaksi Gibran itu hanya bentuk spontanitas saja. Menurutnya yang Gibran lakukan itu adalah bentuk dukungan kepada Prabowo. Nusron menilai tindakan Gibran itu memperlihatkan bahwa chemistry antara Prabowo-Gibran terbangun dengan baik. Dia mengaku tidak melihat chemistry serupa dari pasangan calon lain dalam debat. Jawaban Prabowo Subianto soal konflik Papua dalam debat sempat dicecar oleh dua capres lainnya, yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ternyata jawaban Prabowo tersebut juga disorot oleh Amnesty International Indonesia. Mereka mengkritik solusi dari Prabowo soal konflik di Papua. Seperti diketahui, Prabowo justru menyinggung soal campur tangan asing dan menawarkan pendekatan keamanan serta ekonomi sebagai jalan keluar untuk mengatasi kekerasan di Papua. Menurut Amnesty, justru pandangan seperti itu yang membuat kekerasan dan konflik di Papua tidak pernah berhenti. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, pada Selasa 12 Desember. Usman mengatakan bahwa dalam kajian terbaru Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi gagal meredam konflik. Menurut Usman, pembangunan pro-investasi justru terbukti mengorbankan banyak warga sipil. Meskipun dikritik banyak pihak, jawaban Prabowo justru dipuji oleh tokoh muda Papua, Billy Mamprasar. Menurut Billy, Prabowo berhasil menjabarkan kekuatan dari pendekatan kesejahteraan yang selama ini dilakukan Presiden Jokowi. Billy menyetujui sikap Prabowo yang menyebut bahwa konflik di Papua tidak sederhana dan tidak mudah diselesaikan. Butuh banyak faktor yang perlu dipertimbangkan serta memerlukan pendekatan dengan berbagai strategi. Pujian Prabowo kepada Jokowi menurut Billy juga menyentuh hati orang-orang Papua. Billy menekankan pentingnya usaha presiden berikutnya untuk memecahkan solusi dalam menangani masalah HAM di Papua. Saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Berbagai kritikan dari PDIP dilayangkan untuk Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto seusai debat di KPU berlangsung. Kritikan tersebut salah satunya disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa Prabowo kebingungan saat ditanya mengenai pelanggaran HAM di masa lalu. Kritikan itu disampaikan Hasto pada Selasa 12 Desember malam. Menurutnya, Prabowo tampak berusaha menutupi kejadian sesungguhnya terkait penculikan mahasiswa 1997 sampai 1998. Hasto menduga Prabowo kesulitan menjawab soal pelanggaran HAM karena berusaha menutupi kesalahannya. Selain Hasto, kritikan juga diberikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud sekaligus kader PDIP, Aryo Seno Bagaskoro. Aryo menyebut bahwa Prabowo telah gagal menjadi penerus Presiden Joko Widodo. Dalam debat perdana Capres, Prabowo cenderung emosional dan mudah terpancing pertanyaan Capres lain. Menurut Aryo, penampilan Prabowo dalam debat perdana bertolak belakang dengan citra Jokowi. Karena itu, ia menilai Prabowo telah gagal meniru gaya sang presiden. Benar, saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog. Benar, ya. Dan saya juga setuju. Harus tunggu dulu, aku mau jawab. Jadi, benar keadilan. Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan, tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya. Tetapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Baik, waktu habis, Bapak. Waktu habis, Bapak. Terima kasih. Hadirin harap tenang. Baik. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Nanti kita akan kasih kesempatan untuk memberikan apresiasi kepada para calon presiden.
Baik, selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 3. Kami persilakan kepada panelis. Aksi Gibran Rakabuming yang menunjukkan gestur mengajak pendukung sorak-sorai saat debat Capres berbuah teguran dari Komisi Pemilihan Umum. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari pada Rabu 13 Desember 2023. Menurutnya, aksi seperti yang dilakukan Gibran saat debat tidak boleh dilakukan. Seperti diketahui, momen tersebut terjadi saat Prabowo Subianto sedang menjawab pertanyaan dari Anies Baswedan tentang putusan MK. Gibran terlihat langsung berdiri sembari menggerakkan kedua tangannya dari bawah ke atas selesai Prabowo merespon pertanyaan Anies. Gerakan itu Gibran arahkan kepada para pendukungnya. Setelah Gibran melakukan aksi tersebut, para pendukungnya langsung merespon dengan bersorak. Atas hal itu, KPU menyatakan akan menegur aksi Cawapres nomor urut 2 itu. Selain memberikan teguran, KPU RI bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid mengatakan bahwa aksi Gibran merupakan spontanitas. Menurut Nusron, aksi Gibran merupakan spontanitas untuk memberikan semangat kepada Prabowo. Nusron mengklaim bahwa tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan Gibran. Reaksi Gibran Rakabuming saat Prabowo membahas putusan MK dalam debat KPU menjadi sorotan publik. Seperti diketahui saat Prabowo membela cawapresnya ketika dicecar soal putusan MK, Gibran langsung berdiri seraya membangkitkan semangat pendukungnya. Menanggapi reaksi Gibran, TKN Prabowo Gibran membantah bahwa cawapresnya terpancing emosi dalam momen debat tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Tim Fanta atau pemilih muda TKN Prabowo Gibran, Arif Roshid pada Rabu 13 Desember 2023. Menurut Arif, dalam momen tersebut Gibran bukan terpancing emosi saat Prabowo menggebu dicecar soal putusan MK. Arif menjelaskan bahwa Gibran yang sampai berdiri dan membangkitkan semangat pendukung hanya sebuah bentuk ekspresi. Dikatakan Arif bahwa ekspresi itu merupakan ungkapan antusiasme dan apresiasi setelah mendengar jawaban dari Prabowo. Arif menyebut Gibran ingin mengajak penonton bertepuk tangan dan mendukung Prabowo yang sedang berdebat dengan capres lain. Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron berkata bahwa reaksi Gibran itu hanya bentuk spontanitas saja. Menurutnya yang Gibran lakukan itu adalah bentuk dukungan kepada Prabowo. Nusron menilai tindakan Gibran itu memperlihatkan bahwa chemistry antara Prabowo-Gibran terbangun dengan baik. Dia mengaku tidak melihat chemistry serupa dari pasangan calon lain dalam debat. Jawaban Prabowo Subianto soal konflik Papua dalam debat sempat dicecar oleh dua capres lainnya yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ternyata jawaban Prabowo tersebut juga disorot oleh Amnesty International Indonesia. Mereka mengkritik solusi dari Prabowo soal konflik di Papua. Seperti diketahui, Prabowo justru menyinggung soal campur tangan asing dan menawarkan pendekatan keamanan serta ekonomi sebagai jalan keluar untuk mengatasi kekerasan di Papua. Menurut Amnesty, justru pandangan seperti itu yang membuat kekerasan dan konflik di Papua tidak pernah berhenti. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid pada Selasa 12 Desember. Usman mengatakan bahwa dalam kajian terbaru Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi gagal meredam konflik. Menurut Usman, pembangunan pro-investasi justru terbukti mengorbankan banyak warga sipil. Meskipun dikritik banyak pihak, jawaban Prabowo justru dipuji oleh tokoh muda Papua, Billy Mamprasar. Menurut Billy, Prabowo berhasil menjabarkan kekuatan dari pendekatan kesejahteraan yang selama ini dilakukan Presiden Jokowi. Billy menyetujui sikap Prabowo yang menyebut bahwa konflik di Papua tidak sederhana dan tidak mudah diselesaikan. Butuh banyak faktor yang perlu dipertimbangkan serta memerlukan pendekatan dengan berbagai strategi. Pujian Prabowo kepada Jokowi menurut Billy juga menyentuh hati orang-orang Papua. Billy menekankan pentingnya usaha presiden berikutnya untuk memecahkan solusi dalam menangani masalah HAM di Papua. Saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul.
Berbagai kritikan dari PDIP dilayangkan untuk Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto seusai debat di KPU berlangsung. Kritikan tersebut salah satunya disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa Prabowo kebingungan saat ditanya mengenai pelanggaran HAM di masa lalu. Kritikan itu disampaikan Hasto pada Selasa 12 Desember malam. Menurutnya, Prabowo tampak berusaha menutupi kejadian sesungguhnya terkait penculikan mahasiswa 1997 sampai 1998. Hasto menduga Prabowo kesulitan menjawab soal pelanggaran HAM karena berusaha menutupi kesalahannya. Selain Hasto, kritikan juga diberikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud sekaligus kader PDIP Aryo Seno Bagaskoro. Aryo menyebut bahwa Prabowo telah gagal menjadi penerus Presiden Joko Widodo. Dalam debat perdana Capres, Prabowo cenderung emosional dan mudah terpancing pertanyaan Capres lain. Menurut Aryo, penampilan Prabowo dalam debat perdana bertolak belakang dengan citra Jokowi. Karena itu, ia menilai Prabowo telah gagal meniru gaya sang presiden. Benar, saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog. Benar, ya. Dan saya juga setuju. Harus tunggu dulu, aku mau jawab. Jadi, benar keadilan. Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan, tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya. Tetapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita semua kekuatan harus kita rangkul. Baik, waktu habis, Bapak. Waktu habis, Bapak. Terima kasih. Hadirin harap tenang. Baik. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Nanti kita akan kasih kesempatan untuk memberikan apresiasi kepada para calon presiden. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 3. Kami persilakan kepada panelis. Aksi Gibran Rakabuming yang menunjukkan gestur mengajak pendukung sorak-sorai saat debat Capres berbuah teguran dari Komisi Pemilihan Umum. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari pada Rabu 13 Desember 2023. Menurutnya aksi seperti yang dilakukan Gibran saat debat tidak boleh dilakukan. Seperti diketahui, momen tersebut terjadi saat Prabowo Subianto sedang menjawab pertanyaan dari Anies Baswedan tentang putusan MK. Gibran terlihat langsung berdiri sembari menggerakkan kedua tangannya dari bawah ke atas seusai Prabowo merespon pertanyaan Anies. Gerakan itu Gibran arahkan kepada para pendukungnya. Setelah Gibran melakukan aksi tersebut, para pendukungnya langsung merespon dengan bersorak. Atas hal itu, KPU menyatakan akan menegur aksi Cawapres nomor urut 2 itu. Selain memberikan teguran, KPU RI bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid mengatakan bahwa aksi Gibran merupakan spontanitas. Menurut Nusron, aksi Gibran merupakan spontanitas untuk memberikan semangat kepada Prabowo. Nusron mengklaim bahwa tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan Gibran. Reaksi Gibran Rakabuming saat Prabowo membahas putusan MK dalam debat KPU menjadi sorotan publik. Seperti diketahui saat Prabowo membela cawapresnya ketika dicecar soal putusan MK, Gibran langsung berdiri seraya membangkitkan semangat pendukungnya. Menanggapi reaksi Gibran, TKN Prabowo Gibran membantah bahwa cawapresnya terpancing emosi dalam momen debat tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Tim Fanta atau pemilih muda TKN Prabowo Gibran, Arif Rosyid pada Rabu 13 Desember 2023. Menurut Arif, dalam momen tersebut Gibran bukan terpancing emosi saat Prabowo menggebu dicecar soal putusan MK. Arif menjelaskan bahwa Gibran yang sampai berdiri dan membangkitkan semangat pendukung hanya sebuah bentuk ekspresi. Dikatakan Arif bahwa ekspresi itu merupakan ungkapan antusiasme dan apresiasi setelah mendengar jawaban dari Prabowo.
Arief menyebut Gibran ingin mengajak penonton bertepuk tangan dan mendukung Prabowo yang sedang berdebat dengan capres lain. Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid. Nusron berkata bahwa reaksi Gibran itu hanya bentuk spontanitas saja. Menurutnya yang Gibran lakukan itu adalah bentuk dukungan kepada Prabowo. Nusron menilai tindakan Gibran itu memperlihatkan bahwa chemistry antara Prabowo-Gibran terbangun dengan baik. Dia mengaku tidak melihat chemistry serupa dari pasangan calon lain dalam debat. Jawaban Prabowo Subianto soal konflik Papua dalam debat sempat dicecar oleh dua capres lainnya, yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ternyata jawaban Prabowo tersebut juga disorot oleh Amnesty International Indonesia. Mereka mengkritik solusi dari Prabowo soal konflik di Papua. Seperti diketahui, Prabowo justru menyinggung soal campur tangan asing dan menawarkan pendekatan keamanan serta ekonomi sebagai jalan keluar untuk mengatasi kekerasan di Papua. Menurut Amnesty, justru pandangan seperti itu yang membuat kekerasan dan konflik di Papua tidak pernah berhenti. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, pada Selasa 12 Desember. Usman mengatakan bahwa dalam kajian terbaru Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi gagal meredam konflik. Menurut Usman, pembangunan pro-investasi justru terbukti mengorbankan banyak warga sipil. Meskipun dikritik banyak pihak, jawaban Prabowo justru dipuji oleh tokoh muda Papua, Billy Mamprasar. Menurut Billy, Prabowo berhasil menjabarkan kekuatan dari pendekatan kesejahteraan yang selama ini dilakukan Presiden Jokowi. Billy menyetujui sikap Prabowo yang menyebut bahwa konflik di Papua tidak sederhana dan tidak mudah diselesaikan. Butuh banyak faktor yang perlu dipertimbangkan serta memerlukan pendekatan dengan berbagai strategi. Pujian Prabowo kepada Jokowi menurut Billy juga menyentuh hati orang-orang Papua. Billy menekankan pentingnya usaha presiden berikutnya untuk memecahkan solusi dalam menangani masalah HAM di Papua. Saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Berbagai kritikan dari PDIP dilayangkan untuk Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto selesai debat di KPU berlangsung. Kritikan tersebut salah satunya disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa Prabowo kebingungan saat ditanya mengenai pelanggaran HAM di masa lalu. Kritikan itu disampaikan Hasto pada Selasa 12 Desember malam. Menurutnya, Prabowo tampak berusaha menutupi kejadian sesungguhnya terkait penculikan mahasiswa 1997 sampai 1998. Hasto menduga Prabowo kesulitan menjawab soal pelanggaran HAM karena berusaha menutupi kesalahannya. Selain Hasto, kritikan juga diberikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud sekaligus kader PDIP, Aryo Seno Bagaskoro. Aryo menyebut bahwa Prabowo telah gagal menjadi penerus Presiden Joko Widodo. Dalam debat perdana Capres, Prabowo cenderung emosional dan mudah terpancing pertanyaan Capres lain. Menurut Aryo, penampilan Prabowo dalam debat perdana bertolak belakang dengan citra Jokowi. Karena itu, ia menilai Prabowo telah gagal meniru gaya sang presiden. Benar, saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog. Benar, ya. Dan saya juga setuju. Harus tunggu dulu, aku mau jawab. Jadi, benar keadilan. Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan, tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya. Tetapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Baik, waktu habis, Bapak. Waktu habis, Bapak. Terima kasih. Hadirin harap tenang. Baik. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Nanti kita akan kasih kesempatan untuk memberikan apresiasi kepada para calon presiden.
Baik, selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 3. Kami persilakan kepada panelis. Aksi Gibran Rakabuming yang menunjukkan gestur mengajak pendukung sorak-sorai saat debat Capres berbuah teguran dari Komisi Pemilihan Umum. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari pada Rabu 13 Desember 2023. Menurutnya, aksi seperti yang dilakukan Gibran saat debat tidak boleh dilakukan. Seperti diketahui, momen tersebut terjadi saat Prabowo Subianto sedang menjawab pertanyaan dari Anies Baswedan tentang putusan MK. Gibran terlihat langsung berdiri sembari menggerakkan kedua tangannya dari bawah ke atas seusai Prabowo merespon pertanyaan Anies. Gerakan itu Gibran arahkan kepada para pendukungnya. Setelah Gibran melakukan aksi tersebut, para pendukungnya langsung merespon dengan bersorak. Atas hal itu, KPU menyatakan akan menegur aksi Cawapres nomor urut 2 itu. Selain memberikan teguran, KPU RI bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid mengatakan bahwa aksi Gibran merupakan spontanitas. Menurut Nusron, aksi Gibran merupakan spontanitas untuk memberikan semangat kepada Prabowo. Nusron mengklaim bahwa tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan Gibran. Reaksi Gibran Rakabuming saat Prabowo membahas putusan MK dalam debat KPU menjadi sorotan publik. Seperti diketahui saat Prabowo membela cawapresnya ketika dicecar soal putusan MK, Gibran langsung berdiri seraya membangkitkan semangat pendukungnya. Menanggapi reaksi Gibran, TKN Prabowo Gibran membantah bahwa cawapresnya terpancing emosi dalam momen debat tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Tim Fanta atau pemilih muda TKN Prabowo Gibran, Arif Roshid pada Rabu 13 Desember 2023. Menurut Arif, dalam momen tersebut Gibran bukan terpancing emosi saat Prabowo menggebu dicecar soal putusan MK. Arif menjelaskan bahwa Gibran yang sampai berdiri dan membangkitkan semangat pendukung hanya sebuah bentuk ekspresi. Dikatakan Arif bahwa ekspresi itu merupakan ungkapan antusiasme dan apresiasi setelah mendengar jawaban dari Prabowo. Arif menyebut Gibran ingin mengajak penonton bertepuk tangan dan mendukung Prabowo yang sedang berdebat dengan capres lain. Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron berkata bahwa reaksi Gibran itu hanya bentuk spontanitas saja. Menurutnya yang Gibran lakukan itu adalah bentuk dukungan kepada Prabowo. Nusron menilai tindakan Gibran itu memperlihatkan bahwa chemistry antara Prabowo-Gibran terbangun dengan baik. Dia mengaku tidak melihat chemistry serupa dari pasangan calon lain dalam debat. Jawaban Prabowo Subianto soal konflik Papua dalam debat sempat dicecar oleh dua capres lainnya, yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ternyata jawaban Prabowo tersebut juga disorot oleh Amnesty International Indonesia. Mereka mengkritik solusi dari Prabowo soal konflik di Papua. Seperti diketahui, Prabowo justru menyinggung soal campur tangan asing dan menawarkan pendekatan keamanan serta ekonomi sebagai jalan keluar untuk mengatasi kekerasan di Papua. Menurut Amnesty, justru pandangan seperti itu yang membuat kekerasan dan konflik di Papua tidak pernah berhenti. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid pada Selasa 12 Desember. Usman mengatakan bahwa dalam kajian terbaru Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi gagal meredam konflik. Menurut Usman, pembangunan pro-investasi justru terbukti mengorbankan banyak warga sipil. Meskipun dikritik banyak pihak, jawaban Prabowo justru dipuji oleh tokoh muda Papua, Billy Mamprasar. Menurut Billy, Prabowo berhasil menjabarkan kekuatan dari pendekatan kesejahteraan yang selama ini dilakukan Presiden Jokowi. Billy menyetujui sikap Prabowo yang menyebut bahwa konflik di Papua tidak sederhana dan tidak mudah diselesaikan. Butuh banyak faktor yang perlu dipertimbangkan serta memerlukan pendekatan dengan berbagai strategi. Pujian Prabowo kepada Jokowi menurut Billy juga menyentuh hati orang-orang Papua. Billy menekankan pentingnya usaha presiden berikutnya untuk memecahkan solusi dalam menangani masalah HAM di Papua. Saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul.
Berbagai kritikan dari PDIP dilayangkan untuk Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto seusai debat di KPU berlangsung. Kritikan tersebut salah satunya disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa Prabowo kebingungan saat ditanya mengenai pelanggaran HAM di masa lalu. Kritikan itu disampaikan Hasto pada Selasa 12 Desember malam. Menurutnya, Prabowo tampak berusaha menutupi kejadian sesungguhnya terkait penculikan mahasiswa 1997 sampai 1998. Hasto menduga Prabowo kesulitan menjawab soal pelanggaran HAM karena berusaha menutupi kesalahannya. Selain Hasto, kritikan juga diberikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud sekaligus kader PDIP Aryo Seno Bagaskoro. Aryo menyebut bahwa Prabowo telah gagal menjadi penerus Presiden Joko Widodo. Dalam debat perdana Capres, Prabowo cenderung emosional dan mudah terpancing pertanyaan Capres lain. Menurut Aryo, penampilan Prabowo dalam debat perdana bertolak belakang dengan citra Jokowi. Karena itu, ia menilai Prabowo telah gagal meniru gaya sang presiden. Benar, saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog. Benar, ya. Dan saya juga setuju. Harus tunggu dulu, aku mau jawab. Jadi, benar keadilan. Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan, tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya. Tetapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Baik, waktu habis, Bapak. Waktu habis, Bapak. Terima kasih. Hadirin harap tenang. Baik. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Nanti kita akan kasih kesempatan untuk memberikan apresiasi kepada para calon presiden. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 3. Kami persilakan kepada panelis. Aksi Gibran Rakabuming yang menunjukkan gestur mengajak pendukung sorak-sorai saat debat Capres berbuah teguran dari Komisi Pemilihan Umum. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari pada Rabu 13 Desember 2023. Menurutnya aksi seperti yang dilakukan Gibran saat debat tidak boleh dilakukan. Seperti diketahui, momen tersebut terjadi saat Prabowo Subianto sedang menjawab pertanyaan dari Anies Baswedan tentang putusan MK. Gibran terlihat langsung berdiri sembari menggerakkan kedua tangannya dari bawah ke atas seusai Prabowo merespon pertanyaan Anies. Gerakan itu Gibran arahkan kepada para pendukungnya. Setelah Gibran melakukan aksi tersebut, para pendukungnya langsung merespon dengan bersorak. Atas hal itu, KPU menyatakan akan menegur aksi Cawapres nomor urut 2 itu. Selain memberikan teguran, KPU RI bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid mengatakan bahwa aksi Gibran merupakan spontanitas. Menurut Nusron, aksi Gibran merupakan spontanitas untuk memberikan semangat kepada Prabowo. Nusron mengklaim bahwa tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan Gibran. Reaksi Gibran Rakabuming saat Prabowo membahas putusan MK dalam debat KPU menjadi sorotan publik. Seperti diketahui saat Prabowo membela cawapresnya ketika dicecar soal putusan MK, Gibran langsung berdiri seraya membangkitkan semangat pendukungnya. Menanggapi reaksi Gibran, TKN Prabowo Gibran membantah bahwa cawapresnya terpancing emosi dalam momen debat tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Tim Fanta atau pemilih muda TKN Prabowo Gibran, Arif Rosyid pada Rabu 13 Desember 2023. Menurut Arif, dalam momen tersebut Gibran bukan terpancing emosi saat Prabowo menggebu dicecar soal putusan MK. Arif menjelaskan bahwa Gibran yang sampai berdiri dan membangkitkan semangat pendukung hanya sebuah bentuk ekspresi. Dikatakan Arif bahwa ekspresi itu merupakan ungkapan antusiasme dan apresiasi setelah mendengar jawaban dari Prabowo.
Arief menyebut Gibran ingin mengajak penonton bertepuk tangan dan mendukung Prabowo yang sedang berdebat dengan capres lain. Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid. Nusron berkata bahwa reaksi Gibran itu hanya bentuk spontanitas saja. Menurutnya yang Gibran lakukan itu adalah bentuk dukungan kepada Prabowo. Nusron menilai tindakan Gibran itu memperlihatkan bahwa chemistry antara Prabowo Gibran terbangun dengan baik. Dia mengaku tidak melihat chemistry serupa dari pasangan calon lain dalam debat. Jawaban Prabowo Subianto soal konflik Papua dalam debat sempat dicecar oleh dua capres lainnya, yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ternyata jawaban Prabowo tersebut juga disorot oleh Amnesty International Indonesia. Mereka mengkritik solusi dari Prabowo soal konflik di Papua. Seperti diketahui, Prabowo justru menyinggung soal campur tangan asing dan menawarkan pendekatan keamanan serta ekonomi sebagai jalan keluar untuk mengatasi kekerasan di Papua. Menurut Amnesty, justru pandangan seperti itu yang membuat kekerasan dan konflik di Papua tidak pernah berhenti. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, pada Selasa 12 Desember. Usman mengatakan bahwa dalam kajian terbaru Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi gagal meredam konflik. Menurut Usman, pembangunan pro-investasi justru terbukti mengorbankan banyak warga sipil. Meskipun dikritik banyak pihak, jawaban Prabowo justru dipuji oleh tokoh muda Papua, Billy Mambrasar. Menurut Billy, Prabowo berhasil menjabarkan kekuatan dari pendekatan kesejahteraan yang selama ini dilakukan Presiden Jokowi. Billy menyetujui sikap Prabowo yang menyebut bahwa konflik di Papua tidak sederhana dan tidak mudah diselesaikan. Butuh banyak faktor yang perlu dipertimbangkan serta memerlukan pendekatan dengan berbagai strategi. Pujian Prabowo kepada Jokowi menurut Billy juga menyentuh hati orang-orang Papua. Billy menekankan pentingnya usaha presiden berikutnya untuk memecahkan solusi dalam menangani masalah HAM di Papua. Saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Berbagai kritikan dari PDIP dilayangkan untuk Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto seusai debat di KPU berlangsung. Kritikan tersebut salah satunya disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa Prabowo kebingungan saat ditanya mengenai pelanggaran HAM di masa lalu. Kritikan itu disampaikan Hasto pada Selasa 12 Desember malam. Menurutnya, Prabowo tampak berusaha menutupi kejadian sesungguhnya terkait penculikan mahasiswa 1997 sampai 1998. Hasto menduga Prabowo kesulitan menjawab soal pelanggaran HAM karena berusaha menutupi kesalahannya. Selain Hasto, kritikan juga diberikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud sekaligus kader PDIP, Aryo Seno Bagaskoro. Aryo menyebut bahwa Prabowo telah gagal menjadi penerus Presiden Joko Widodo. Dalam debat perdana Capres, Prabowo cenderung emosional dan mudah terpancing pertanyaan Capres lain. Menurut Aryo, penampilan Prabowo dalam debat perdana bertolak belakang dengan citra Jokowi. Karena itu, ia menilai Prabowo telah gagal meniru gaya sang presiden. Benar, saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog. Benar, ya. Dan saya juga setuju. Harus tunggu dulu, aku mau jawab. Jadi, benar keadilan. Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan, tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya. Tetapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Baik, waktu habis, Bapak. Waktu habis, Bapak. Terima kasih. Hadirin harap tenang. Baik. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Nanti kita akan kasih kesempatan untuk memberikan apresiasi kepada para calon presiden.
Baik, selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 3. Kami persilakan kepada panelis. Aksi Gibran Rakabuming yang menunjukkan gestur mengajak pendukung sorak-sorai saat debat Capres berbuah teguran dari Komisi Pemilihan Umum. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari pada Rabu 13 Desember 2023. Menurutnya, aksi seperti yang dilakukan Gibran saat debat tidak boleh dilakukan. Seperti diketahui, momen tersebut terjadi saat Prabowo Subianto sedang menjawab pertanyaan dari Anies Baswedan tentang putusan MK. Gibran terlihat langsung berdiri sembari menggerakkan kedua tangannya dari bawah ke atas selesai Prabowo merespon pertanyaan Anies. Gerakan itu Gibran arahkan kepada para pendukungnya. Setelah Gibran melakukan aksi tersebut, para pendukungnya langsung merespon dengan bersorak. Atas hal itu, KPU menyatakan akan menegur aksi Cawapres nomor urut 2 itu. Selain memberikan teguran, KPU RI bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid mengatakan bahwa aksi Gibran merupakan spontanitas. Menurut Nusron, aksi Gibran merupakan spontanitas untuk memberikan semangat kepada Prabowo. Nusron mengklaim bahwa tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan Gibran. Reaksi Gibran Rakabuming saat Prabowo membahas putusan MK dalam debat KPU menjadi sorotan publik. Seperti diketahui saat Prabowo membela cawapresnya ketika dicecar soal putusan MK, Gibran langsung berdiri seraya membangkitkan semangat pendukungnya. Menanggapi reaksi Gibran, TKN Prabowo Gibran membantah bahwa cawapresnya terpancing emosi dalam momen debat tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Tim Fanta atau pemilih muda TKN Prabowo Gibran, Arif Rosyid pada Rabu 13 Desember 2023. Menurut Arif, dalam momen tersebut Gibran bukan terpancing emosi saat Prabowo menggebu dicecar soal putusan MK. Arif menjelaskan bahwa Gibran yang sampai berdiri dan membangkitkan semangat pendukung hanya sebuah bentuk ekspresi. Dikatakan Arif bahwa ekspresi itu merupakan ungkapan antusiasme dan apresiasi setelah mendengar jawaban dari Prabowo. Arif menyebut Gibran ingin mengajak penonton bertepuk tangan dan mendukung Prabowo yang sedang berdebat dengan capres lain. Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron berkata bahwa reaksi Gibran itu hanya bentuk spontanitas saja. Menurutnya yang Gibran lakukan itu adalah bentuk dukungan kepada Prabowo. Nusron menilai tindakan Gibran itu memperlihatkan bahwa chemistry antara Prabowo Gibran terbangun dengan baik. Dia mengaku tidak melihat chemistry serupa dari pasangan calon lain dalam debat. Jawaban Prabowo Subianto soal konflik Papua dalam debat sempat dicecar oleh dua capres lainnya yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ternyata jawaban Prabowo tersebut juga disorot oleh Amnesty International Indonesia. Mereka mengkritik solusi dari Prabowo soal konflik di Papua. Seperti diketahui, Prabowo justru menyinggung soal campur tangan asing dan menawarkan pendekatan keamanan serta ekonomi sebagai jalan keluar untuk mengatasi kekerasan di Papua. Menurut Amnesty, justru pandangan seperti itu yang membuat kekerasan dan konflik di Papua tidak pernah berhenti. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid pada Selasa 12 Desember. Usman mengatakan bahwa dalam kajian terbaru Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi gagal meredam konflik. Menurut Usman, pembangunan pro-investasi justru terbukti mengorbankan banyak warga sipil. Meskipun dikritik banyak pihak, jawaban Prabowo justru dipuji oleh tokoh muda Papua, Billy Mamprasar. Menurut Billy, Prabowo berhasil menjabarkan kekuatan dari pendekatan kesejahteraan yang selama ini dilakukan Presiden Jokowi. Billy menyetujui sikap Prabowo yang menyebut bahwa konflik di Papua tidak sederhana dan tidak mudah diselesaikan. Butuh banyak faktor yang perlu dipertimbangkan serta memerlukan pendekatan dengan berbagai strategi. Pujian Prabowo kepada Jokowi menurut Billy juga menyentuh hati orang-orang Papua. Billy menekankan pentingnya usaha presiden berikutnya untuk memecahkan solusi dalam menangani masalah HAM di Papua. Saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul.
Berbagai kritikan dari PDIP dilayangkan untuk Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto seusai debat di KPU berlangsung. Kritikan tersebut salah satunya disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa Prabowo kebingungan saat ditanya mengenai pelanggaran HAM di masa lalu. Kritikan itu disampaikan Hasto pada Selasa 12 Desember malam. Menurutnya, Prabowo tampak berusaha menutupi kejadian sesungguhnya terkait penculikan mahasiswa 1997 sampai 1998. Hasto menduga Prabowo kesulitan menjawab soal pelanggaran HAM karena berusaha menutupi kesalahannya. Selain Hasto, kritikan juga diberikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud sekaligus kader PDIP Aryo Seno Bagaskoro. Aryo menyebut bahwa Prabowo telah gagal menjadi penerus Presiden Joko Widodo. Dalam debat perdana Capres, Prabowo cenderung emosional dan mudah terpancing pertanyaan Capres lain. Menurut Aryo, penampilan Prabowo dalam debat perdana bertolak belakang dengan citra Jokowi. Karena itu, ia menilai Prabowo telah gagal meniru gaya sang presiden. Benar, saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog. Benar, ya. Dan saya juga setuju. Harus tunggu dulu, aku mau jawab. Jadi, benar keadilan. Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan, tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya. Tetapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Baik, waktu habis, Bapak. Waktu habis, Bapak. Terima kasih. Hadirin harap tenang. Baik. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Nanti kita akan kasih kesempatan untuk memberikan apresiasi kepada para calon presiden. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 3. Kami persilakan kepada panelis. Aksi Gibran Rakabuming yang menunjukkan gestur mengajak pendukung sorak-sorai saat debat Capres berbuah teguran dari Komisi Pemilihan Umum. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari pada Rabu 13 Desember 2023. Menurutnya, aksi seperti yang dilakukan Gibran saat debat tidak boleh dilakukan. Seperti diketahui, momen tersebut terjadi saat Prabowo Subianto sedang menjawab pertanyaan dari Anies Baswedan tentang putusan MK. Gibran terlihat langsung berdiri sembari menggerakkan kedua tangannya dari bawah ke atas seusai Prabowo merespon pertanyaan Anies. Gerakan itu Gibran arahkan kepada para pendukungnya. Setelah Gibran melakukan aksi tersebut, para pendukungnya langsung merespon dengan bersorak. Atas hal itu, KPU menyatakan akan menegur aksi Cawapres nomor urut 2 itu. Selain memberikan teguran, KPU RI bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid mengatakan bahwa aksi Gibran merupakan spontanitas. Menurut Nusron, aksi Gibran merupakan spontanitas untuk memberikan semangat kepada Prabowo. Nusron mengklaim bahwa tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan Gibran. Reaksi Gibran Rakabuming saat Prabowo membahas putusan MK dalam debat KPU menjadi sorotan publik. Seperti diketahui saat Prabowo membela cawapresnya ketika dicecar soal putusan MK, Gibran langsung berdiri seraya membangkitkan semangat pendukungnya. Menanggapi reaksi Gibran, TKN Prabowo Gibran membantah bahwa cawapresnya terpancing emosi dalam momen debat tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Tim Fanta atau pemilih muda TKN Prabowo Gibran, Arif Roshid pada Rabu 13 Desember 2023. Menurut Arif, dalam momen tersebut Gibran bukan terpancing emosi saat Prabowo menggebu dicecar soal putusan MK. Arif menjelaskan bahwa Gibran yang sampai berdiri dan membangkitkan semangat pendukung hanya sebuah bentuk ekspresi. Dikatakan Arif bahwa ekspresi itu merupakan ungkapan antusiasme dan apresiasi setelah mendengar jawaban dari Prabowo.
Arif menyebut Gibran ingin mengajak penonton bertepuk tangan dan mendukung Prabowo yang sedang berdebat dengan capres lain. Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid. Nusron berkata bahwa reaksi Gibran itu hanya bentuk spontanitas saja. Menurutnya yang Gibran lakukan itu adalah bentuk dukungan kepada Prabowo. Nusron menilai tindakan Gibran itu memperlihatkan bahwa chemistry antara Prabowo Gibran terbangun dengan baik. Dia mengaku tidak melihat chemistry serupa dari pasangan calon lain dalam debat. Jawaban Prabowo Subianto soal konflik Papua dalam debat sempat dicecar oleh dua capres lainnya, yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ternyata jawaban Prabowo tersebut juga disorot oleh Amnesty International Indonesia. Mereka mengkritik solusi dari Prabowo soal konflik di Papua. Seperti diketahui, Prabowo justru menyinggung soal campur tangan asing dan menawarkan pendekatan keamanan serta ekonomi sebagai jalan keluar untuk mengatasi kekerasan di Papua. Menurut Amnesty, justru pandangan seperti itu yang membuat kekerasan dan konflik di Papua tidak pernah berhenti. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, pada Selasa 12 Desember. Usman mengatakan bahwa dalam kajian terbaru Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi gagal meredam konflik. Menurut Usman, pembangunan pro-investasi justru terbukti mengorbankan banyak warga sipil. Meskipun dikritik banyak pihak, jawaban Prabowo justru dipuji oleh tokoh muda Papua, Billy Mamprasar. Menurut Billy, Prabowo berhasil menjabarkan kekuatan dari pendekatan kesejahteraan yang selama ini dilakukan Presiden Jokowi. Billy menyetujui sikap Prabowo yang menyebut bahwa konflik di Papua tidak sederhana dan tidak mudah diselesaikan. Butuh banyak faktor yang perlu dipertimbangkan serta memerlukan pendekatan dengan berbagai strategi. Pujian Prabowo kepada Jokowi menurut Billy juga menyentuh hati orang-orang Papua. Billy menekankan pentingnya usaha presiden berikutnya untuk memecahkan solusi dalam menangani masalah HAM di Papua. Saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Berbagai kritikan dari PDIP dilayangkan untuk Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto seusai debat di KPU berlangsung. Kritikan tersebut salah satunya disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa Prabowo kebingungan saat ditanya mengenai pelanggaran HAM di masa lalu. Kritikan itu disampaikan Hasto pada Selasa 12 Desember malam. Menurutnya, Prabowo tampak berusaha menutupi kejadian sesungguhnya terkait penculikan mahasiswa 1997 sampai 1998. Hasto menduga Prabowo kesulitan menjawab soal pelanggaran HAM karena berusaha menutupi kesalahannya. Selain Hasto, kritikan juga diberikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud sekaligus kader PDIP, Aryo Seno Bagaskoro. Aryo menyebut bahwa Prabowo telah gagal menjadi penerus Presiden Joko Widodo. Dalam debat perdana Capres, Prabowo cenderung emosional dan mudah terpancing pertanyaan Capres lain. Menurut Aryo, penampilan Prabowo dalam debat perdana bertolak belakang dengan citra Jokowi. Karena itu, ia menilai Prabowo telah gagal meniru gaya sang presiden. Benar, saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog. Benar, ya. Dan saya juga setuju. Harus tunggu dulu, aku mau jawab. Jadi, benar keadilan. Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan, tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya. Tetapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Baik, waktu habis, Bapak. Waktu habis, Bapak. Terima kasih. Hadirin harap tenang. Baik. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Nanti kita akan kasih kesempatan untuk memberikan apresiasi kepada para calon presiden. Baik, selanjutnya
Kita akan beralih ke pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 3. Kami persilakan kepada panelis. Aksi Gibran Rakabuming yang menunjukkan gestur mengajak pendukung sorak-sorai saat debat Capres berbuah teguran dari Komisi Pemilihan Umum. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari pada Rabu 13 Desember 2023. Menurutnya, aksi seperti yang dilakukan Gibran saat debat tidak boleh dilakukan. Seperti diketahui, momen tersebut terjadi saat Prabowo Subianto sedang menjawab pertanyaan dari Anies Baswedan tentang putusan MK. Gibran terlihat langsung berdiri sembari menggerakkan kedua tangannya dari bawah ke atas selesai Prabowo merespon pertanyaan Anies. Gerakan itu Gibran arahkan kepada para pendukungnya. Setelah Gibran melakukan aksi tersebut, para pendukungnya langsung merespon dengan bersorak. Atas hal itu, KPU menyatakan akan menegur aksi Cawapres nomor urut 2 itu. Selain memberikan teguran, KPU RI bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid mengatakan bahwa aksi Gibran merupakan spontanitas. Menurut Nusron, aksi Gibran merupakan spontanitas untuk memberikan semangat kepada Prabowo. Nusron mengklaim bahwa tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan Gibran. Reaksi Gibran Rakabuming saat Prabowo membahas putusan MK dalam debat KPU menjadi sorotan publik. Seperti diketahui saat Prabowo membela cawapresnya ketika dicecar soal putusan MK, Gibran langsung berdiri seraya membangkitkan semangat pendukungnya. Menanggapi reaksi Gibran, TKN Prabowo Gibran membantah bahwa cawapresnya terpancing emosi dalam momen debat tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Tim Fanta atau pemilih muda TKN Prabowo Gibran, Arif Roshid pada Rabu 13 Desember 2023. Menurut Arif, dalam momen tersebut Gibran bukan terpancing emosi saat Prabowo menggebu dicecar soal putusan MK. Arif menjelaskan bahwa Gibran yang sampai berdiri dan membangkitkan semangat pendukung hanya sebuah bentuk ekspresi. Dikatakan Arif bahwa ekspresi itu merupakan ungkapan antusiasme dan apresiasi setelah mendengar jawaban dari Prabowo. Arif menyebut Gibran ingin mengajak penonton bertepuk tangan dan mendukung Prabowo yang sedang berdebat dengan capres lain. Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron berkata bahwa reaksi Gibran itu hanya bentuk spontanitas saja. Menurutnya yang Gibran lakukan itu adalah bentuk dukungan kepada Prabowo. Nusron menilai tindakan Gibran itu memperlihatkan bahwa chemistry antara Prabowo Gibran terbangun dengan baik. Dia mengaku tidak melihat chemistry serupa dari pasangan calon lain dalam debat. Jawaban Prabowo Subianto soal konflik Papua dalam debat sempat dicecar oleh dua capres lainnya yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ternyata jawaban Prabowo tersebut juga disorot oleh Amnesty International Indonesia. Mereka mengkritik solusi dari Prabowo soal konflik di Papua. Seperti diketahui, Prabowo justru menyinggung soal campur tangan asing dan menawarkan pendekatan keamanan serta ekonomi sebagai jalan keluar untuk mengatasi kekerasan di Papua. Menurut Amnesty, justru pandangan seperti itu yang membuat kekerasan dan konflik di Papua tidak pernah berhenti. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid pada Selasa 12 Desember. Usman mengatakan bahwa dalam kajian terbaru Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi gagal meredam konflik. Menurut Usman, pembangunan pro-investasi justru terbukti mengorbankan banyak warga sipil. Meskipun dikritik banyak pihak, jawaban Prabowo justru dipuji oleh tokoh muda Papua, Billy Mamprasar. Menurut Billy, Prabowo berhasil menjabarkan kekuatan dari pendekatan kesejahteraan yang selama ini dilakukan Presiden Jokowi. Billy menyetujui sikap Prabowo yang menyebut bahwa konflik di Papua tidak sederhana dan tidak mudah diselesaikan. Butuh banyak faktor yang perlu dipertimbangkan serta memerlukan pendekatan dengan berbagai strategi. Pujian Prabowo kepada Jokowi menurut Billy juga menyentuh hati orang-orang Papua. Billy menekankan pentingnya usaha presiden berikutnya untuk memecahkan solusi dalam menangani masalah HAM di Papua. Saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul.
Berbagai kritikan dari PDIP dilayangkan untuk Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto seusai debat di KPU berlangsung. Kritikan tersebut salah satunya disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa Prabowo kebingungan saat ditanya mengenai pelanggaran HAM di masa lalu. Kritikan itu disampaikan Hasto pada Selasa 12 Desember malam. Menurutnya, Prabowo tampak berusaha menutupi kejadian sesungguhnya terkait penculikan mahasiswa 1997 sampai 1998. Hasto menduga Prabowo kesulitan menjawab soal pelanggaran HAM karena berusaha menutupi kesalahannya. Selain Hasto, kritikan juga diberikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud sekaligus kader PDIP Aryo Seno Bagaskoro. Aryo menyebut bahwa Prabowo telah gagal menjadi penerus Presiden Joko Widodo. Dalam debat perdana Capres, Prabowo cenderung emosional dan mudah terpancing pertanyaan Capres lain. Menurut Aryo, penampilan Prabowo dalam debat perdana bertolak belakang dengan citra Jokowi. Karena itu, ia menilai Prabowo telah gagal meniru gaya sang presiden. Benar, saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog. Benar, ya. Dan saya juga setuju. Harus tunggu dulu, aku mau jawab. Jadi, benar keadilan. Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan, tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya. Tetapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Baik, waktu habis, Bapak. Waktu habis, Bapak. Terima kasih. Hadirin harap tenang. Baik. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Nanti kita akan kasih kesempatan untuk memberikan apresiasi kepada para calon presiden. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 3. Kami persilakan kepada panelis. Aksi Gibran Rakabuming yang menunjukkan gestur mengajak pendukung sorak-sorai saat debat Capres berbuah teguran dari Komisi Pemilihan Umum. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari pada Rabu 13 Desember 2023. Menurutnya, aksi seperti yang dilakukan Gibran saat debat tidak boleh dilakukan. Seperti diketahui, momen tersebut terjadi saat Prabowo Subianto sedang menjawab pertanyaan dari Anies Baswedan tentang putusan MK. Gibran terlihat langsung berdiri sembari menggerakkan kedua tangannya dari bawah ke atas seusai Prabowo merespon pertanyaan Anies. Gerakan itu Gibran arahkan kepada para pendukungnya. Setelah Gibran melakukan aksi tersebut, para pendukungnya langsung merespon dengan bersorak. Atas hal itu, KPU menyatakan akan menegur aksi Cawapres nomor urut 2 itu. Selain memberikan teguran, KPU RI bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid mengatakan bahwa aksi Gibran merupakan spontanitas. Menurut Nusron, aksi Gibran merupakan spontanitas untuk memberikan semangat kepada Prabowo. Nusron mengklaim bahwa tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan Gibran. Reaksi Gibran Rakabuming saat Prabowo membahas putusan MK dalam debat KPU menjadi sorotan publik. Seperti diketahui saat Prabowo membela cawapresnya ketika dicecar soal putusan MK, Gibran langsung berdiri seraya membangkitkan semangat pendukungnya. Menanggapi reaksi Gibran, TKN Prabowo Gibran membantah bahwa cawapresnya terpancing emosi dalam momen debat tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Tim Fanta atau pemilih muda TKN Prabowo Gibran, Arif Rosyid pada Rabu 13 Desember 2023. Menurut Arif, dalam momen tersebut Gibran bukan terpancing emosi saat Prabowo menggebu dicecar soal putusan MK. Arif menjelaskan bahwa Gibran yang sampai berdiri dan membangkitkan semangat pendukung hanya sebuah bentuk ekspresi. Dikatakan Arif bahwa ekspresi itu merupakan ungkapan antusiasme dan apresiasi setelah mendengar jawaban dari Prabowo.
Arief menyebut Gibran ingin mengajak penonton bertepuk tangan dan mendukung Prabowo yang sedang berdebat dengan capres lain. Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid. Nusron berkata bahwa reaksi Gibran itu hanya bentuk spontanitas saja. Menurutnya yang Gibran lakukan itu adalah bentuk dukungan kepada Prabowo. Nusron menilai tindakan Gibran itu memperlihatkan bahwa chemistry antara Prabowo-Gibran terbangun dengan baik. Dia mengaku tidak melihat chemistry serupa dari pasangan calon lain dalam debat. Jawaban Prabowo Subianto soal konflik Papua dalam debat sempat dicecar oleh dua capres lainnya, yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ternyata jawaban Prabowo tersebut juga disorot oleh Amnesty International Indonesia. Mereka mengkritik solusi dari Prabowo soal konflik di Papua. Seperti diketahui, Prabowo justru menyinggung soal campur tangan asing dan menawarkan pendekatan keamanan serta ekonomi sebagai jalan keluar untuk mengatasi kekerasan di Papua. Menurut Amnesty, justru pandangan seperti itu yang membuat kekerasan dan konflik di Papua tidak pernah berhenti. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, pada Selasa 12 Desember. Usman mengatakan bahwa dalam kajian terbaru Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi gagal meredam konflik. Menurut Usman, pembangunan pro-investasi justru terbukti mengorbankan banyak warga sipil. Meskipun dikritik banyak pihak, jawaban Prabowo justru dipuji oleh tokoh muda Papua, Billy Mamprasar. Menurut Billy, Prabowo berhasil menjabarkan kekuatan dari pendekatan kesejahteraan yang selama ini dilakukan Presiden Jokowi. Billy menyetujui sikap Prabowo yang menyebut bahwa konflik di Papua tidak sederhana dan tidak mudah diselesaikan. Butuh banyak faktor yang perlu dipertimbangkan serta memerlukan pendekatan dengan berbagai strategi. Pujian Prabowo kepada Jokowi menurut Billy juga menyentuh hati orang-orang Papua. Billy menekankan pentingnya usaha presiden berikutnya untuk memecahkan solusi dalam menangani masalah HAM di Papua. Saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Berbagai kritikan dari PDIP dilayangkan untuk Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto seusai debat di KPU berlangsung. Kritikan tersebut salah satunya disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa Prabowo kebingungan saat ditanya mengenai pelanggaran HAM di masa lalu. Kritikan itu disampaikan Hasto pada Selasa 12 Desember malam. Menurutnya, Prabowo tampak berusaha menutupi kejadian sesungguhnya terkait penculikan mahasiswa 1997 sampai 1998. Hasto menduga Prabowo kesulitan menjawab soal pelanggaran HAM karena berusaha menutupi kesalahannya. Selain Hasto, kritikan juga diberikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud sekaligus kader PDIP, Aryo Seno Bagaskoro. Aryo menyebut bahwa Prabowo telah gagal menjadi penerus Presiden Joko Widodo. Dalam debat perdana Capres, Prabowo cenderung emosional dan mudah terpancing pertanyaan Capres lain. Menurut Aryo, penampilan Prabowo dalam debat perdana bertolak belakang dengan citra Jokowi. Karena itu, ia menilai Prabowo telah gagal meniru gaya sang presiden. Benar, saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog. Benar, ya. Dan saya juga setuju. Harus tunggu dulu, aku mau jawab. Jadi, benar keadilan. Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan, tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya. Tetapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Baik, waktu habis, Bapak. Waktu habis, Bapak. Terima kasih. Hadirin harap tenang. Baik. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Nanti kita akan kasih kesempatan untuk memberikan apresiasi kepada para calon presiden.
Baik, selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 3. Kami persilakan kepada panelis. Aksi Gibran Rakabuming yang menunjukkan gestur mengajak pendukung sorak-sorai saat debat Capres berbuah teguran dari Komisi Pemilihan Umum. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari pada Rabu 13 Desember 2023. Menurutnya, aksi seperti yang dilakukan Gibran saat debat tidak boleh dilakukan. Seperti diketahui, momen tersebut terjadi saat Prabowo Subianto sedang menjawab pertanyaan dari Anies Baswedan tentang putusan MK. Gibran terlihat langsung berdiri sembari menggerakkan kedua tangannya dari bawah ke atas selesai Prabowo merespon pertanyaan Anies. Gerakan itu Gibran arahkan kepada para pendukungnya. Setelah Gibran melakukan aksi tersebut, para pendukungnya langsung merespon dengan bersorak. Atas hal itu, KPU menyatakan akan menegur aksi Cawapres nomor urut 2 itu. Selain memberikan teguran, KPU RI bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid mengatakan bahwa aksi Gibran merupakan spontanitas. Menurut Nusron, aksi Gibran merupakan spontanitas untuk memberikan semangat kepada Prabowo. Nusron mengklaim bahwa tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan Gibran. Reaksi Gibran Rakabuming saat Prabowo membahas putusan MK dalam debat KPU menjadi sorotan publik. Seperti diketahui saat Prabowo membela cawapresnya ketika dicecar soal putusan MK, Gibran langsung berdiri seraya membangkitkan semangat pendukungnya. Menanggapi reaksi Gibran, TKN Prabowo Gibran membantah bahwa cawapresnya terpancing emosi dalam momen debat tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Tim Fanta atau pemilih muda TKN Prabowo Gibran, Arif Roshid pada Rabu 13 Desember 2023. Menurut Arif, dalam momen tersebut Gibran bukan terpancing emosi saat Prabowo menggebu dicecar soal putusan MK. Arif menjelaskan bahwa Gibran yang sampai berdiri dan membangkitkan semangat pendukung hanya sebuah bentuk ekspresi. Dikatakan Arif bahwa ekspresi itu merupakan ungkapan antusiasme dan apresiasi setelah mendengar jawaban dari Prabowo. Arif menyebut Gibran ingin mengajak penonton bertepuk tangan dan mendukung Prabowo yang sedang berdebat dengan capres lain. Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron berkata bahwa reaksi Gibran itu hanya bentuk spontanitas saja. Menurutnya yang Gibran lakukan itu adalah bentuk dukungan kepada Prabowo. Nusron menilai tindakan Gibran itu memperlihatkan bahwa chemistry antara Prabowo Gibran terbangun dengan baik. Dia mengaku tidak melihat chemistry serupa dari pasangan calon lain dalam debat. Jawaban Prabowo Subianto soal konflik Papua dalam debat sempat dicecar oleh dua capres lainnya yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ternyata jawaban Prabowo tersebut juga disorot oleh Amnesty International Indonesia. Mereka mengkritik solusi dari Prabowo soal konflik di Papua. Seperti diketahui, Prabowo justru menyinggung soal campur tangan asing dan menawarkan pendekatan keamanan serta ekonomi sebagai jalan keluar untuk mengatasi kekerasan di Papua. Menurut Amnesty, justru pandangan seperti itu yang membuat kekerasan dan konflik di Papua tidak pernah berhenti. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid pada Selasa 12 Desember. Usman mengatakan bahwa dalam kajian terbaru Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi gagal meredam konflik. Menurut Usman, pembangunan pro-investasi justru terbukti mengorbankan banyak warga sipil. Meskipun dikritik banyak pihak, jawaban Prabowo justru dipuji oleh tokoh muda Papua, Billy Mamprasar. Menurut Billy, Prabowo berhasil menjabarkan kekuatan dari pendekatan kesejahteraan yang selama ini dilakukan Presiden Jokowi. Billy menyetujui sikap Prabowo yang menyebut bahwa konflik di Papua tidak sederhana dan tidak mudah diselesaikan. Butuh banyak faktor yang perlu dipertimbangkan serta memerlukan pendekatan dengan berbagai strategi. Pujian Prabowo kepada Jokowi menurut Billy juga menyentuh hati orang-orang Papua. Billy menekankan pentingnya usaha presiden berikutnya untuk memecahkan solusi dalam menangani masalah HAM di Papua. Saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul.
Berbagai kritikan dari PDIP dilayangkan untuk Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto seusai debat di KPU berlangsung. Kritikan tersebut salah satunya disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa Prabowo kebingungan saat ditanya mengenai pelanggaran HAM di masa lalu. Kritikan itu disampaikan Hasto pada Selasa 12 Desember malam. Menurutnya, Prabowo tampak berusaha menutupi kejadian sesungguhnya terkait penculikan mahasiswa 1997 sampai 1998. Hasto menduga Prabowo kesulitan menjawab soal pelanggaran HAM karena berusaha menutupi kesalahannya. Selain Hasto, kritikan juga diberikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud sekaligus kader PDIP Aryo Seno Bagaskoro. Aryo menyebut bahwa Prabowo telah gagal menjadi penerus Presiden Joko Widodo. Dalam debat perdana Capres, Prabowo cenderung emosional dan mudah terpancing pertanyaan Capres lain. Menurut Aryo, penampilan Prabowo dalam debat perdana bertolak belakang dengan citra Jokowi. Karena itu, ia menilai Prabowo telah gagal meniru gaya sang presiden. Benar, saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog. Benar, ya. Dan saya juga setuju. Harus tunggu dulu, aku mau jawab. Jadi, benar keadilan. Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan, tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya. Tetapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita semua kekuatan harus kita rangkul. Baik, waktu habis, Bapak. Waktu habis, Bapak. Terima kasih. Hadirin harap tenang. Baik. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Nanti kita akan kasih kesempatan untuk memberikan apresiasi kepada para calon presiden. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 3. Kami persilakan kepada panelis. Aksi Gibran Rakabuming yang menunjukkan gestur mengajak pendukung sorak-sorai saat debat Capres berbuah teguran dari Komisi Pemilihan Umum. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari pada Rabu 13 Desember 2023. Menurutnya, aksi seperti yang dilakukan Gibran saat debat tidak boleh dilakukan. Seperti diketahui, momen tersebut terjadi saat Prabowo Subianto sedang menjawab pertanyaan dari Anies Baswedan tentang putusan MK. Gibran terlihat langsung berdiri sembari menggerakkan kedua tangannya dari bawah ke atas seusai Prabowo merespon pertanyaan Anies. Gerakan itu Gibran arahkan kepada para pendukungnya. Setelah Gibran melakukan aksi tersebut, para pendukungnya langsung merespon dengan bersorak. Atas hal itu, KPU menyatakan akan menegur aksi Cawapres nomor urut 2 itu. Selain memberikan teguran, KPU RI bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid mengatakan bahwa aksi Gibran merupakan spontanitas. Menurut Nusron, aksi Gibran merupakan spontanitas untuk memberikan semangat kepada Prabowo. Nusron mengklaim bahwa tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan Gibran. Reaksi Gibran Rakabuming saat Prabowo membahas putusan MK dalam debat KPU menjadi sorotan publik. Seperti diketahui saat Prabowo membela cawapresnya ketika dicecar soal putusan MK, Gibran langsung berdiri seraya membangkitkan semangat pendukungnya. Menanggapi reaksi Gibran, TKN Prabowo Gibran membantah bahwa cawapresnya terpancing emosi dalam momen debat tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Tim Fanta atau pemilih muda TKN Prabowo Gibran, Arif Roshid pada Rabu 13 Desember 2023. Menurut Arif, dalam momen tersebut Gibran bukan terpancing emosi saat Prabowo menggebu dicecar soal putusan MK. Arif menjelaskan bahwa Gibran yang sampai berdiri dan membangkitkan semangat pendukung hanya sebuah bentuk ekspresi. Dikatakan Arif bahwa ekspresi itu merupakan ungkapan antusiasme dan apresiasi setelah mendengar jawaban dari Prabowo.
Arif menyebut Gibran ingin mengajak penonton bertepuk tangan dan mendukung Prabowo yang sedang berdebat dengan capres lain. Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid. Nusron berkata bahwa reaksi Gibran itu hanya bentuk spontanitas saja. Menurutnya yang Gibran lakukan itu adalah bentuk dukungan kepada Prabowo. Nusron menilai tindakan Gibran itu memperlihatkan bahwa chemistry antara Prabowo Gibran terbangun dengan baik. Dia mengaku tidak melihat chemistry serupa dari pasangan calon lain dalam debat. Jawaban Prabowo Subianto soal konflik Papua dalam debat sempat dicecar oleh dua capres lainnya, yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ternyata jawaban Prabowo tersebut juga disorot oleh Amnesty International Indonesia. Mereka mengkritik solusi dari Prabowo soal konflik di Papua. Seperti diketahui, Prabowo justru menyinggung soal campur tangan asing dan menawarkan pendekatan keamanan serta ekonomi sebagai jalan keluar untuk mengatasi kekerasan di Papua. Menurut Amnesty, justru pandangan seperti itu yang membuat kekerasan dan konflik di Papua tidak pernah berhenti. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, pada Selasa 12 Desember. Usman mengatakan bahwa dalam kajian terbaru Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi gagal meredam konflik. Menurut Usman, pembangunan pro-investasi justru terbukti mengorbankan banyak warga sipil. Meskipun dikritik banyak pihak, jawaban Prabowo justru dipuji oleh tokoh muda Papua, Billy Mamprasar. Menurut Billy, Prabowo berhasil menjabarkan kekuatan dari pendekatan kesejahteraan yang selama ini dilakukan Presiden Jokowi. Billy menyetujui sikap Prabowo yang menyebut bahwa konflik di Papua tidak sederhana dan tidak mudah diselesaikan. Butuh banyak faktor yang perlu dipertimbangkan serta memerlukan pendekatan dengan berbagai strategi. Pujian Prabowo kepada Jokowi menurut Billy juga menyentuh hati orang-orang Papua. Billy menekankan pentingnya usaha presiden berikutnya untuk memecahkan solusi dalam menangani masalah HAM di Papua. Saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Berbagai kritikan dari PDIP dilayangkan untuk Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto seusai debat di KPU berlangsung. Kritikan tersebut salah satunya disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa Prabowo kebingungan saat ditanya mengenai pelanggaran HAM di masa lalu. Kritikan itu disampaikan Hasto pada Selasa 12 Desember malam. Menurutnya, Prabowo tampak berusaha menutupi kejadian sesungguhnya terkait penculikan mahasiswa 1997 sampai 1998. Hasto menduga Prabowo kesulitan menjawab soal pelanggaran HAM karena berusaha menutupi kesalahannya. Selain Hasto, kritikan juga diberikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud sekaligus kader PDIP, Aryo Seno Bagaskoro. Aryo menyebut bahwa Prabowo telah gagal menjadi penerus Presiden Joko Widodo. Dalam debat perdana Capres, Prabowo cenderung emosional dan mudah terpancing pertanyaan Capres lain. Menurut Aryo, penampilan Prabowo dalam debat perdana bertolak belakang dengan citra Jokowi. Karena itu, ia menilai Prabowo telah gagal meniru gaya sang presiden. Benar, saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog. Benar, ya. Dan saya juga setuju. Harus tunggu dulu, aku mau jawab. Jadi, benar keadilan. Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan, tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya. Tetapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Baik, waktu habis, Bapak. Waktu habis, Bapak. Terima kasih. Hadirin harap tenang. Baik. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Nanti kita akan kasih kesempatan untuk memberikan apresiasi kepada para calon presiden. Baik, selanjutnya
kita akan beralih ke pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 3. Kami persilakan kepada panelis. Aksi Gibran Rakabuming yang menunjukkan gestur mengajak pendukung sorak-sorai saat debat Capres berbuah teguran dari Komisi Pemilihan Umum. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari pada Rabu 13 Desember 2023. Menurutnya, aksi seperti yang dilakukan Gibran saat debat tidak boleh dilakukan. Seperti diketahui, momen tersebut terjadi saat Prabowo Subianto sedang menjawab pertanyaan dari Anies Baswedan tentang putusan MK. Gibran terlihat langsung berdiri sembari menggerakkan kedua tangannya dari bawah ke atas selesai Prabowo merespon pertanyaan Anies. Gerakan itu Gibran arahkan kepada para pendukungnya. Setelah Gibran melakukan aksi tersebut, para pendukungnya langsung merespon dengan bersorak. Atas hal itu, KPU menyatakan akan menegur aksi Cawapres nomor urut 2 itu. Selain memberikan teguran, KPU RI bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid mengatakan bahwa aksi Gibran merupakan spontanitas. Menurut Nusron, aksi Gibran merupakan spontanitas untuk memberikan semangat kepada Prabowo. Nusron mengklaim bahwa tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan Gibran. Reaksi Gibran Rakabuming saat Prabowo membahas putusan MK dalam debat KPU menjadi sorotan publik. Seperti diketahui saat Prabowo membela cawapresnya ketika dicecar soal putusan MK, Gibran langsung berdiri seraya membangkitkan semangat pendukungnya. Menanggapi reaksi Gibran, TKN Prabowo Gibran membantah bahwa cawapresnya terpancing emosi dalam momen debat tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Tim Fanta atau pemilih muda TKN Prabowo Gibran, Arif Rosyid pada Rabu 13 Desember 2023. Menurut Arif, dalam momen tersebut Gibran bukan terpancing emosi saat Prabowo menggebu dicecar soal putusan MK. Arif menjelaskan bahwa Gibran yang sampai berdiri dan membangkitkan semangat pendukung hanya sebuah bentuk ekspresi. Dikatakan Arif bahwa ekspresi itu merupakan ungkapan antusiasme dan apresiasi setelah mendengar jawaban dari Prabowo. Arif menyebut Gibran ingin mengajak penonton bertepuk tangan dan mendukung Prabowo yang sedang berdebat dengan capres lain. Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron berkata bahwa reaksi Gibran itu hanya bentuk spontanitas saja. Menurutnya yang Gibran lakukan itu adalah bentuk dukungan kepada Prabowo. Nusron menilai tindakan Gibran itu memperlihatkan bahwa chemistry antara Prabowo Gibran terbangun dengan baik. Dia mengaku tidak melihat chemistry serupa dari pasangan calon lain dalam debat. Jawaban Prabowo Subianto soal konflik Papua dalam debat sempat dicecar oleh dua capres lainnya, yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ternyata jawaban Prabowo tersebut juga disorot oleh Amnesty International Indonesia. Mereka mengkritik solusi dari Prabowo soal konflik di Papua. Seperti diketahui, Prabowo justru menyinggung soal campur tangan asing dan menawarkan pendekatan keamanan serta ekonomi sebagai jalan keluar untuk mengatasi kekerasan di Papua. Menurut Amnesty, justru pandangan seperti itu yang membuat kekerasan dan konflik di Papua tidak pernah berhenti. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid pada Selasa 12 Desember. Usman mengatakan bahwa dalam kajian terbaru Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi gagal meredam konflik. Menurut Usman, pembangunan pro-investasi justru terbukti mengorbankan banyak warga sipil. Meskipun dikritik banyak pihak, jawaban Prabowo justru dipuji oleh tokoh muda Papua, Billy Mambrasar. Menurut Billy, Prabowo berhasil menjabarkan kekuatan dari pendekatan kesejahteraan yang selama ini dilakukan Presiden Jokowi. Billy menyetujui sikap Prabowo yang menyebut bahwa konflik di Papua tidak sederhana dan tidak mudah diselesaikan. Butuh banyak faktor yang perlu dipertimbangkan serta memerlukan pendekatan dengan berbagai strategi. Pujian Prabowo kepada Jokowi menurut Billy juga menyentuh hati orang-orang Papua. Billy menekankan pentingnya usaha presiden berikutnya untuk memecahkan solusi dalam menangani masalah HAM di Papua. Saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul.
Berbagai kritikan dari PDIP dilayangkan untuk Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto seusai debat di KPU berlangsung. Kritikan tersebut salah satunya disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa Prabowo kebingungan saat ditanya mengenai pelanggaran HAM di masa lalu. Kritikan itu disampaikan Hasto pada Selasa 12 Desember malam. Menurutnya, Prabowo tampak berusaha menutupi kejadian sesungguhnya terkait penculikan mahasiswa 1997 sampai 1998. Hasto menduga Prabowo kesulitan menjawab soal pelanggaran HAM karena berusaha menutupi kesalahannya. Selain Hasto, kritikan juga diberikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud sekaligus kader PDIP Aryo Seno Bagaskoro. Aryo menyebut bahwa Prabowo telah gagal menjadi penerus Presiden Joko Widodo. Dalam debat perdana Capres, Prabowo cenderung emosional dan mudah terpancing pertanyaan Capres lain. Menurut Aryo, penampilan Prabowo dalam debat perdana bertolak belakang dengan citra Jokowi. Karena itu, ia menilai Prabowo telah gagal meniru gaya sang presiden. Benar, saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog. Benar, ya. Dan saya juga setuju. Harus tunggu dulu, aku mau jawab. Jadi, benar keadilan. Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan, tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya. Tetapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Baik, waktu habis, Bapak. Waktu habis, Bapak. Terima kasih. Hadirin harap tenang. Baik. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Nanti kita akan kasih kesempatan untuk memberikan apresiasi kepada para calon presiden. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 3. Kami persilakan kepada panelis. Aksi Gibran Rakabuming yang menunjukkan gestur mengajak pendukung sorak-sorai saat debat Capres berbuah teguran dari Komisi Pemilihan Umum. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari pada Rabu 13 Desember 2023. Menurutnya aksi seperti yang dilakukan Gibran saat debat tidak boleh dilakukan. Seperti diketahui, momen tersebut terjadi saat Prabowo Subianto sedang menjawab pertanyaan dari Anies Baswedan tentang putusan MK. Gibran terlihat langsung berdiri sembari menggerakkan kedua tangannya dari bawah ke atas seusai Prabowo merespon pertanyaan Anies. Gerakan itu Gibran arahkan kepada para pendukungnya. Setelah Gibran melakukan aksi tersebut, para pendukungnya langsung merespon dengan bersorak. Atas hal itu, KPU menyatakan akan menegur aksi Cawapres nomor urut 2 itu. Selain memberikan teguran, KPU RI bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid mengatakan bahwa aksi Gibran merupakan spontanitas. Menurut Nusron, aksi Gibran merupakan spontanitas untuk memberikan semangat kepada Prabowo. Nusron mengklaim bahwa tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan Gibran. Reaksi Gibran Rakabuming saat Prabowo membahas putusan MK dalam debat KPU menjadi sorotan publik. Seperti diketahui saat Prabowo membela cawapresnya ketika dicecar soal putusan MK, Gibran langsung berdiri seraya membangkitkan semangat pendukungnya. Menanggapi reaksi Gibran, TKN Prabowo Gibran membantah bahwa cawapresnya terpancing emosi dalam momen debat tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Tim Fanta atau pemilih muda TKN Prabowo Gibran, Arif Rosyid pada Rabu 13 Desember 2023. Menurut Arif, dalam momen tersebut Gibran bukan terpancing emosi saat Prabowo menggebu dicecar soal putusan MK. Arif menjelaskan bahwa Gibran yang sampai berdiri dan membangkitkan semangat pendukung hanya sebuah bentuk ekspresi. Dikatakan Arif bahwa ekspresi itu merupakan ungkapan antusiasme dan apresiasi setelah mendengar jawaban dari Prabowo.
Arief menyebut Gibran ingin mengajak penonton bertepuk tangan dan mendukung Prabowo yang sedang berdebat dengan capres lain. Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid. Nusron berkata bahwa reaksi Gibran itu hanya bentuk spontanitas saja. Menurutnya yang Gibran lakukan itu adalah bentuk dukungan kepada Prabowo. Nusron menilai tindakan Gibran itu memperlihatkan bahwa chemistry antara Prabowo Gibran terbangun dengan baik. Dia mengaku tidak melihat chemistry serupa dari pasangan calon lain dalam debat. Jawaban Prabowo Subianto soal konflik Papua dalam debat sempat dicecar oleh dua capres lainnya, yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ternyata jawaban Prabowo tersebut juga disorot oleh Amnesty International Indonesia. Mereka mengkritik solusi dari Prabowo soal konflik di Papua. Seperti diketahui, Prabowo justru menyinggung soal campur tangan asing dan menawarkan pendekatan keamanan serta ekonomi sebagai jalan keluar untuk mengatasi kekerasan di Papua. Menurut Amnesty, justru pandangan seperti itu yang membuat kekerasan dan konflik di Papua tidak pernah berhenti. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, pada Selasa 12 Desember. Usman mengatakan bahwa dalam kajian terbaru Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi gagal meredam konflik. Menurut Usman, pembangunan pro-investasi justru terbukti mengorbankan banyak warga sipil. Meskipun dikritik banyak pihak, jawaban Prabowo justru dipuji oleh tokoh muda Papua, Billy Mambrasar. Menurut Billy, Prabowo berhasil menjabarkan kekuatan dari pendekatan kesejahteraan yang selama ini dilakukan Presiden Jokowi. Billy menyetujui sikap Prabowo yang menyebut bahwa konflik di Papua tidak sederhana dan tidak mudah diselesaikan. Butuh banyak faktor yang perlu dipertimbangkan serta memerlukan pendekatan dengan berbagai strategi. Pujian Prabowo kepada Jokowi menurut Billy juga menyentuh hati orang-orang Papua. Billy menekankan pentingnya usaha presiden berikutnya untuk memecahkan solusi dalam menangani masalah HAM di Papua. Saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Berbagai kritikan dari PDIP dilayangkan untuk Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto seusai debat di KPU berlangsung. Kritikan tersebut salah satunya disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa Prabowo kebingungan saat ditanya mengenai pelanggaran HAM di masa lalu. Kritikan itu disampaikan Hasto pada Selasa 12 Desember malam. Menurutnya, Prabowo tampak berusaha menutupi kejadian sesungguhnya terkait penculikan mahasiswa 1997 sampai 1998. Hasto menduga Prabowo kesulitan menjawab soal pelanggaran HAM karena berusaha menutupi kesalahannya. Selain Hasto, kritikan juga diberikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud sekaligus kader PDIP, Aryo Seno Bagaskoro. Aryo menyebut bahwa Prabowo telah gagal menjadi penerus Presiden Joko Widodo. Dalam debat perdana Capres, Prabowo cenderung emosional dan mudah terpancing pertanyaan Capres lain. Menurut Aryo, penampilan Prabowo dalam debat perdana bertolak belakang dengan citra Jokowi. Karena itu, ia menilai Prabowo telah gagal meniru gaya sang presiden. Benar, saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog. Benar, ya. Dan saya juga setuju. Harus tunggu dulu, aku mau jawab. Jadi, benar keadilan. Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan, tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya. Tetapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Baik, waktu habis, Bapak. Waktu habis, Bapak. Terima kasih. Hadirin harap tenang. Baik. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Nanti kita akan kasih kesempatan untuk memberikan apresiasi kepada para calon presiden.
Baik, selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 3. Kami persilakan kepada panelis. Aksi Gibran Rakabuming yang menunjukkan gestur mengajak pendukung sorak-sorai saat debat Capres berbuah teguran dari Komisi Pemilihan Umum. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari pada Rabu 13 Desember 2023. Menurutnya, aksi seperti yang dilakukan Gibran saat debat tidak boleh dilakukan. Seperti diketahui, momen tersebut terjadi saat Prabowo Subianto sedang menjawab pertanyaan dari Anies Baswedan tentang putusan MK. Gibran terlihat langsung berdiri sembari menggerakkan kedua tangannya dari bawah ke atas selesai Prabowo merespon pertanyaan Anies. Gerakan itu Gibran arahkan kepada para pendukungnya. Setelah Gibran melakukan aksi tersebut, para pendukungnya langsung merespon dengan bersorak. Atas hal itu, KPU menyatakan akan menegur aksi Cawapres nomor urut 2 itu. Selain memberikan teguran, KPU RI bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid mengatakan bahwa aksi Gibran merupakan spontanitas. Menurut Nusron, aksi Gibran merupakan spontanitas untuk memberikan semangat kepada Prabowo. Nusron mengklaim bahwa tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan Gibran. Reaksi Gibran Rakabuming saat Prabowo membahas putusan MK dalam debat KPU menjadi sorotan publik. Seperti diketahui saat Prabowo membela cawapresnya ketika dicecar soal putusan MK, Gibran langsung berdiri seraya membangkitkan semangat pendukungnya. Menanggapi reaksi Gibran, TKN Prabowo Gibran membantah bahwa cawapresnya terpancing emosi dalam momen debat tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Tim Fanta atau pemilih muda TKN Prabowo Gibran, Arif Rosyid pada Rabu 13 Desember 2023. Menurut Arif, dalam momen tersebut Gibran bukan terpancing emosi saat Prabowo menggebu dicecar soal putusan MK. Arif menjelaskan bahwa Gibran yang sampai berdiri dan membangkitkan semangat pendukung hanya sebuah bentuk ekspresi. Dikatakan Arif bahwa ekspresi itu merupakan ungkapan antusiasme dan apresiasi setelah mendengar jawaban dari Prabowo. Arif menyebut Gibran ingin mengajak penonton bertepuk tangan dan mendukung Prabowo yang sedang berdebat dengan capres lain. Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron berkata bahwa reaksi Gibran itu hanya bentuk spontanitas saja. Menurutnya yang Gibran lakukan itu adalah bentuk dukungan kepada Prabowo. Nusron menilai tindakan Gibran itu memperlihatkan bahwa chemistry antara Prabowo Gibran terbangun dengan baik. Dia mengaku tidak melihat chemistry serupa dari pasangan calon lain dalam debat. Jawaban Prabowo Subianto soal konflik Papua dalam debat sempat dicecar oleh dua capres lainnya yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ternyata jawaban Prabowo tersebut juga disorot oleh Amnesty International Indonesia. Mereka mengkritik solusi dari Prabowo soal konflik di Papua. Seperti diketahui, Prabowo justru menyinggung soal campur tangan asing dan menawarkan pendekatan keamanan serta ekonomi sebagai jalan keluar untuk mengatasi kekerasan di Papua. Menurut Amnesty, justru pandangan seperti itu yang membuat kekerasan dan konflik di Papua tidak pernah berhenti. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid pada Selasa 12 Desember. Usman mengatakan bahwa dalam kajian terbaru Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi gagal meredam konflik. Menurut Usman, pembangunan pro-investasi justru terbukti mengorbankan banyak warga sipil. Meskipun dikritik banyak pihak, jawaban Prabowo justru dipuji oleh tokoh muda Papua, Billy Mamprasar. Menurut Billy, Prabowo berhasil menjabarkan kekuatan dari pendekatan kesejahteraan yang selama ini dilakukan Presiden Jokowi. Billy menyetujui sikap Prabowo yang menyebut bahwa konflik di Papua tidak sederhana dan tidak mudah diselesaikan. Butuh banyak faktor yang perlu dipertimbangkan serta memerlukan pendekatan dengan berbagai strategi. Pujian Prabowo kepada Jokowi menurut Billy juga menyentuh hati orang-orang Papua. Billy menekankan pentingnya usaha presiden berikutnya untuk memecahkan solusi dalam menangani masalah HAM di Papua. Saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul.
Berbagai kritikan dari PDIP dilayangkan untuk Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto seusai debat di KPU berlangsung. Kritikan tersebut salah satunya disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa Prabowo kebingungan saat ditanya mengenai pelanggaran HAM di masa lalu. Kritikan itu disampaikan Hasto pada Selasa 12 Desember malam. Menurutnya, Prabowo tampak berusaha menutupi kejadian sesungguhnya terkait penculikan mahasiswa 1997 sampai 1998. Hasto menduga Prabowo kesulitan menjawab soal pelanggaran HAM karena berusaha menutupi kesalahannya. Selain Hasto, kritikan juga diberikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud sekaligus kader PDIP Aryo Seno Bagaskoro. Aryo menyebut bahwa Prabowo telah gagal menjadi penerus Presiden Joko Widodo. Dalam debat perdana Capres, Prabowo cenderung emosional dan mudah terpancing pertanyaan Capres lain. Menurut Aryo, penampilan Prabowo dalam debat perdana bertolak belakang dengan citra Jokowi. Karena itu, ia menilai Prabowo telah gagal meniru gaya sang presiden. Benar, saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog. Benar, ya. Dan saya juga setuju. Harus tunggu dulu, aku mau jawab. Jadi, benar keadilan. Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan, tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya. Tetapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita semua kekuatan harus kita rangkul. Baik, waktu habis, Bapak. Waktu habis, Bapak. Terima kasih. Hadirin harap tenang. Baik. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Nanti kita akan kasih kesempatan untuk memberikan apresiasi kepada para calon presiden. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 3. Kami persilakan kepada panelis. Aksi Gibran Rakabuming yang menunjukkan gestur mengajak pendukung sorak-sorai saat debat Capres berbuah teguran dari Komisi Pemilihan Umum. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari pada Rabu 13 Desember 2023. Menurutnya aksi seperti yang dilakukan Gibran saat debat tidak boleh dilakukan. Seperti diketahui, momen tersebut terjadi saat Prabowo Subianto sedang menjawab pertanyaan dari Anies Baswedan tentang putusan MK. Gibran terlihat langsung berdiri sembari menggerakkan kedua tangannya dari bawah ke atas seusai Prabowo merespon pertanyaan Anies. Gerakan itu Gibran arahkan kepada para pendukungnya. Setelah Gibran melakukan aksi tersebut, para pendukungnya langsung merespon dengan bersorak. Atas hal itu, KPU menyatakan akan menegur aksi Cawapres nomor urut 2 itu. Selain memberikan teguran, KPU RI bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid mengatakan bahwa aksi Gibran merupakan spontanitas. Menurut Nusron, aksi Gibran merupakan spontanitas untuk memberikan semangat kepada Prabowo. Nusron mengklaim bahwa tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan Gibran. Reaksi Gibran Rakabuming saat Prabowo membahas putusan MK dalam debat KPU menjadi sorotan publik. Seperti diketahui saat Prabowo membela cawapresnya ketika dicecar soal putusan MK, Gibran langsung berdiri seraya membangkitkan semangat pendukungnya. Menanggapi reaksi Gibran, TKN Prabowo Gibran membantah bahwa cawapresnya terpancing emosi dalam momen debat tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Tim Fanta atau pemilih muda TKN Prabowo Gibran, Arif Roshid pada Rabu 13 Desember 2023. Menurut Arif, dalam momen tersebut Gibran bukan terpancing emosi saat Prabowo menggebu dicecar soal putusan MK. Arif menjelaskan bahwa Gibran yang sampai berdiri dan membangkitkan semangat pendukung hanya sebuah bentuk ekspresi. Dikatakan Arif bahwa ekspresi itu merupakan ungkapan antusiasme dan apresiasi setelah mendengar jawaban dari Prabowo. Arif menyebut
Gibran ingin mengajak penonton bertepuk tangan dan mendukung Prabowo yang sedang berdebat dengan capres lain. Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid. Nusron berkata bahwa reaksi Gibran itu hanya bentuk spontanitas saja. Menurutnya yang Gibran lakukan itu adalah bentuk dukungan kepada Prabowo. Nusron menilai tindakan Gibran itu memperlihatkan bahwa chemistry antara Prabowo Gibran terbangun dengan baik. Dia mengaku tidak melihat chemistry serupa dari pasangan calon lain dalam debat. Jawaban Prabowo Subianto soal konflik Papua dalam debat sempat dicecar oleh dua capres lainnya, yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ternyata jawaban Prabowo tersebut juga disorot oleh Amnesty International Indonesia. Mereka mengkritik solusi dari Prabowo soal konflik di Papua. Seperti diketahui, Prabowo justru menyinggung soal campur tangan asing dan menawarkan pendekatan keamanan serta ekonomi sebagai jalan keluar untuk mengatasi kekerasan di Papua. Menurut Amnesty, justru pandangan seperti itu yang membuat kekerasan dan konflik di Papua tidak pernah berhenti. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, pada Selasa 12 Desember. Usman mengatakan bahwa dalam kajian terbaru Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi gagal meredam konflik. Menurut Usman, pembangunan pro-investasi justru terbukti mengorbankan banyak warga sipil. Meskipun dikritik banyak pihak, jawaban Prabowo justru dipuji oleh tokoh muda Papua, Billy Mamprasar. Menurut Billy, Prabowo berhasil menjabarkan kekuatan dari pendekatan kesejahteraan yang selama ini dilakukan Presiden Jokowi. Billy menyetujui sikap Prabowo yang menyebut bahwa konflik di Papua tidak sederhana dan tidak mudah diselesaikan. Butuh banyak faktor yang perlu dipertimbangkan serta memerlukan pendekatan dengan berbagai strategi. Pujian Prabowo kepada Jokowi menurut Billy juga menyentuh hati orang-orang Papua. Billy menekankan pentingnya usaha presiden berikutnya untuk memecahkan solusi dalam menangani masalah HAM di Papua. Saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Berbagai kritikan dari PDIP dilayangkan untuk Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto seusai debat di KPU berlangsung. Kritikan tersebut salah satunya disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa Prabowo kebingungan saat ditanya mengenai pelanggaran HAM di masa lalu. Kritikan itu disampaikan Hasto pada Selasa 12 Desember malam. Menurutnya, Prabowo tampak berusaha menutupi kejadian sesungguhnya terkait penculikan mahasiswa 1997 sampai 1998. Hasto menduga Prabowo kesulitan menjawab soal pelanggaran HAM karena berusaha menutupi kesalahannya. Selain Hasto, kritikan juga diberikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud sekaligus kader PDIP, Aryo Seno Bagaskoro. Aryo menyebut bahwa Prabowo telah gagal menjadi penerus Presiden Joko Widodo. Dalam debat perdana Capres, Prabowo cenderung emosional dan mudah terpancing pertanyaan Capres lain. Menurut Aryo, penampilan Prabowo dalam debat perdana bertolak belakang dengan citra Jokowi. Karena itu, ia menilai Prabowo telah gagal meniru gaya sang presiden. Benar, saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog. Benar, ya. Dan saya juga setuju. Harus tunggu dulu, aku mau jawab. Jadi, benar keadilan. Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan, tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya. Tetapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Baik, waktu habis, Bapak. Waktu habis, Bapak. Terima kasih. Hadirin harap tenang. Baik. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Nanti kita akan kasih kesempatan untuk memberikan apresiasi kepada para calon presiden. Baik, selanjutnya
kita akan beralih ke pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 3. Kami persilakan kepada panelis. Aksi Gibran Rakabuming yang menunjukkan gestur mengajak pendukung sorak-sorai saat debat Capres berbuah teguran dari Komisi Pemilihan Umum. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari pada Rabu 13 Desember 2023. Menurutnya, aksi seperti yang dilakukan Gibran saat debat tidak boleh dilakukan. Seperti diketahui, momen tersebut terjadi saat Prabowo Subianto sedang menjawab pertanyaan dari Anies Baswedan tentang putusan MK. Gibran terlihat langsung berdiri sembari menggerakkan kedua tangannya dari bawah ke atas selesai Prabowo merespon pertanyaan Anies. Gerakan itu Gibran arahkan kepada para pendukungnya. Setelah Gibran melakukan aksi tersebut, para pendukungnya langsung merespon dengan bersorak. Atas hal itu, KPU menyatakan akan menegur aksi Cawapres nomor urut 2 itu. Selain memberikan teguran, KPU RI bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid mengatakan bahwa aksi Gibran merupakan spontanitas. Menurut Nusron, aksi Gibran merupakan spontanitas untuk memberikan semangat kepada Prabowo. Nusron mengklaim bahwa tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan Gibran. Reaksi Gibran Rakabuming saat Prabowo membahas putusan MK dalam debat KPU menjadi sorotan publik. Seperti diketahui saat Prabowo membela cawapresnya ketika dicecar soal putusan MK, Gibran langsung berdiri seraya membangkitkan semangat pendukungnya. Menanggapi reaksi Gibran, TKN Prabowo Gibran membantah bahwa cawapresnya terpancing emosi dalam momen debat tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Tim Fanta atau pemilih muda TKN Prabowo Gibran, Arif Roshid pada Rabu 13 Desember 2023. Menurut Arif, dalam momen tersebut Gibran bukan terpancing emosi saat Prabowo menggebu dicecar soal putusan MK. Arif menjelaskan bahwa Gibran yang sampai berdiri dan membangkitkan semangat pendukung hanya sebuah bentuk ekspresi. Dikatakan Arif bahwa ekspresi itu merupakan ungkapan antusiasme dan apresiasi setelah mendengar jawaban dari Prabowo. Arif menyebut Gibran ingin mengajak penonton bertepuk tangan dan mendukung Prabowo yang sedang berdebat dengan capres lain. Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron berkata bahwa reaksi Gibran itu hanya bentuk spontanitas saja. Menurutnya yang Gibran lakukan itu adalah bentuk dukungan kepada Prabowo. Nusron menilai tindakan Gibran itu memperlihatkan bahwa chemistry antara Prabowo Gibran terbangun dengan baik. Dia mengaku tidak melihat chemistry serupa dari pasangan calon lain dalam debat. Jawaban Prabowo Subianto soal konflik Papua dalam debat sempat dicecar oleh dua capres lainnya yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ternyata jawaban Prabowo tersebut juga disorot oleh Amnesty International Indonesia. Mereka mengkritik solusi dari Prabowo soal konflik di Papua. Seperti diketahui, Prabowo justru menyinggung soal campur tangan asing dan menawarkan pendekatan keamanan serta ekonomi sebagai jalan keluar untuk mengatasi kekerasan di Papua. Menurut Amnesty, justru pandangan seperti itu yang membuat kekerasan dan konflik di Papua tidak pernah berhenti. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid pada Selasa 12 Desember. Usman mengatakan bahwa dalam kajian terbaru Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi gagal meredam konflik. Menurut Usman, pembangunan pro-investasi justru terbukti mengorbankan banyak warga sipil. Meskipun dikritik banyak pihak, jawaban Prabowo justru dipuji oleh tokoh muda Papua, Billy Mamprasar. Menurut Billy, Prabowo berhasil menjabarkan kekuatan dari pendekatan kesejahteraan yang selama ini dilakukan Presiden Jokowi. Billy menyetujui sikap Prabowo yang menyebut bahwa konflik di Papua tidak sederhana dan tidak mudah diselesaikan. Butuh banyak faktor yang perlu dipertimbangkan serta memerlukan pendekatan dengan berbagai strategi. Pujian Prabowo kepada Jokowi menurut Billy juga menyentuh hati orang-orang Papua. Billy menekankan pentingnya usaha presiden berikutnya untuk memecahkan solusi dalam menangani masalah HAM di Papua. Saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul.
Berbagai kritikan dari PDIP dilayangkan untuk Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto seusai debat di KPU berlangsung. Kritikan tersebut salah satunya disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa Prabowo kebingungan saat ditanya mengenai pelanggaran HAM di masa lalu. Kritikan itu disampaikan Hasto pada Selasa 12 Desember malam. Menurutnya, Prabowo tampak berusaha menutupi kejadian sesungguhnya terkait penculikan mahasiswa 1997 sampai 1998. Hasto menduga Prabowo kesulitan menjawab soal pelanggaran HAM karena berusaha menutupi kesalahannya. Selain Hasto, kritikan juga diberikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud sekaligus kader PDIP Aryo Seno Bagaskoro. Aryo menyebut bahwa Prabowo telah gagal menjadi penerus Presiden Joko Widodo. Dalam debat perdana Capres, Prabowo cenderung emosional dan mudah terpancing pertanyaan Capres lain. Menurut Aryo, penampilan Prabowo dalam debat perdana bertolak belakang dengan citra Jokowi. Karena itu, ia menilai Prabowo telah gagal meniru gaya sang presiden. Benar, saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog. Benar, ya. Dan saya juga setuju. Harus tunggu dulu, aku mau jawab. Jadi, benar keadilan. Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan, tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya. Tetapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Baik, waktu habis, Bapak. Waktu habis, Bapak. Terima kasih. Hadirin harap tenang. Baik. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Nanti kita akan kasih kesempatan untuk memberikan apresiasi kepada para calon presiden. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 3. Kami persilakan kepada panelis. Aksi Gibran Rakabuming yang menunjukkan gestur mengajak pendukung sorak-sorai saat debat Capres berbuah teguran dari Komisi Pemilihan Umum. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari pada Rabu 13 Desember 2023. Menurutnya, aksi seperti yang dilakukan Gibran saat debat tidak boleh dilakukan. Seperti diketahui, momen tersebut terjadi saat Prabowo Subianto sedang menjawab pertanyaan dari Anies Baswedan tentang putusan MK. Gibran terlihat langsung berdiri sembari menggerakkan kedua tangannya dari bawah ke atas seusai Prabowo merespon pertanyaan Anies. Gerakan itu Gibran arahkan kepada para pendukungnya. Setelah Gibran melakukan aksi tersebut, para pendukungnya langsung merespon dengan bersorak. Atas hal itu, KPU menyatakan akan menegur aksi Cawapres nomor urut 2 itu. Selain memberikan teguran, KPU RI bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid mengatakan bahwa aksi Gibran merupakan spontanitas. Menurut Nusron, aksi Gibran merupakan spontanitas untuk memberikan semangat kepada Prabowo. Nusron mengklaim bahwa tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan Gibran. Reaksi Gibran Rakabuming saat Prabowo membahas putusan MK dalam debat KPU menjadi sorotan publik. Seperti diketahui saat Prabowo membela cawapresnya ketika dicecar soal putusan MK, Gibran langsung berdiri seraya membangkitkan semangat pendukungnya. Menanggapi reaksi Gibran, TKN Prabowo Gibran membantah bahwa cawapresnya terpancing emosi dalam momen debat tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Tim Fanta atau pemilih muda TKN Prabowo Gibran, Arif Roshid pada Rabu 13 Desember 2023. Menurut Arif, dalam momen tersebut Gibran bukan terpancing emosi saat Prabowo menggebu dicecar soal putusan MK. Arif menjelaskan bahwa Gibran yang sampai berdiri dan membangkitkan semangat pendukung hanya sebuah bentuk ekspresi. Dikatakan Arif bahwa ekspresi itu merupakan ungkapan antusiasme dan apresiasi setelah mendengar jawaban dari Prabowo.
Arief menyebut Gibran ingin mengajak penonton bertepuk tangan dan mendukung Prabowo yang sedang berdebat dengan capres lain. Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid. Nusron berkata bahwa reaksi Gibran itu hanya bentuk spontanitas saja. Menurutnya yang Gibran lakukan itu adalah bentuk dukungan kepada Prabowo. Nusron menilai tindakan Gibran itu memperlihatkan bahwa chemistry antara Prabowo-Gibran terbangun dengan baik. Dia mengaku tidak melihat chemistry serupa dari pasangan calon lain dalam debat. Jawaban Prabowo Subianto soal konflik Papua dalam debat sempat dicecar oleh dua capres lainnya, yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ternyata jawaban Prabowo tersebut juga disorot oleh Amnesty International Indonesia. Mereka mengkritik solusi dari Prabowo soal konflik di Papua. Seperti diketahui, Prabowo justru menyinggung soal campur tangan asing dan menawarkan pendekatan keamanan serta ekonomi sebagai jalan keluar untuk mengatasi kekerasan di Papua. Menurut Amnesty, justru pandangan seperti itu yang membuat kekerasan dan konflik di Papua tidak pernah berhenti. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, pada Selasa 12 Desember. Usman mengatakan bahwa dalam kajian terbaru Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi gagal meredam konflik. Menurut Usman, pembangunan pro-investasi justru terbukti mengorbankan banyak warga sipil. Meskipun dikritik banyak pihak, jawaban Prabowo justru dipuji oleh tokoh muda Papua, Billy Mamprasar. Menurut Billy, Prabowo berhasil menjabarkan kekuatan dari pendekatan kesejahteraan yang selama ini dilakukan Presiden Jokowi. Billy menyetujui sikap Prabowo yang menyebut bahwa konflik di Papua tidak sederhana dan tidak mudah diselesaikan. Butuh banyak faktor yang perlu dipertimbangkan serta memerlukan pendekatan dengan berbagai strategi. Pujian Prabowo kepada Jokowi menurut Billy juga menyentuh hati orang-orang Papua. Billy menekankan pentingnya usaha presiden berikutnya untuk memecahkan solusi dalam menangani masalah HAM di Papua. Saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Berbagai kritikan dari PDIP dilayangkan untuk Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto selesai debat di KPU berlangsung. Kritikan tersebut salah satunya disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa Prabowo kebingungan saat ditanya mengenai pelanggaran HAM di masa lalu. Kritikan itu disampaikan Hasto pada Selasa 12 Desember malam. Menurutnya, Prabowo tampak berusaha menutupi kejadian sesungguhnya terkait penculikan mahasiswa 1997 sampai 1998. Hasto menduga Prabowo kesulitan menjawab soal pelanggaran HAM karena berusaha menutupi kesalahannya. Selain Hasto, kritikan juga diberikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud sekaligus kader PDIP, Aryo Seno Bagaskoro. Aryo menyebut bahwa Prabowo telah gagal menjadi penerus Presiden Joko Widodo. Dalam debat perdana Capres, Prabowo cenderung emosional dan mudah terpancing pertanyaan Capres lain. Menurut Aryo, penampilan Prabowo dalam debat perdana bertolak belakang dengan citra Jokowi. Karena itu, ia menilai Prabowo telah gagal meniru gaya sang presiden. Benar, saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog. Benar, ya. Dan saya juga setuju. Harus tunggu dulu, aku mau jawab. Jadi, benar keadilan. Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan, tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya. Tetapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Baik, waktu habis, Bapak. Waktu habis, Bapak. Terima kasih. Hadirin harap tenang. Baik. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Nanti kita akan kasih kesempatan untuk memberikan apresiasi kepada para calon presiden.
Baik, selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 3. Kami persilakan kepada panelis. Aksi Gibran Rakabuming yang menunjukkan gestur mengajak pendukung sorak-sorai saat debat Capres berbuah teguran dari Komisi Pemilihan Umum. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari pada Rabu 13 Desember 2023. Menurutnya aksi seperti yang dilakukan Gibran saat debat tidak boleh dilakukan. Seperti diketahui, momen tersebut terjadi saat Prabowo Subianto sedang menjawab pertanyaan dari Anies Baswedan tentang putusan MK. Gibran terlihat langsung berdiri sembari menggerakkan kedua tangannya dari bawah ke atas selesai Prabowo merespon pertanyaan Anies. Gerakan itu Gibran arahkan kepada para pendukungnya. Setelah Gibran melakukan aksi tersebut, para pendukungnya langsung merespon dengan bersorak. Atas hal itu, KPU menyatakan akan menegur aksi Cawapres nomor urut 2 itu. Selain memberikan teguran, KPU RI bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid mengatakan bahwa aksi Gibran merupakan spontanitas. Menurut Nusron, aksi Gibran merupakan spontanitas untuk memberikan semangat kepada Prabowo. Nusron mengklaim bahwa tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan Gibran. Reaksi Gibran Rakabuming saat Prabowo membahas putusan MK dalam debat KPU menjadi sorotan publik. Seperti diketahui saat Prabowo membela cawapresnya ketika dicecar soal putusan MK, Gibran langsung berdiri seraya membangkitkan semangat pendukungnya. Menanggapi reaksi Gibran, TKN Prabowo Gibran membantah bahwa cawapresnya terpancing emosi dalam momen debat tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Tim Fanta atau pemilih muda TKN Prabowo Gibran, Arif Roshid pada Rabu 13 Desember 2023. Menurut Arif, dalam momen tersebut Gibran bukan terpancing emosi saat Prabowo menggebu dicecar soal putusan MK. Arif menjelaskan bahwa Gibran yang sampai berdiri dan membangkitkan semangat pendukung hanya sebuah bentuk ekspresi. Dikatakan Arif bahwa ekspresi itu merupakan ungkapan antusiasme dan apresiasi setelah mendengar jawaban dari Prabowo. Arif menyebut Gibran ingin mengajak penonton bertepuk tangan dan mendukung Prabowo yang sedang berdebat dengan capres lain. Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron berkata bahwa reaksi Gibran itu hanya bentuk spontanitas saja. Menurutnya yang Gibran lakukan itu adalah bentuk dukungan kepada Prabowo. Nusron menilai tindakan Gibran itu memperlihatkan bahwa chemistry antara Prabowo Gibran terbangun dengan baik. Dia mengaku tidak melihat chemistry serupa dari pasangan calon lain dalam debat. Jawaban Prabowo Subianto soal konflik Papua dalam debat sempat dicecar oleh dua capres lainnya yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ternyata jawaban Prabowo tersebut juga disorot oleh Amnesty International Indonesia. Mereka mengkritik solusi dari Prabowo soal konflik di Papua. Seperti diketahui, Prabowo justru menyinggung soal campur tangan asing dan menawarkan pendekatan keamanan serta ekonomi sebagai jalan keluar untuk mengatasi kekerasan di Papua. Menurut Amnesty, justru pandangan seperti itu yang membuat kekerasan dan konflik di Papua tidak pernah berhenti. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid pada Selasa 12 Desember. Usman mengatakan bahwa dalam kajian terbaru Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi gagal meredam konflik. Menurut Usman, pembangunan pro-investasi justru terbukti mengorbankan banyak warga sipil. Meskipun dikritik banyak pihak, jawaban Prabowo justru dipuji oleh tokoh muda Papua, Billy Mambrasar. Menurut Billy, Prabowo berhasil menjabarkan kekuatan dari pendekatan kesejahteraan yang selama ini dilakukan Presiden Jokowi. Billy menyetujui sikap Prabowo yang menyebut bahwa konflik di Papua tidak sederhana dan tidak mudah diselesaikan. Butuh banyak faktor yang perlu dipertimbangkan serta memerlukan pendekatan dengan berbagai strategi. Pujian Prabowo kepada Jokowi menurut Billy juga menyentuh hati orang-orang Papua. Billy menekankan pentingnya usaha presiden berikutnya untuk memecahkan solusi dalam menangani masalah HAM di Papua. Saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul.
Berbagai kritikan dari PDIP dilayangkan untuk Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto seusai debat di KPU berlangsung. Kritikan tersebut salah satunya disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa Prabowo kebingungan saat ditanya mengenai pelanggaran HAM di masa lalu. Kritikan itu disampaikan Hasto pada Selasa 12 Desember malam. Menurutnya, Prabowo tampak berusaha menutupi kejadian sesungguhnya terkait penculikan mahasiswa 1997 sampai 1998. Hasto menduga Prabowo kesulitan menjawab soal pelanggaran HAM karena berusaha menutupi kesalahannya. Selain Hasto, kritikan juga diberikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud sekaligus kader PDIP Aryo Seno Bagaskoro. Aryo menyebut bahwa Prabowo telah gagal menjadi penerus Presiden Joko Widodo. Dalam debat perdana Capres, Prabowo cenderung emosional dan mudah terpancing pertanyaan Capres lain. Menurut Aryo, penampilan Prabowo dalam debat perdana bertolak belakang dengan citra Jokowi. Karena itu, ia menilai Prabowo telah gagal meniru gaya sang presiden. Benar, saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog. Benar, ya. Dan saya juga setuju. Harus tunggu dulu, aku mau jawab. Jadi, benar keadilan. Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan, tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya. Tetapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Baik, waktu habis, Bapak. Waktu habis, Bapak. Terima kasih. Hadirin harap tenang. Baik. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Nanti kita akan kasih kesempatan untuk memberikan apresiasi kepada para calon presiden. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 3. Kami persilakan kepada panelis. Aksi Gibran Rakabuming yang menunjukkan gestur mengajak pendukung sorak-sorai saat debat Capres berbuah teguran dari Komisi Pemilihan Umum. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari pada Rabu 13 Desember 2023. Menurutnya aksi seperti yang dilakukan Gibran saat debat tidak boleh dilakukan. Seperti diketahui, momen tersebut terjadi saat Prabowo Subianto sedang menjawab pertanyaan dari Anies Baswedan tentang putusan MK. Gibran terlihat langsung berdiri sembari menggerakkan kedua tangannya dari bawah ke atas seusai Prabowo merespon pertanyaan Anies. Gerakan itu Gibran arahkan kepada para pendukungnya. Setelah Gibran melakukan aksi tersebut, para pendukungnya langsung merespon dengan bersorak. Atas hal itu, KPU menyatakan akan menegur aksi Cawapres nomor urut 2 itu. Selain memberikan teguran, KPU RI bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid mengatakan bahwa aksi Gibran merupakan spontanitas. Menurut Nusron, aksi Gibran merupakan spontanitas untuk memberikan semangat kepada Prabowo. Nusron mengklaim bahwa tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan Gibran. Reaksi Gibran Rakabuming saat Prabowo membahas putusan MK dalam debat KPU menjadi sorotan publik. Seperti diketahui saat Prabowo membela cawapresnya ketika dicecar soal putusan MK, Gibran langsung berdiri seraya membangkitkan semangat pendukungnya. Menanggapi reaksi Gibran, TKN Prabowo Gibran membantah bahwa cawapresnya terpancing emosi dalam momen debat tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Tim Fanta atau pemilih muda TKN Prabowo Gibran, Arif Roshid pada Rabu 13 Desember 2023. Menurut Arif, dalam momen tersebut Gibran bukan terpancing emosi saat Prabowo menggebu dicecar soal putusan MK. Arif menjelaskan bahwa Gibran yang sampai berdiri dan membangkitkan semangat pendukung hanya sebuah bentuk ekspresi. Dikatakan Arif bahwa ekspresi itu merupakan ungkapan antusiasme dan apresiasi setelah mendengar jawaban dari Prabowo.
Arif menyebut Gibran ingin mengajak penonton bertepuk tangan dan mendukung Prabowo yang sedang berdebat dengan capres lain. Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid. Nusron berkata bahwa reaksi Gibran itu hanya bentuk spontanitas saja. Menurutnya yang Gibran lakukan itu adalah bentuk dukungan kepada Prabowo. Nusron menilai tindakan Gibran itu memperlihatkan bahwa chemistry antara Prabowo Gibran terbangun dengan baik. Dia mengaku tidak melihat chemistry serupa dari pasangan calon lain dalam debat. Jawaban Prabowo Subianto soal konflik Papua dalam debat sempat dicecar oleh dua capres lainnya, yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ternyata jawaban Prabowo tersebut juga disorot oleh Amnesty International Indonesia. Mereka mengkritik solusi dari Prabowo soal konflik di Papua. Seperti diketahui, Prabowo justru menyinggung soal campur tangan asing dan menawarkan pendekatan keamanan serta ekonomi sebagai jalan keluar untuk mengatasi kekerasan di Papua. Menurut Amnesty, justru pandangan seperti itu yang membuat kekerasan dan konflik di Papua tidak pernah berhenti. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, pada Selasa 12 Desember. Usman mengatakan bahwa dalam kajian terbaru Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi gagal meredam konflik. Menurut Usman, pembangunan pro-investasi justru terbukti mengorbankan banyak warga sipil. Meskipun dikritik banyak pihak, jawaban Prabowo justru dipuji oleh tokoh muda Papua, Billy Mamprasar. Menurut Billy, Prabowo berhasil menjabarkan kekuatan dari pendekatan kesejahteraan yang selama ini dilakukan Presiden Jokowi. Billy menyetujui sikap Prabowo yang menyebut bahwa konflik di Papua tidak sederhana dan tidak mudah diselesaikan. Butuh banyak faktor yang perlu dipertimbangkan serta memerlukan pendekatan dengan berbagai strategi. Pujian Prabowo kepada Jokowi menurut Billy juga menyentuh hati orang-orang Papua. Billy menekankan pentingnya usaha presiden berikutnya untuk memecahkan solusi dalam menangani masalah HAM di Papua. Saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Berbagai kritikan dari PDIP dilayangkan untuk Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto seusai debat di KPU berlangsung. Kritikan tersebut salah satunya disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa Prabowo kebingungan saat ditanya mengenai pelanggaran HAM di masa lalu. Kritikan itu disampaikan Hasto pada Selasa 12 Desember malam. Menurutnya, Prabowo tampak berusaha menutupi kejadian sesungguhnya terkait penculikan mahasiswa 1997 sampai 1998. Hasto menduga Prabowo kesulitan menjawab soal pelanggaran HAM karena berusaha menutupi kesalahannya. Selain Hasto, kritikan juga diberikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud sekaligus kader PDIP Aryo Seno Bagaskoro. Aryo menyebut bahwa Prabowo telah gagal menjadi penerus Presiden Joko Widodo. Dalam debat perdana Capres, Prabowo cenderung emosional dan mudah terpancing pertanyaan Capres lain. Menurut Aryo, penampilan Prabowo dalam debat perdana bertolak belakang dengan citra Jokowi. Karena itu, ia menilai Prabowo telah gagal meniru gaya sang presiden. Benar, saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog. Benar, ya. Dan saya juga setuju. Harus tunggu dulu, aku mau jawab. Jadi, benar keadilan. Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan, tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya. Tetapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Baik, waktu habis, Bapak. Waktu habis, Bapak. Terima kasih. Hadirin harap tenang. Baik. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Nanti kita akan kasih kesempatan untuk memberikan apresiasi kepada para calon presiden.
Baik, selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 3. Kami persilakan kepada panelis. Aksi Gibran Rakabuming yang menunjukkan gestur mengajak pendukung sorak-sorai saat debat Capres berbuah teguran dari Komisi Pemilihan Umum. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari pada Rabu 13 Desember 2023. Menurutnya, aksi seperti yang dilakukan Gibran saat debat tidak boleh dilakukan. Seperti diketahui, momen tersebut terjadi saat Prabowo Subianto sedang menjawab pertanyaan dari Anies Baswedan tentang putusan MK. Gibran terlihat langsung berdiri sembari menggerakkan kedua tangannya dari bawah ke atas selesai Prabowo merespon pertanyaan Anies. Gerakan itu Gibran arahkan kepada para pendukungnya. Setelah Gibran melakukan aksi tersebut, para pendukungnya langsung merespon dengan bersorak. Atas hal itu, KPU menyatakan akan menegur aksi Cawapres nomor urut 2 itu. Selain memberikan teguran, KPU RI bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid mengatakan bahwa aksi Gibran merupakan spontanitas. Menurut Nusron, aksi Gibran merupakan spontanitas untuk memberikan semangat kepada Prabowo. Nusron mengklaim bahwa tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan Gibran. Reaksi Gibran Rakabuming saat Prabowo membahas putusan MK dalam debat KPU menjadi sorotan publik. Seperti diketahui saat Prabowo membela cawapresnya ketika dicecar soal putusan MK, Gibran langsung berdiri seraya membangkitkan semangat pendukungnya. Menanggapi reaksi Gibran, TKN Prabowo Gibran membantah bahwa cawapresnya terpancing emosi dalam momen debat tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Tim Fanta atau pemilih muda TKN Prabowo Gibran, Arif Roshid pada Rabu 13 Desember 2023. Menurut Arif, dalam momen tersebut Gibran bukan terpancing emosi saat Prabowo menggebu dicecar soal putusan MK. Arif menjelaskan bahwa Gibran yang sampai berdiri dan membangkitkan semangat pendukung hanya sebuah bentuk ekspresi. Dikatakan Arif bahwa ekspresi itu merupakan ungkapan antusiasme dan apresiasi setelah mendengar jawaban dari Prabowo. Arif menyebut Gibran ingin mengajak penonton bertepuk tangan dan mendukung Prabowo yang sedang berdebat dengan capres lain. Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron berkata bahwa reaksi Gibran itu hanya bentuk spontanitas saja. Menurutnya yang Gibran lakukan itu adalah bentuk dukungan kepada Prabowo. Nusron menilai tindakan Gibran itu memperlihatkan bahwa chemistry antara Prabowo Gibran terbangun dengan baik. Dia mengaku tidak melihat chemistry serupa dari pasangan calon lain dalam debat. Jawaban Prabowo Subianto soal konflik Papua dalam debat sempat dicecar oleh dua capres lainnya yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ternyata jawaban Prabowo tersebut juga disorot oleh Amnesty International Indonesia. Mereka mengkritik solusi dari Prabowo soal konflik di Papua. Seperti diketahui, Prabowo justru menyinggung soal campur tangan asing dan menawarkan pendekatan keamanan serta ekonomi sebagai jalan keluar untuk mengatasi kekerasan di Papua. Menurut Amnesty, justru pandangan seperti itu yang membuat kekerasan dan konflik di Papua tidak pernah berhenti. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid pada Selasa 12 Desember. Usman mengatakan bahwa dalam kajian terbaru Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi gagal meredam konflik. Menurut Usman, pembangunan pro-investasi justru terbukti mengorbankan banyak warga sipil. Meskipun dikritik banyak pihak, jawaban Prabowo justru dipuji oleh tokoh muda Papua, Billy Mamprasar. Menurut Billy, Prabowo berhasil menjabarkan kekuatan dari pendekatan kesejahteraan yang selama ini dilakukan Presiden Jokowi. Billy menyetujui sikap Prabowo yang menyebut bahwa konflik di Papua tidak sederhana dan tidak mudah diselesaikan. Butuh banyak faktor yang perlu dipertimbangkan serta memerlukan pendekatan dengan berbagai strategi. Pujian Prabowo kepada Jokowi menurut Billy juga menyentuh hati orang-orang Papua. Billy menekankan pentingnya usaha presiden berikutnya untuk memecahkan solusi dalam menangani masalah HAM di Papua. Saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul.
Berbagai kritikan dari PDIP dilayangkan untuk Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto seusai debat di KPU berlangsung. Kritikan tersebut salah satunya disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa Prabowo kebingungan saat ditanya mengenai pelanggaran HAM di masa lalu. Kritikan itu disampaikan Hasto pada Selasa 12 Desember malam. Menurutnya, Prabowo tampak berusaha menutupi kejadian sesungguhnya terkait penculikan mahasiswa 1997 sampai 1998. Hasto menduga Prabowo kesulitan menjawab soal pelanggaran HAM karena berusaha menutupi kesalahannya. Selain Hasto, kritikan juga diberikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud sekaligus kader PDIP, Aryo Seno Bagaskoro. Aryo menyebut bahwa Prabowo telah gagal menjadi penerus Presiden Joko Widodo. Dalam debat perdana Capres, Prabowo cenderung emosional dan mudah terpancing pertanyaan Capres lain. Menurut Aryo, penampilan Prabowo dalam debat perdana bertolak belakang dengan citra Jokowi. Karena itu, ia menilai Prabowo telah gagal meniru gaya sang presiden. Benar, saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog. Benar, ya. Dan saya juga setuju. Harus tunggu dulu, aku mau jawab. Jadi, benar keadilan. Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan, tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya. Tetapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita semua kekuatan harus kita rangkul. Baik, waktu habis, Bapak. Waktu habis, Bapak. Terima kasih. Hadirin harap tenang. Baik. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Nanti kita akan kasih kesempatan untuk memberikan apresiasi kepada para calon presiden. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 3. Kami persilakan kepada panelis. Aksi Gibran Rakabuming yang menunjukkan gestur mengajak pendukung sorak-sorai saat debat Capres berbuah teguran dari Komisi Pemilihan Umum. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari pada Rabu 13 Desember 2023. Menurutnya aksi seperti yang dilakukan Gibran saat debat tidak boleh dilakukan. Seperti diketahui, momen tersebut terjadi saat Prabowo Subianto sedang menjawab pertanyaan dari Anies Baswedan tentang putusan MK. Gibran terlihat langsung berdiri sembari menggerakkan kedua tangannya dari bawah ke atas seusai Prabowo merespon pertanyaan Anies. Gerakan itu Gibran arahkan kepada para pendukungnya. Setelah Gibran melakukan aksi tersebut, para pendukungnya langsung merespon dengan bersorak. Atas hal itu, KPU menyatakan akan menegur aksi Cawapres nomor urut 2 itu. Selain memberikan teguran, KPU RI bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid mengatakan bahwa aksi Gibran merupakan spontanitas. Menurut Nusron, aksi Gibran merupakan spontanitas untuk memberikan semangat kepada Prabowo. Nusron mengklaim bahwa tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan Gibran. Reaksi Gibran Rakabuming saat Prabowo membahas putusan MK dalam debat KPU menjadi sorotan publik. Seperti diketahui saat Prabowo membela cawapresnya ketika dicecar soal putusan MK, Gibran langsung berdiri seraya membangkitkan semangat pendukungnya. Menanggapi reaksi Gibran, TKN Prabowo Gibran membantah bahwa cawapresnya terpancing emosi dalam momen debat tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Tim Fanta atau pemilih muda TKN Prabowo Gibran, Arif Rosyid pada Rabu 13 Desember 2023. Menurut Arif, dalam momen tersebut Gibran bukan terpancing emosi saat Prabowo menggebu dicecar soal putusan MK. Arif menjelaskan bahwa Gibran yang sampai berdiri dan membangkitkan semangat pendukung hanya sebuah bentuk ekspresi. Dikatakan Arif bahwa ekspresi itu merupakan ungkapan antusiasme dan apresiasi setelah mendengar jawaban dari Prabowo.
Arief menyebut Gibran ingin mengajak penonton bertepuk tangan dan mendukung Prabowo yang sedang berdebat dengan capres lain. Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid. Nusron berkata bahwa reaksi Gibran itu hanya bentuk spontanitas saja. Menurutnya yang Gibran lakukan itu adalah bentuk dukungan kepada Prabowo. Nusron menilai tindakan Gibran itu memperlihatkan bahwa chemistry antara Prabowo-Gibran terbangun dengan baik. Dia mengaku tidak melihat chemistry serupa dari pasangan calon lain dalam debat. Jawaban Prabowo Subianto soal konflik Papua dalam debat sempat dicecar oleh dua capres lainnya, yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ternyata jawaban Prabowo tersebut juga disorot oleh Amnesty International Indonesia. Mereka mengkritik solusi dari Prabowo soal konflik di Papua. Seperti diketahui, Prabowo justru menyinggung soal campur tangan asing dan menawarkan pendekatan keamanan serta ekonomi sebagai jalan keluar untuk mengatasi kekerasan di Papua. Menurut Amnesty, justru pandangan seperti itu yang membuat kekerasan dan konflik di Papua tidak pernah berhenti. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, pada Selasa 12 Desember. Usman mengatakan bahwa dalam kajian terbaru Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi gagal meredam konflik. Menurut Usman, pembangunan pro-investasi justru terbukti mengorbankan banyak warga sipil. Meskipun dikritik banyak pihak, jawaban Prabowo justru dipuji oleh tokoh muda Papua, Billy Mamprasar. Menurut Billy, Prabowo berhasil menjabarkan kekuatan dari pendekatan kesejahteraan yang selama ini dilakukan Presiden Jokowi. Billy menyetujui sikap Prabowo yang menyebut bahwa konflik di Papua tidak sederhana dan tidak mudah diselesaikan. Butuh banyak faktor yang perlu dipertimbangkan serta memerlukan pendekatan dengan berbagai strategi. Pujian Prabowo kepada Jokowi menurut Billy juga menyentuh hati orang-orang Papua. Billy menekankan pentingnya usaha presiden berikutnya untuk memecahkan solusi dalam menangani masalah HAM di Papua. Saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Berbagai kritikan dari PDIP dilayangkan untuk Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto selesai debat di KPU berlangsung. Kritikan tersebut salah satunya disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa Prabowo kebingungan saat ditanya mengenai pelanggaran HAM di masa lalu. Kritikan itu disampaikan Hasto pada Selasa 12 Desember malam. Menurutnya, Prabowo tampak berusaha menutupi kejadian sesungguhnya terkait penculikan mahasiswa 1997 sampai 1998. Hasto menduga Prabowo kesulitan menjawab soal pelanggaran HAM karena berusaha menutupi kesalahannya. Selain Hasto, kritikan juga diberikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud sekaligus kader PDIP, Aryo Seno Bagaskoro. Aryo menyebut bahwa Prabowo telah gagal menjadi penerus Presiden Joko Widodo. Dalam debat perdana Capres, Prabowo cenderung emosional dan mudah terpancing pertanyaan Capres lain. Menurut Aryo, penampilan Prabowo dalam debat perdana bertolak belakang dengan citra Jokowi. Karena itu, ia menilai Prabowo telah gagal meniru gaya sang presiden. Benar, saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog. Benar, ya. Dan saya juga setuju. Harus tunggu dulu, aku mau jawab. Jadi, benar keadilan. Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan, tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya. Tetapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Baik, waktu habis, Bapak. Waktu habis, Bapak. Terima kasih. Hadirin harap tenang. Baik. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Nanti kita akan kasih kesempatan untuk memberikan apresiasi kepada para calon presiden.
Baik, selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 3. Kami persilakan kepada panelis. Aksi Gibran Rakabuming yang menunjukkan gestur mengajak pendukung sorak-sorai saat debat Capres berbuah teguran dari Komisi Pemilihan Umum. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari pada Rabu 13 Desember 2023. Menurutnya, aksi seperti yang dilakukan Gibran saat debat tidak boleh dilakukan. Seperti diketahui, momen tersebut terjadi saat Prabowo Subianto sedang menjawab pertanyaan dari Anies Baswedan tentang putusan MK. Gibran terlihat langsung berdiri sembari menggerakkan kedua tangannya dari bawah ke atas selesai Prabowo merespon pertanyaan Anies. Gerakan itu Gibran arahkan kepada para pendukungnya. Setelah Gibran melakukan aksi tersebut, para pendukungnya langsung merespon dengan bersorak. Atas hal itu, KPU menyatakan akan menegur aksi Cawapres nomor urut 2 itu. Selain memberikan teguran, KPU RI bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid mengatakan bahwa aksi Gibran merupakan spontanitas. Menurut Nusron, aksi Gibran merupakan spontanitas untuk memberikan semangat kepada Prabowo. Nusron mengklaim bahwa tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan Gibran. Reaksi Gibran Rakabuming saat Prabowo membahas putusan MK dalam debat KPU menjadi sorotan publik. Seperti diketahui saat Prabowo membela cawapresnya ketika dicecar soal putusan MK, Gibran langsung berdiri seraya membangkitkan semangat pendukungnya. Menanggapi reaksi Gibran, TKN Prabowo Gibran membantah bahwa cawapresnya terpancing emosi dalam momen debat tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Tim Fanta atau pemilih muda TKN Prabowo Gibran, Arif Rashid pada Rabu 13 Desember 2023. Menurut Arif, dalam momen tersebut Gibran bukan terpancing emosi saat Prabowo menggebu dicecar soal putusan MK. Arif menjelaskan bahwa Gibran yang sampai berdiri dan membangkitkan semangat pendukung hanya sebuah bentuk ekspresi. Dikatakan Arif bahwa ekspresi itu merupakan ungkapan antusiasme dan apresiasi setelah mendengar jawaban dari Prabowo. Arif menyebut Gibran ingin mengajak penonton bertepuk tangan dan mendukung Prabowo yang sedang berdebat dengan capres lain. Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron berkata bahwa reaksi Gibran itu hanya bentuk spontanitas saja. Menurutnya yang Gibran lakukan itu adalah bentuk dukungan kepada Prabowo. Nusron menilai tindakan Gibran itu memperlihatkan bahwa chemistry antara Prabowo Gibran terbangun dengan baik. Dia mengaku tidak melihat chemistry serupa dari pasangan calon lain dalam debat. Jawaban Prabowo Subianto soal konflik Papua dalam debat sempat dicecar oleh dua capres lainnya yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ternyata jawaban Prabowo tersebut juga disorot oleh Amnesty International Indonesia. Mereka mengkritik solusi dari Prabowo soal konflik di Papua. Seperti diketahui, Prabowo justru menyinggung soal campur tangan asing dan menawarkan pendekatan keamanan serta ekonomi sebagai jalan keluar untuk mengatasi kekerasan di Papua. Menurut Amnesty, justru pandangan seperti itu yang membuat kekerasan dan konflik di Papua tidak pernah berhenti. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid pada Selasa 12 Desember. Usman mengatakan bahwa dalam kajian terbaru Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi gagal meredam konflik. Menurut Usman, pembangunan pro-investasi justru terbukti mengorbankan banyak warga sipil. Meskipun dikritik banyak pihak, jawaban Prabowo justru dipuji oleh tokoh muda Papua, Billy Mambrasar. Menurut Billy, Prabowo berhasil menjabarkan kekuatan dari pendekatan kesejahteraan yang selama ini dilakukan Presiden Jokowi. Billy menyetujui sikap Prabowo yang menyebut bahwa konflik di Papua tidak sederhana dan tidak mudah diselesaikan. Butuh banyak faktor yang perlu dipertimbangkan serta memerlukan pendekatan dengan berbagai strategi. Pujian Prabowo kepada Jokowi menurut Billy juga menyentuh hati orang-orang Papua. Billy menekankan pentingnya usaha presiden berikutnya untuk memecahkan solusi dalam menangani masalah HAM di Papua. Saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul.
Berbagai kritikan dari PDIP dilayangkan untuk Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto seusai debat di KPU berlangsung. Kritikan tersebut salah satunya disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa Prabowo kebingungan saat ditanya mengenai pelanggaran HAM di masa lalu. Kritikan itu disampaikan Hasto pada Selasa 12 Desember malam. Menurutnya, Prabowo tampak berusaha menutupi kejadian sesungguhnya terkait penculikan mahasiswa 1997 sampai 1998. Hasto menduga Prabowo kesulitan menjawab soal pelanggaran HAM karena berusaha menutupi kesalahannya. Selain Hasto, kritikan juga diberikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud sekaligus kader PDIP Aryo Seno Bagaskoro. Aryo menyebut bahwa Prabowo telah gagal menjadi penerus Presiden Joko Widodo. Dalam debat perdana Capres, Prabowo cenderung emosional dan mudah terpancing pertanyaan Capres lain. Menurut Aryo, penampilan Prabowo dalam debat perdana bertolak belakang dengan citra Jokowi. Karena itu, ia menilai Prabowo telah gagal meniru gaya sang presiden. Benar, saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog. Benar, ya. Dan saya juga setuju. Harus tunggu dulu, aku mau jawab. Jadi, benar keadilan. Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan, tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya. Tetapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Baik, waktu habis, Bapak. Waktu habis, Bapak. Terima kasih. Hadirin harap tenang. Baik. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Nanti kita akan kasih kesempatan untuk memberikan apresiasi kepada para calon presiden. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 3. Kami persilakan kepada panelis. Aksi Gibran Rakabuming yang menunjukkan gestur mengajak pendukung sorak-sorai saat debat Capres berbuah teguran dari Komisi Pemilihan Umum. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari pada Rabu 13 Desember 2023. Menurutnya aksi seperti yang dilakukan Gibran saat debat tidak boleh dilakukan. Seperti diketahui, momen tersebut terjadi saat Prabowo Subianto sedang menjawab pertanyaan dari Anies Baswedan tentang putusan MK. Gibran terlihat langsung berdiri sembari menggerakkan kedua tangannya dari bawah ke atas seusai Prabowo merespon pertanyaan Anies. Gerakan itu Gibran arahkan kepada para pendukungnya. Setelah Gibran melakukan aksi tersebut, para pendukungnya langsung merespon dengan bersorak. Atas hal itu, KPU menyatakan akan menegur aksi Cawapres nomor urut 2 itu. Selain memberikan teguran, KPU RI bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid mengatakan bahwa aksi Gibran merupakan spontanitas. Menurut Nusron, aksi Gibran merupakan spontanitas untuk memberikan semangat kepada Prabowo. Nusron mengklaim bahwa tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan Gibran. Reaksi Gibran Rakabuming saat Prabowo membahas putusan MK dalam debat KPU menjadi sorotan publik. Seperti diketahui saat Prabowo membela cawapresnya ketika dicecar soal putusan MK, Gibran langsung berdiri seraya membangkitkan semangat pendukungnya. Menanggapi reaksi Gibran, TKN Prabowo Gibran membantah bahwa cawapresnya terpancing emosi dalam momen debat tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Tim Fanta atau pemilih muda TKN Prabowo Gibran, Arif Rosyid pada Rabu 13 Desember 2023. Menurut Arif, dalam momen tersebut Gibran bukan terpancing emosi saat Prabowo menggebu dicecar soal putusan MK. Arif menjelaskan bahwa Gibran yang sampai berdiri dan membangkitkan semangat pendukung hanya sebuah bentuk ekspresi. Dikatakan Arif bahwa ekspresi itu merupakan ungkapan antusiasme dan apresiasi setelah mendengar jawaban dari Prabowo.
Arief menyebut Gibran ingin mengajak penonton bertepuk tangan dan mendukung Prabowo yang sedang berdebat dengan capres lain. Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid. Nusron berkata bahwa reaksi Gibran itu hanya bentuk spontanitas saja. Menurutnya yang Gibran lakukan itu adalah bentuk dukungan kepada Prabowo. Nusron menilai tindakan Gibran itu memperlihatkan bahwa chemistry antara Prabowo-Gibran terbangun dengan baik. Dia mengaku tidak melihat chemistry serupa dari pasangan calon lain dalam debat. Jawaban Prabowo Subianto soal konflik Papua dalam debat sempat dicecar oleh dua capres lainnya, yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ternyata jawaban Prabowo tersebut juga disorot oleh Amnesty International Indonesia. Mereka mengkritik solusi dari Prabowo soal konflik di Papua. Seperti diketahui, Prabowo justru menyinggung soal campur tangan asing dan menawarkan pendekatan keamanan serta ekonomi sebagai jalan keluar untuk mengatasi kekerasan di Papua. Menurut Amnesty, justru pandangan seperti itu yang membuat kekerasan dan konflik di Papua tidak pernah berhenti. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, pada Selasa 12 Desember. Usman mengatakan bahwa dalam kajian terbaru Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi gagal meredam konflik. Menurut Usman, pembangunan pro-investasi justru terbukti mengorbankan banyak warga sipil. Meskipun dikritik banyak pihak, jawaban Prabowo justru dipuji oleh tokoh muda Papua, Billy Mamprasar. Menurut Billy, Prabowo berhasil menjabarkan kekuatan dari pendekatan kesejahteraan yang selama ini dilakukan Presiden Jokowi. Billy menyetujui sikap Prabowo yang menyebut bahwa konflik di Papua tidak sederhana dan tidak mudah diselesaikan. Butuh banyak faktor yang perlu dipertimbangkan serta memerlukan pendekatan dengan berbagai strategi. Pujian Prabowo kepada Jokowi menurut Billy juga menyentuh hati orang-orang Papua. Billy menekankan pentingnya usaha presiden berikutnya untuk memecahkan solusi dalam menangani masalah HAM di Papua. Saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Berbagai kritikan dari PDIP dilayangkan untuk Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto seusai debat di KPU berlangsung. Kritikan tersebut salah satunya disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa Prabowo kebingungan saat ditanya mengenai pelanggaran HAM di masa lalu. Kritikan itu disampaikan Hasto pada Selasa 12 Desember malam. Menurutnya, Prabowo tampak berusaha menutupi kejadian sesungguhnya terkait penculikan mahasiswa 1997 sampai 1998. Hasto menduga Prabowo kesulitan menjawab soal pelanggaran HAM karena berusaha menutupi kesalahannya. Selain Hasto, kritikan juga diberikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud sekaligus kader PDIP, Aryo Seno Bagaskoro. Aryo menyebut bahwa Prabowo telah gagal menjadi penerus Presiden Joko Widodo. Dalam debat perdana Capres, Prabowo cenderung emosional dan mudah terpancing pertanyaan Capres lain. Menurut Aryo, penampilan Prabowo dalam debat perdana bertolak belakang dengan citra Jokowi. Karena itu, ia menilai Prabowo telah gagal meniru gaya sang presiden. Benar, saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog. Benar, ya. Dan saya juga setuju. Harus tunggu dulu, aku mau jawab. Jadi, benar keadilan. Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan, tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya. Tetapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Baik, waktu habis, Bapak. Waktu habis, Bapak. Terima kasih. Hadirin harap tenang. Baik. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Nanti kita akan kasih kesempatan untuk memberikan apresiasi kepada para calon presiden.
Baik, selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 3. Kami persilakan kepada panelis. Aksi Gibran Rakabuming yang menunjukkan gestur mengajak pendukung sorak-sorai saat debat Capres berbuah teguran dari Komisi Pemilihan Umum. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari pada Rabu 13 Desember 2023. Menurutnya, aksi seperti yang dilakukan Gibran saat debat tidak boleh dilakukan. Seperti diketahui, momen tersebut terjadi saat Prabowo Subianto sedang menjawab pertanyaan dari Anies Baswedan tentang putusan MK. Gibran terlihat langsung berdiri sembari menggerakkan kedua tangannya dari bawah ke atas selesai Prabowo merespon pertanyaan Anies. Gerakan itu Gibran arahkan kepada para pendukungnya. Setelah Gibran melakukan aksi tersebut, para pendukungnya langsung merespon dengan bersorak. Atas hal itu, KPU menyatakan akan menegur aksi Cawapres nomor urut 2 itu. Selain memberikan teguran, KPU RI bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid mengatakan bahwa aksi Gibran merupakan spontanitas. Menurut Nusron, aksi Gibran merupakan spontanitas untuk memberikan semangat kepada Prabowo. Nusron mengklaim bahwa tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan Gibran. Reaksi Gibran Rakabuming saat Prabowo membahas putusan MK dalam debat KPU menjadi sorotan publik. Seperti diketahui saat Prabowo membela cawapresnya ketika dicecar soal putusan MK, Gibran langsung berdiri seraya membangkitkan semangat pendukungnya. Menanggapi reaksi Gibran, TKN Prabowo Gibran membantah bahwa cawapresnya terpancing emosi dalam momen debat tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Tim Fanta atau pemilih muda TKN Prabowo Gibran, Arif Rosyid pada Rabu 13 Desember 2023. Menurut Arif, dalam momen tersebut Gibran bukan terpancing emosi saat Prabowo menggebu dicecar soal putusan MK. Arif menjelaskan bahwa Gibran yang sampai berdiri dan membangkitkan semangat pendukung hanya sebuah bentuk ekspresi. Dikatakan Arif bahwa ekspresi itu merupakan ungkapan antusiasme dan apresiasi setelah mendengar jawaban dari Prabowo. Arif menyebut Gibran ingin mengajak penonton bertepuk tangan dan mendukung Prabowo yang sedang berdebat dengan capres lain. Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron berkata bahwa reaksi Gibran itu hanya bentuk spontanitas saja. Menurutnya yang Gibran lakukan itu adalah bentuk dukungan kepada Prabowo. Nusron menilai tindakan Gibran itu memperlihatkan bahwa chemistry antara Prabowo-Gibran terbangun dengan baik. Dia mengaku tidak melihat chemistry serupa dari pasangan calon lain dalam debat. Jawaban Prabowo Subianto soal konflik Papua dalam debat sempat dicecar oleh dua capres lainnya yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ternyata jawaban Prabowo tersebut juga disorot oleh Amnesty International Indonesia. Mereka mengkritik solusi dari Prabowo soal konflik di Papua. Seperti diketahui, Prabowo justru menyinggung soal campur tangan asing dan menawarkan pendekatan keamanan serta ekonomi sebagai jalan keluar untuk mengatasi kekerasan di Papua. Menurut Amnesty, justru pandangan seperti itu yang membuat kekerasan dan konflik di Papua tidak pernah berhenti. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid pada Selasa 12 Desember. Usman mengatakan bahwa dalam kajian terbaru Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi gagal meredam konflik. Menurut Usman, pembangunan pro-investasi justru terbukti mengorbankan banyak warga sipil. Meskipun dikritik banyak pihak, jawaban Prabowo justru dipuji oleh tokoh muda Papua, Billy Mamprasar. Menurut Billy, Prabowo berhasil menjabarkan kekuatan dari pendekatan kesejahteraan yang selama ini dilakukan Presiden Jokowi. Billy menyetujui sikap Prabowo yang menyebut bahwa konflik di Papua tidak sederhana dan tidak mudah diselesaikan. Butuh banyak faktor yang perlu dipertimbangkan serta memerlukan pendekatan dengan berbagai strategi. Pujian Prabowo kepada Jokowi menurut Billy juga menyentuh hati orang-orang Papua. Billy menekankan pentingnya usaha presiden berikutnya untuk memecahkan solusi dalam menangani masalah HAM di Papua. Saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul.
Berbagai kritikan dari PDIP dilayangkan untuk Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto seusai debat di KPU berlangsung. Kritikan tersebut salah satunya disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa Prabowo kebingungan saat ditanya mengenai pelanggaran HAM di masa lalu. Kritikan itu disampaikan Hasto pada Selasa 12 Desember malam. Menurutnya, Prabowo tampak berusaha menutupi kejadian sesungguhnya terkait penculikan mahasiswa 1997 sampai 1998. Hasto menduga Prabowo kesulitan menjawab soal pelanggaran HAM karena berusaha menutupi kesalahannya. Selain Hasto, kritikan juga diberikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud sekaligus kader PDIP, Aryo Seno Bagaskoro. Aryo menyebut bahwa Prabowo telah gagal menjadi penerus Presiden Joko Widodo. Dalam debat perdana Capres, Prabowo cenderung emosional dan mudah terpancing pertanyaan Capres lain. Menurut Aryo, penampilan Prabowo dalam debat perdana bertolak belakang dengan citra Jokowi. Karena itu, ia menilai Prabowo telah gagal meniru gaya sang presiden. Benar, saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog. Benar, ya. Dan saya juga setuju. Harus tunggu dulu, aku mau jawab. Jadi, benar keadilan. Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan, tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya. Tetapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita semua kekuatan harus kita rangkul. Baik, waktu habis, Bapak. Waktu habis, Bapak. Terima kasih. Hadirin harap tenang. Baik. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Nanti kita akan kasih kesempatan untuk memberikan apresiasi kepada para calon presiden. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 3. Kami persilakan kepada panelis. Aksi Gibran Rakabuming yang menunjukkan gestur mengajak pendukung sorak-sorai saat debat Capres berbuah teguran dari Komisi Pemilihan Umum. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari pada Rabu 13 Desember 2023. Menurutnya, aksi seperti yang dilakukan Gibran saat debat tidak boleh dilakukan. Seperti diketahui, momen tersebut terjadi saat Prabowo Subianto sedang menjawab pertanyaan dari Anies Baswedan tentang putusan MK. Gibran terlihat langsung berdiri sembari menggerakkan kedua tangannya dari bawah ke atas seusai Prabowo merespon pertanyaan Anies. Gerakan itu Gibran arahkan kepada para pendukungnya. Setelah Gibran melakukan aksi tersebut, para pendukungnya langsung merespon dengan bersorak. Atas hal itu, KPU menyatakan akan menegur aksi Cawapres nomor urut 2 itu. Selain memberikan teguran, KPU RI bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid mengatakan bahwa aksi Gibran merupakan spontanitas. Menurut Nusron, aksi Gibran merupakan spontanitas untuk memberikan semangat kepada Prabowo. Nusron mengklaim bahwa tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan Gibran. Reaksi Gibran Rakabuming saat Prabowo membahas putusan MK dalam debat KPU menjadi sorotan publik. Seperti diketahui saat Prabowo membela cawapresnya ketika dicecar soal putusan MK, Gibran langsung berdiri seraya membangkitkan semangat pendukungnya. Menanggapi reaksi Gibran, TKN Prabowo Gibran membantah bahwa cawapresnya terpancing emosi dalam momen debat tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Tim Fanta atau pemilih muda TKN Prabowo Gibran, Arif Rosyid pada Rabu 13 Desember 2023. Menurut Arif, dalam momen tersebut Gibran bukan terpancing emosi saat Prabowo menggebu dicecar soal putusan MK. Arif menjelaskan bahwa Gibran yang sampai berdiri dan membangkitkan semangat pendukung hanya sebuah bentuk ekspresi. Dikatakan Arif bahwa ekspresi itu merupakan ungkapan antusiasme dan apresiasi setelah mendengar jawaban dari Prabowo.
Arief menyebut Gibran ingin mengajak penonton bertepuk tangan dan mendukung Prabowo yang sedang berdebat dengan capres lain. Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid. Nusron berkata bahwa reaksi Gibran itu hanya bentuk spontanitas saja. Menurutnya yang Gibran lakukan itu adalah bentuk dukungan kepada Prabowo. Nusron menilai tindakan Gibran itu memperlihatkan bahwa chemistry antara Prabowo-Gibran terbangun dengan baik. Dia mengaku tidak melihat chemistry serupa dari pasangan calon lain dalam debat. Jawaban Prabowo Subianto soal konflik Papua dalam debat sempat dicecar oleh dua capres lainnya, yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ternyata jawaban Prabowo tersebut juga disorot oleh Amnesty International Indonesia. Mereka mengkritik solusi dari Prabowo soal konflik di Papua. Seperti diketahui, Prabowo justru menyinggung soal campur tangan asing dan menawarkan pendekatan keamanan serta ekonomi sebagai jalan keluar untuk mengatasi kekerasan di Papua. Menurut Amnesty, justru pandangan seperti itu yang membuat kekerasan dan konflik di Papua tidak pernah berhenti. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, pada Selasa 12 Desember. Usman mengatakan bahwa dalam kajian terbaru Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi gagal meredam konflik. Menurut Usman, pembangunan pro-investasi justru terbukti mengorbankan banyak warga sipil. Meskipun dikritik banyak pihak, jawaban Prabowo justru dipuji oleh tokoh muda Papua, Billy Mambrasar. Menurut Billy, Prabowo berhasil menjabarkan kekuatan dari pendekatan kesejahteraan yang selama ini dilakukan Presiden Jokowi. Billy menyetujui sikap Prabowo yang menyebut bahwa konflik di Papua tidak sederhana dan tidak mudah diselesaikan. Butuh banyak faktor yang perlu dipertimbangkan serta memerlukan pendekatan dengan berbagai strategi. Pujian Prabowo kepada Jokowi menurut Billy juga menyentuh hati orang-orang Papua. Billy menekankan pentingnya usaha presiden berikutnya untuk memecahkan solusi dalam menangani masalah HAM di Papua. Saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Berbagai kritikan dari PDIP dilayangkan untuk Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto selesai debat di KPU berlangsung. Kritikan tersebut salah satunya disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa Prabowo kebingungan saat ditanya mengenai pelanggaran HAM di masa lalu. Kritikan itu disampaikan Hasto pada Selasa 12 Desember malam. Menurutnya, Prabowo tampak berusaha menutupi kejadian sesungguhnya terkait penculikan mahasiswa 1997 sampai 1998. Hasto menduga Prabowo kesulitan menjawab soal pelanggaran HAM karena berusaha menutupi kesalahannya. Selain Hasto, kritikan juga diberikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud sekaligus kader PDIP, Aryo Seno Bagaskoro. Aryo menyebut bahwa Prabowo telah gagal menjadi penerus Presiden Joko Widodo. Dalam debat perdana Capres, Prabowo cenderung emosional dan mudah terpancing pertanyaan Capres lain. Menurut Aryo, penampilan Prabowo dalam debat perdana bertolak belakang dengan citra Jokowi. Karena itu, ia menilai Prabowo telah gagal meniru gaya sang presiden. Benar, saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog. Benar, ya. Dan saya juga setuju. Harus tunggu dulu, aku mau jawab. Jadi, benar keadilan. Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan, tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya. Tetapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Baik, waktu habis, Bapak. Waktu habis, Bapak. Terima kasih. Hadirin harap tenang. Baik. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Nanti kita akan kasih kesempatan untuk memberikan apresiasi kepada para calon presiden.
Baik, selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 3. Kami persilakan kepada panelis. Aksi Gibran Rakabuming yang menunjukkan gestur mengajak pendukung sorak-sorai saat debat Capres berbuah teguran dari Komisi Pemilihan Umum. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari pada Rabu 13 Desember 2023. Menurutnya, aksi seperti yang dilakukan Gibran saat debat tidak boleh dilakukan. Seperti diketahui, momen tersebut terjadi saat Prabowo Subianto sedang menjawab pertanyaan dari Anies Baswedan tentang putusan MK. Gibran terlihat langsung berdiri sembari menggerakkan kedua tangannya dari bawah ke atas selesai Prabowo merespon pertanyaan Anies. Gerakan itu Gibran arahkan kepada para pendukungnya. Setelah Gibran melakukan aksi tersebut, para pendukungnya langsung merespon dengan bersorak. Atas hal itu, KPU menyatakan akan menegur aksi Cawapres nomor urut 2 itu. Selain memberikan teguran, KPU RI bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid mengatakan bahwa aksi Gibran merupakan spontanitas. Menurut Nusron, aksi Gibran merupakan spontanitas untuk memberikan semangat kepada Prabowo. Nusron mengklaim bahwa tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan Gibran. Reaksi Gibran Rakabuming saat Prabowo membahas putusan MK dalam debat KPU menjadi sorotan publik. Seperti diketahui saat Prabowo membela cawapresnya ketika dicecar soal putusan MK, Gibran langsung berdiri seraya membangkitkan semangat pendukungnya. Menanggapi reaksi Gibran, TKN Prabowo Gibran membantah bahwa cawapresnya terpancing emosi dalam momen debat tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Tim Fanta atau pemilih muda TKN Prabowo Gibran, Arif Roshid pada Rabu 13 Desember 2023. Menurut Arif, dalam momen tersebut Gibran bukan terpancing emosi saat Prabowo menggebu dicecar soal putusan MK. Arif menjelaskan bahwa Gibran yang sampai berdiri dan membangkitkan semangat pendukung hanya sebuah bentuk ekspresi. Dikatakan Arif bahwa ekspresi itu merupakan ungkapan antusiasme dan apresiasi setelah mendengar jawaban dari Prabowo. Arif menyebut Gibran ingin mengajak penonton bertepuk tangan dan mendukung Prabowo yang sedang berdebat dengan capres lain. Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron berkata bahwa reaksi Gibran itu hanya bentuk spontanitas saja. Menurutnya yang Gibran lakukan itu adalah bentuk dukungan kepada Prabowo. Nusron menilai tindakan Gibran itu memperlihatkan bahwa chemistry antara Prabowo Gibran terbangun dengan baik. Dia mengaku tidak melihat chemistry serupa dari pasangan calon lain dalam debat. Jawaban Prabowo Subianto soal konflik Papua dalam debat sempat dicecar oleh dua capres lainnya yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ternyata jawaban Prabowo tersebut juga disorot oleh Amnesty International Indonesia. Mereka mengkritik solusi dari Prabowo soal konflik di Papua. Seperti diketahui, Prabowo justru menyinggung soal campur tangan asing dan menawarkan pendekatan keamanan serta ekonomi sebagai jalan keluar untuk mengatasi kekerasan di Papua. Menurut Amnesty, justru pandangan seperti itu yang membuat kekerasan dan konflik di Papua tidak pernah berhenti. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid pada Selasa 12 Desember. Usman mengatakan bahwa dalam kajian terbaru Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi gagal meredam konflik. Menurut Usman, pembangunan pro-investasi justru terbukti mengorbankan banyak warga sipil. Meskipun dikritik banyak pihak, jawaban Prabowo justru dipuji oleh tokoh muda Papua, Billy Mamprasar. Menurut Billy, Prabowo berhasil menjabarkan kekuatan dari pendekatan kesejahteraan yang selama ini dilakukan Presiden Jokowi. Billy menyetujui sikap Prabowo yang menyebut bahwa konflik di Papua tidak sederhana dan tidak mudah diselesaikan. Butuh banyak faktor yang perlu dipertimbangkan serta memerlukan pendekatan dengan berbagai strategi. Pujian Prabowo kepada Jokowi menurut Billy juga menyentuh hati orang-orang Papua. Billy menekankan pentingnya usaha presiden berikutnya untuk memecahkan solusi dalam menangani masalah HAM di Papua. Saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul.
Berbagai kritikan dari PDIP dilayangkan untuk Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto seusai debat di KPU berlangsung. Kritikan tersebut salah satunya disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa Prabowo kebingungan saat ditanya mengenai pelanggaran HAM di masa lalu. Kritikan itu disampaikan Hasto pada Selasa 12 Desember malam. Menurutnya, Prabowo tampak berusaha menutupi kejadian sesungguhnya terkait penculikan mahasiswa 1997 sampai 1998. Hasto menduga Prabowo kesulitan menjawab soal pelanggaran HAM karena berusaha menutupi kesalahannya. Selain Hasto, kritikan juga diberikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud sekaligus kader PDIP Aryo Seno Bagaskoro. Aryo menyebut bahwa Prabowo telah gagal menjadi penerus Presiden Joko Widodo. Dalam debat perdana Capres, Prabowo cenderung emosional dan mudah terpancing pertanyaan Capres lain. Menurut Aryo, penampilan Prabowo dalam debat perdana bertolak belakang dengan citra Jokowi. Karena itu, ia menilai Prabowo telah gagal meniru gaya sang presiden. Benar, saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog. Benar, ya. Dan saya juga setuju. Harus tunggu dulu, aku mau jawab. Jadi, benar keadilan. Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan, tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya. Tetapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita semua kekuatan harus kita rangkul. Baik, waktu habis, Bapak. Waktu habis, Bapak. Terima kasih. Hadirin harap tenang. Baik. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Nanti kita akan kasih kesempatan untuk memberikan apresiasi kepada para calon presiden. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 3. Kami persilakan kepada panelis. Aksi Gibran Rakabuming yang menunjukkan gestur mengajak pendukung sorak-sorai saat debat Capres berbuah teguran dari Komisi Pemilihan Umum. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari pada Rabu 13 Desember 2023. Menurutnya aksi seperti yang dilakukan Gibran saat debat tidak boleh dilakukan. Seperti diketahui, momen tersebut terjadi saat Prabowo Subianto sedang menjawab pertanyaan dari Anies Baswedan tentang putusan MK. Gibran terlihat langsung berdiri sembari menggerakkan kedua tangannya dari bawah ke atas seusai Prabowo merespon pertanyaan Anies. Gerakan itu Gibran arahkan kepada para pendukungnya. Setelah Gibran melakukan aksi tersebut, para pendukungnya langsung merespon dengan bersorak. Atas hal itu, KPU menyatakan akan menegur aksi Cawapres nomor urut 2 itu. Selain memberikan teguran, KPU RI bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid mengatakan bahwa aksi Gibran merupakan spontanitas. Menurut Nusron, aksi Gibran merupakan spontanitas untuk memberikan semangat kepada Prabowo. Nusron mengklaim bahwa tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan Gibran. Reaksi Gibran Rakabuming saat Prabowo membahas putusan MK dalam debat KPU menjadi sorotan publik. Seperti diketahui saat Prabowo membela cawapresnya ketika dicecar soal putusan MK, Gibran langsung berdiri seraya membangkitkan semangat pendukungnya. Menanggapi reaksi Gibran, TKN Prabowo Gibran membantah bahwa cawapresnya terpancing emosi dalam momen debat tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Tim Fanta atau pemilih muda TKN Prabowo Gibran, Arif Roshid pada Rabu 13 Desember 2023. Menurut Arif, dalam momen tersebut Gibran bukan terpancing emosi saat Prabowo menggebu dicecar soal putusan MK. Arif menjelaskan bahwa Gibran yang sampai berdiri dan membangkitkan semangat pendukung hanya sebuah bentuk ekspresi. Dikatakan Arif bahwa ekspresi itu merupakan ungkapan antusiasme dan apresiasi setelah mendengar jawaban dari Prabowo.
Arif menyebut Gibran ingin mengajak penonton bertepuk tangan dan mendukung Prabowo yang sedang berdebat dengan capres lain. Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid. Nusron berkata bahwa reaksi Gibran itu hanya bentuk spontanitas saja. Menurutnya yang Gibran lakukan itu adalah bentuk dukungan kepada Prabowo. Nusron menilai tindakan Gibran itu memperlihatkan bahwa chemistry antara Prabowo Gibran terbangun dengan baik. Dia mengaku tidak melihat chemistry serupa dari pasangan calon lain dalam debat. Jawaban Prabowo Subianto soal konflik Papua dalam debat sempat dicecar oleh dua capres lainnya, yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ternyata jawaban Prabowo tersebut juga disorot oleh Amnesty International Indonesia. Mereka mengkritik solusi dari Prabowo soal konflik di Papua. Seperti diketahui, Prabowo justru menyinggung soal campur tangan asing dan menawarkan pendekatan keamanan serta ekonomi sebagai jalan keluar untuk mengatasi kekerasan di Papua. Menurut Amnesty, justru pandangan seperti itu yang membuat kekerasan dan konflik di Papua tidak pernah berhenti. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, pada Selasa 12 Desember. Usman mengatakan bahwa dalam kajian terbaru Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi gagal meredam konflik. Menurut Usman, pembangunan pro-investasi justru terbukti mengorbankan banyak warga sipil. Meskipun dikritik banyak pihak, jawaban Prabowo justru dipuji oleh tokoh muda Papua, Billy Mambrasar. Menurut Billy, Prabowo berhasil menjabarkan kekuatan dari pendekatan kesejahteraan yang selama ini dilakukan Presiden Jokowi. Billy menyetujui sikap Prabowo yang menyebut bahwa konflik di Papua tidak sederhana dan tidak mudah diselesaikan. Butuh banyak faktor yang perlu dipertimbangkan serta memerlukan pendekatan dengan berbagai strategi. Pujian Prabowo kepada Jokowi menurut Billy juga menyentuh hati orang-orang Papua. Billy menekankan pentingnya usaha presiden berikutnya untuk memecahkan solusi dalam menangani masalah HAM di Papua. Saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Berbagai kritikan dari PDIP dilayangkan untuk Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto seusai debat di KPU berlangsung. Kritikan tersebut salah satunya disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa Prabowo kebingungan saat ditanya mengenai pelanggaran HAM di masa lalu. Kritikan itu disampaikan Hasto pada Selasa 12 Desember malam. Menurutnya, Prabowo tampak berusaha menutupi kejadian sesungguhnya terkait penculikan mahasiswa 1997 sampai 1998. Hasto menduga Prabowo kesulitan menjawab soal pelanggaran HAM karena berusaha menutupi kesalahannya. Selain Hasto, kritikan juga diberikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud sekaligus kader PDIP Aryo Seno Bagaskoro. Aryo menyebut bahwa Prabowo telah gagal menjadi penerus Presiden Joko Widodo. Dalam debat perdana Capres, Prabowo cenderung emosional dan mudah terpancing pertanyaan Capres lain. Menurut Aryo, penampilan Prabowo dalam debat perdana bertolak belakang dengan citra Jokowi. Karena itu, ia menilai Prabowo telah gagal meniru gaya sang presiden. Benar, saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog. Benar, ya. Dan saya juga setuju. Harus tunggu dulu, aku mau jawab. Jadi, benar keadilan. Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan, tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya. Tetapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Baik, waktu habis, Bapak. Waktu habis, Bapak. Terima kasih. Hadirin harap tenang. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Nanti kita akan kasih kesempatan untuk memberikan apresiasi kepada para calon presiden.
Baik, selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 3. Kami persilakan kepada panelis. Aksi Gibran Rakabuming yang menunjukkan gestur mengajak pendukung sorak-sorai saat debat Capres berbuah teguran dari Komisi Pemilihan Umum. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari pada Rabu 13 Desember 2023. Menurutnya aksi seperti yang dilakukan Gibran saat debat tidak boleh dilakukan. Seperti diketahui, momen tersebut terjadi saat Prabowo Subianto sedang menjawab pertanyaan dari Anies Baswedan tentang putusan MK. Gibran terlihat langsung berdiri sembari menggerakkan kedua tangannya dari bawah ke atas selesai Prabowo merespon pertanyaan Anies. Gerakan itu Gibran arahkan kepada para pendukungnya. Setelah Gibran melakukan aksi tersebut, para pendukungnya langsung merespon dengan bersorak. Atas hal itu, KPU menyatakan akan menegur aksi Cawapres nomor urut 2 itu. Selain memberikan teguran, KPU RI bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid mengatakan bahwa aksi Gibran merupakan spontanitas. Menurut Nusron, aksi Gibran merupakan spontanitas untuk memberikan semangat kepada Prabowo. Nusron mengklaim bahwa tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan Gibran. Reaksi Gibran Rakabuming saat Prabowo membahas putusan MK dalam debat KPU menjadi sorotan publik. Seperti diketahui saat Prabowo membela cawapresnya ketika dicecar soal putusan MK, Gibran langsung berdiri seraya membangkitkan semangat pendukungnya. Menanggapi reaksi Gibran, TKN Prabowo Gibran membantah bahwa cawapresnya terpancing emosi dalam momen debat tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Tim Fanta atau pemilih muda TKN Prabowo Gibran, Arif Roshid pada Rabu 13 Desember 2023. Menurut Arif, dalam momen tersebut Gibran bukan terpancing emosi saat Prabowo menggebu dicecar soal putusan MK. Arif menjelaskan bahwa Gibran yang sampai berdiri dan membangkitkan semangat pendukung hanya sebuah bentuk ekspresi. Dikatakan Arif bahwa ekspresi itu merupakan ungkapan antusiasme dan apresiasi setelah mendengar jawaban dari Prabowo. Arif menyebut Gibran ingin mengajak penonton bertepuk tangan dan mendukung Prabowo yang sedang berdebat dengan capres lain. Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron berkata bahwa reaksi Gibran itu hanya bentuk spontanitas saja. Menurutnya yang Gibran lakukan itu adalah bentuk dukungan kepada Prabowo. Nusron menilai tindakan Gibran itu memperlihatkan bahwa chemistry antara Prabowo Gibran terbangun dengan baik. Dia mengaku tidak melihat chemistry serupa dari pasangan calon lain dalam debat. Jawaban Prabowo Subianto soal konflik Papua dalam debat sempat dicecar oleh dua capres lainnya yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ternyata jawaban Prabowo tersebut juga disorot oleh Amnesty International Indonesia. Mereka mengkritik solusi dari Prabowo soal konflik di Papua. Seperti diketahui, Prabowo justru menyinggung soal campur tangan asing dan menawarkan pendekatan keamanan serta ekonomi sebagai jalan keluar untuk mengatasi kekerasan di Papua. Menurut Amnesty, justru pandangan seperti itu yang membuat kekerasan dan konflik di Papua tidak pernah berhenti. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid pada Selasa 12 Desember. Usman mengatakan bahwa dalam kajian terbaru Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi gagal meredam konflik. Menurut Usman, pembangunan pro-investasi justru terbukti mengorbankan banyak warga sipil. Meskipun dikritik banyak pihak, jawaban Prabowo justru dipuji oleh tokoh muda Papua, Billy Mambrasar. Menurut Billy, Prabowo berhasil menjabarkan kekuatan dari pendekatan kesejahteraan yang selama ini dilakukan Presiden Jokowi. Billy menyetujui sikap Prabowo yang menyebut bahwa konflik di Papua tidak sederhana dan tidak mudah diselesaikan. Butuh banyak faktor yang perlu dipertimbangkan serta memerlukan pendekatan dengan berbagai strategi. Pujian Prabowo kepada Jokowi menurut Billy juga menyentuh hati orang-orang Papua. Billy menekankan pentingnya usaha presiden berikutnya untuk memecahkan solusi dalam menangani masalah HAM di Papua. Saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul.
Berbagai kritikan dari PDIP dilayangkan untuk Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto seusai debat di KPU berlangsung. Kritikan tersebut salah satunya disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa Prabowo kebingungan saat ditanya mengenai pelanggaran HAM di masa lalu. Kritikan itu disampaikan Hasto pada Selasa 12 Desember malam. Menurutnya, Prabowo tampak berusaha menutupi kejadian sesungguhnya terkait penculikan mahasiswa 1997 sampai 1998. Hasto menduga Prabowo kesulitan menjawab soal pelanggaran HAM karena berusaha menutupi kesalahannya. Selain Hasto, kritikan juga diberikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud sekaligus kader PDIP Aryo Seno Bagaskoro. Aryo menyebut bahwa Prabowo telah gagal menjadi penerus Presiden Joko Widodo. Dalam debat perdana Capres, Prabowo cenderung emosional dan mudah terpancing pertanyaan Capres lain. Menurut Aryo, penampilan Prabowo dalam debat perdana bertolak belakang dengan citra Jokowi. Karena itu, ia menilai Prabowo telah gagal meniru gaya sang presiden. Benar, saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog. Benar, ya. Dan saya juga setuju. Harus tunggu dulu, aku mau jawab. Jadi, benar keadilan. Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan, tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Baik, waktu habis, Bapak. Waktu habis, Bapak. Terima kasih. Hadirin harap tenang. Baik. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Nanti kita akan kasih kesempatan untuk memberikan apresiasi kepada para calon presiden. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 3. Kami persilakan kepada panelis. Aksi Gibran Rakabuming yang menunjukkan gestur mengajak pendukung sorak-sorai saat debat Capres berbuah teguran dari Komisi Pemilihan Umum. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari pada Rabu 13 Desember 2023. Menurutnya aksi seperti yang dilakukan Gibran saat debat tidak boleh dilakukan. Seperti diketahui, momen tersebut terjadi saat Prabowo Subianto sedang menjawab pertanyaan dari Anies Baswedan tentang putusan MK. Gibran terlihat langsung berdiri sembari menggerakkan kedua tangannya dari bawah ke atas seusai Prabowo merespon pertanyaan Anies. Gerakan itu Gibran arahkan kepada para pendukungnya. Setelah Gibran melakukan aksi tersebut, para pendukungnya langsung merespon dengan bersorak. Atas hal itu, KPU menyatakan akan menegur aksi Cawapres nomor urut 2 itu. Selain memberikan teguran, KPU RI bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid mengatakan bahwa aksi Gibran merupakan spontanitas. Menurut Nusron, aksi Gibran merupakan spontanitas untuk memberikan semangat kepada Prabowo. Nusron mengklaim bahwa tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan Gibran. Reaksi Gibran Rakabuming saat Prabowo membahas putusan MK dalam debat KPU menjadi sorotan publik. Seperti diketahui saat Prabowo membela cawapresnya ketika dicecar soal putusan MK, Gibran langsung berdiri seraya membangkitkan semangat pendukungnya. Menanggapi reaksi Gibran, TKN Prabowo Gibran membantah bahwa cawapresnya terpancing emosi dalam momen debat tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Tim Fanta atau pemilih muda TKN Prabowo Gibran, Arif Rosyid pada Rabu 13 Desember 2023. Menurut Arif, dalam momen tersebut Gibran bukan terpancing emosi saat Prabowo menggebu dicecar soal putusan MK. Arif menjelaskan bahwa Gibran yang sampai berdiri dan membangkitkan semangat pendukung hanya sebuah bentuk ekspresi. Dikatakan Arif bahwa ekspresi itu merupakan ungkapan antusiasme dan apresiasi setelah mendengar jawaban dari Prabowo. Arif menyebut Gibran ingin mengajak penonton bertepuk tangan dan mendukung Prabowo yang sedang berdebat dengan capres lain.
Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid. Nusron berkata bahwa reaksi Gibran itu hanya bentuk spontanitas saja. Menurutnya yang Gibran lakukan itu adalah bentuk dukungan kepada Prabowo. Nusron menilai tindakan Gibran itu memperlihatkan bahwa chemistry antara Prabowo Gibran terbangun dengan baik. Dia mengaku tidak melihat chemistry serupa dari pasangan calon lain dalam debat. Jawaban Prabowo Subianto soal konflik Papua dalam debat sempat dicecar oleh dua capres lainnya, yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ternyata jawaban Prabowo tersebut juga disorot oleh Amnesty International. Diketahui Prabowo justru menyinggung soal campur tangan asing dan menawarkan pendekatan keamanan serta ekonomi sebagai jalan keluar untuk mengatasi kekerasan di Papua. Menurut Amnesty, justru pandangan seperti itu yang membuat kekerasan dan konflik di Papua tidak pernah berhenti. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, pada Selasa 12 Desember. Usman mengatakan bahwa dalam kajian terbaru Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi gagal meredam konflik. Menurut Usman, pembangunan pro-investasi justru terbukti mengorbankan banyak warga sipil. Meskipun dikritik banyak pihak, jawaban Prabowo justru dipuji oleh tokoh muda Papua, Billy Mamprasar. Menurut Billy, Prabowo berhasil menjabarkan kekuatan dari pendekatan kesejahteraan yang selama ini dilakukan Presiden Jokowi. Billy menyetujui sikap Prabowo yang menyebut bahwa konflik di Papua tidak sederhana dan tidak mudah diselesaikan. Butuh banyak faktor yang perlu dipertimbangkan serta memerlukan pendekatan dengan berbagai strategi. Pujian Prabowo kepada Jokowi menurut Billy juga menyentuh hati orang-orang Papua. Billy di Papua. Saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Berbagai kritikan dari PDIP dilayangkan untuk Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto seusai debat di KPU berlangsung. Kritikan tersebut salah satunya disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa Prabowo kebingungan saat ditanya mengenai pelanggaran HAM di masa lalu. Kritikan itu disampaikan Hasto pada Selasa 12 Desember malam. Menurutnya, Prabowo tampak berusaha menutupi kejadian sesungguhnya terkait penculikan mahasiswa 1997 sampai 1998. Hasto menduga Prabowo kesulitan menjawab soal pelanggaran HAM karena berusaha menutupi kesalahannya. Selain Hasto, kritikan juga diberikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud sekaligus kader PDIP, Aryo Seno Bagaskoro. Aryo menyebut bahwa Prabowo telah gagal menjadi penerus Presiden Joko Widodo. Dalam debat perdana Capres, Prabowo cenderung emosional dan mudah terpancing pertanyaan Capres lain. Menurut Aryo, penampilan Prabowo dalam debat perdana bertolak belakang dengan citra Jokowi. Karena itu, ia menilai Prabowo Benar, ya. Dan saya juga setuju. Harus tunggu dulu, aku mau jawab. Jadi benar keadilan, benar sekali harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya. Tetapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Baik, waktu habis, Bapak. Waktu habis, Bapak. Terima kasih. Hadirin harap tenang. Baik. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Nanti kita akan kasih kesempatan untuk memberikan apresiasi kepada para calon presiden. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 3. Kami persilakan kepada panelis. Aksi Gibran Rakabuming yang menunjukkan gestur mengajak pendukung sorak-sorai saat debat Capres berbuah teguran dari Komisi Pemilihan Umum. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari pada Rabu 13 Desember 2023.
Menurutnya, aksi seperti yang dilakukan Gibran saat debat tidak boleh dilakukan. Seperti diketahui, momen tersebut terjadi saat Prabowo Subianto sedang menjawab pertanyaan dari Anies Baswedan tentang putusan MK. Gibran terlihat langsung berdiri sembari menggerakkan kedua tangannya dari bawah ke atas selesai Prabowo merespon pertanyaan Anies. Gerakan itu Gibran arahkan kepada para pendukungnya. Setelah Gibran melakukan aksi tersebut, para pendukungnya langsung merespon dengan bersorak. Atas hal itu, KPU menyatakan akan menegur aksi Cawapres nomor urut 2 itu. Selain memberikan teguran, KPU RI bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Rakabuming saat Prabowo membahas putusan MK dalam debat KPU menjadi sorotan publik. Seperti diketahui saat Prabowo membela cawapresnya ketika dicecar soal putusan MK, Gibran langsung berdiri seraya membangkitkan semangat pendukungnya. Menanggapi reaksi Gibran, TKN Prabowo Gibran membantah bahwa cawapresnya terpancing emosi dalam momen debat tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Tim Fanta atau pemilih muda TKN Prabowo Gibran, Arif Roshid pada Rabu 13 Desember 2023. Menurut Arif, dalam momen tersebut Gibran bukan terpancing emosi saat Prabowo menggebu dicecar soal putusan MK. Arif menjelaskan bahwa Gibran yang sampai berdiri dan membangkitkan semangat pendukung hanya sebuah bentuk ekspresi. Dikatakan Arif bahwa ekspresi itu merupakan ungkapan antusiasme dan apresiasi setelah mendengar jawaban dari Prabowo. Arif menyebut Gibran ingin mengajak penonton dari Komisi Pemilihan Umum. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari pada Rabu 13 Desember 2023. Menurutnya, aksi seperti yang dilakukan Gibran saat debat tidak boleh dilakukan. Seperti diketahui, momen tersebut terjadi saat Prabowo Subianto sedang menjawab pertanyaan dari Anies Baswedan tentang putusan MK. Gibran terlihat langsung berdiri sembari menggerakkan kedua tangannya dari bawah ke atas selesai Prabowo merespon pertanyaan Anies. Gerakan itu Gibran arahkan kepada para pendukungnya. Setelah Gibran melakukan aksi tersebut, para pendukungnya langsung merespon dengan bersorak. Atas hal itu, KPU menyatakan akan menegur aksi Cawapres nomor urut 2 itu. Selain memberikan teguran, KPU RI bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid mengatakan bahwa aksi Gibran merupakan spontanitas. Menurut Nusron, aksi Gibran merupakan spontanitas untuk memberikan semangat kepada Prabowo. Nusron mengklaim bahwa tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan Gibran. Reaksi Gibran Rakabuming saat Prabowo membahas putusan MK dalam debat KPU menjadi sorotan publik. Seperti diketahui saat Prabowo membela cawapresnya ketika dicecar soal putusan MK, Gibran langsung berdiri seraya membangkitkan semangat pendukungnya. Menanggapi reaksi Gibran, TKN Prabowo Gibran membantah bahwa cawapresnya terpancing emosi dalam momen debat tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Tim Fanta atau pemilih muda TKN Prabowo Gibran, Arif Roshid pada Rabu 13 Desember 2023. Menurut Arif, dalam momen tersebut Gibran bukan terpancing emosi saat Prabowo menggebu dicecar soal putusan MK. Arif menjelaskan bahwa Gibran yang sampai berdiri dan membangkitkan semangat pendukung hanya sebuah bentuk ekspresi. Dikatakan Arif bahwa ekspresi itu merupakan ungkapan antusiasme dan apresiasi setelah mendengar jawaban dari Prabowo. Arif menyebut Gibran ingin mengajak penonton bertepuk tangan dan mendukung Prabowo yang sedang berdebat dengan capres lain. Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron berkata bahwa reaksi Gibran itu hanya bentuk spontanitas saja. Menurutnya yang Gibran lakukan itu adalah bentuk dukungan kepada Prabowo. Nusron menilai tindakan Gibran itu memperlihatkan bahwa chemistry antara Prabowo Gibran terbangun dengan baik. Dia mengaku tidak melihat chemistry serupa dari pasangan calon lain dalam debat. Jawaban Prabowo Subianto soal konflik Papua dalam debat sempat dicecar oleh dua capres lainnya yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ternyata jawaban Prabowo tersebut juga disorot oleh Amnesty International Indonesia. Mereka mengkritik solusi dari Prabowo soal konflik di Papua. Seperti diketahui, Prabowo justru menyinggung soal campur tangan asing dan menawarkan pendekatan keamanan serta ekonomi sebagai jalan keluar untuk mengatasi kekerasan di Papua.
Menurut Amnesty, justru pandangan seperti itu yang membuat kekerasan dan konflik di Papua tidak pernah berhenti. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, pada Selasa 12 Desember. Usman mengatakan bahwa dalam kajian terbaru Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi gagal meredam konflik. Menurut Usman, pembangunan pro-investasi justru terbukti mengorbankan banyak warga sipil. Meskipun dikritik banyak pihak, jawaban Prabowo justru dipuji oleh tokoh muda Papua, Billy Mamprasar. Menurut Billy, Prabowo berhasil menjabarkan kekuatan dari pendekatan kesejahteraan yang selama ini dilakukan Presiden Jokowi. Billy menyetujui sikap Prabowo yang menyebut bahwa konflik di Papua tidak sederhana dan tidak mudah diselesaikan. Butuh banyak faktor yang perlu dipertimbangkan serta memerlukan pendekatan dengan berbagai strategi. Pujian Prabowo kepada Jokowi menurut Billy juga menyentuh hati orang-orang Papua. Billy menekankan pentingnya usaha presiden berikutnya untuk memecahkan solusi dalam menangani masalah HAM di Papua. Saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Berbagai kritikan dari PDIP dilayangkan untuk Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto seusai debat di KPU berlangsung. Kritikan tersebut salah satunya disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa Prabowo kebingungan saat ditanya mengenai pelanggaran HAM di masa lalu. Kritikan itu disampaikan Hasto pada Selasa 12 Desember malam. Menurutnya, Prabowo tampak berusaha menutupi kejadian sesungguhnya terkait penculikan mahasiswa 1997 sampai 1998. Hasto menduga Prabowo kesulitan menjawab soal pelanggaran HAM karena berusaha menutupi kesalahannya. Selain Hasto, kritikan juga diberikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud sekaligus kader PDIP Aryo Seno Bagaskoro. Aryo menyebut bahwa Prabowo telah gagal menjadi penerus Presiden Joko Widodo. Dalam debat perdana Capres, Prabowo cenderung emosional dan mudah terpancing pertanyaan Capres lain. Menurut Aryo, penampilan Prabowo dalam debat perdana bertolak belakang dengan citra Jokowi. Karena itu, ia menilai Prabowo telah gagal meniru gaya sang presiden. Benar, saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog. Benar, ya. Dan saya juga setuju. Harus tunggu dulu, aku mau jawab. Jadi, benar keadilan. Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan, tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya. Tetapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Baik, waktu habis, Bapak. Waktu habis, Bapak. Terima kasih. Hadirin harap tenang. Baik. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Nanti kita akan kasih kesempatan untuk memberikan apresiasi kepada para calon presiden. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 3. Kami persilakan kepada panelis.
Aksi Gibran Raka Buming yang menunjukkan gestur mengajak pendukung sorak-sorai saat debat Capres berbuah teguran dari Komisi Pemilihan Umum. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari pada Rabu 13 Desember 2023. Menurutnya aksi seperti yang dilakukan Gibran saat debat tidak boleh dilakukan. Seperti diketahui, momen tersebut terjadi saat Prabowo Subianto sedang menjawab pertanyaan dari Anies Baswedan tentang putusan MK. Gibran terlihat langsung berdiri sembari menggerakkan kedua tangannya dari bawah ke atas seusai Prabowo merespon pertanyaan Anies. Gerakan itu Gibran arahkan kepada para pendukungnya. Setelah Gibran melakukan aksi tersebut, para pendukungnya langsung merespon dengan bersorak. Atas hal itu, KPU menyatakan akan menegur aksi Cawapres nomor urut 2 itu. Selain memberikan teguran, KPU RI bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid mengatakan bahwa aksi Gibran merupakan spontanitas. Menurut Nusron, aksi Gibran merupakan spontanitas untuk memberikan semangat kepada Prabowo. Nusron mengklaim bahwa tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan Gibran. Reaksi Gibran Raka Buming saat Prabowo membahas putusan MK dalam debat KPU menjadi sorotan publik. Seperti diketahui saat Prabowo membela cawapresnya ketika dicecar soal putusan MK, Gibran langsung berdiri seraya membangkitkan semangat pendukungnya. Menanggapi reaksi Gibran, TKN Prabowo Gibran membantah bahwa cawapresnya terpancing emosi dalam momen debat tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Tim Fanta atau pemilih muda TKN Prabowo Gibran, Arif Roshid pada Rabu 13 Desember 2023. Menurut Arif, dalam momen tersebut Gibran bukan terpancing emosi saat Prabowo menggebu dicecar soal putusan MK. Arif menjelaskan bahwa Gibran yang sampai berdiri dan membangkitkan semangat pendukung hanya sebuah bentuk ekspresi. Dikatakan Arif bahwa ekspresi itu merupakan ungkapan antusiasme dan apresiasi setelah mendengar jawaban dari Prabowo. Arif menyebut Gibran ingin mengajak penonton bertepuk tangan dan mendukung Prabowo yang sedang berdebat dengan capres lain. Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron berkata bahwa reaksi Gibran itu hanya bentuk spontanitas saja. Menurutnya yang Gibran lakukan itu adalah bentuk dukungan kepada Prabowo. Nusron menilai tindakan Gibran itu memperlihatkan bahwa chemistry antara Prabowo Gibran terbangun dengan baik. Dia mengaku tidak melihat chemistry serupa dari pasangan calon lain dalam debat. Jawaban Prabowo Subianto soal konflik Papua dalam debat sempat dicecar oleh dua capres lainnya yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ternyata jawaban Prabowo tersebut juga disorot oleh Amnesty International Indonesia. Mereka mengkritik solusi dari Prabowo soal konflik di Papua. Seperti diketahui, Prabowo justru menyinggung soal campur tangan asing dan menawarkan pendekatan keamanan serta ekonomi sebagai jalan keluar untuk mengatasi kekerasan di Papua. Menurut Amnesty, justru pandangan seperti itu yang membuat kekerasan dan konflik di Papua tidak pernah berhenti.
Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, pada Selasa 12 Desember. Usman mengatakan bahwa dalam kajian terbaru Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi gagal meredam konflik. Menurut Usman, pembangunan pro-investasi justru terbukti mengorbankan banyak warga sipil. Meskipun dikritik banyak pihak, jawaban Prabowo justru dipuji oleh tokoh muda Papua, Billy Mambrasar. Menurut Billy, Prabowo berhasil menjabarkan kekuatan dari pendekatan kesejahteraan yang selama ini dilakukan Presiden Jokowi. Billy menyetujui sikap Prabowo yang menyebut bahwa konflik di Papua tidak sederhana dan tidak mudah diselesaikan. Butuh banyak faktor yang perlu dipertimbangkan serta memerlukan pendekatan dengan berbagai strategi. Pujian Prabowo kepada Jokowi menurut Billy juga menyentuh hati orang-orang Papua. Billy menekankan pentingnya usaha presiden berikutnya untuk memecahkan solusi dalam menangani masalah HAM di Papua. Saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Berbagai kritikan dari PDIP dilayangkan untuk Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto seusai debat di KPU berlangsung. Kritikan tersebut salah satunya disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa Prabowo kebingungan saat ditanya mengenai pelanggaran HAM di masa lalu. Kritikan itu disampaikan Hasto pada Selasa 12 Desember malam. Menurutnya, Prabowo tampak berusaha menutupi kejadian sesungguhnya terkait penculikan mahasiswa 1997 sampai 1998. Hasto menduga Prabowo kesulitan menjawab soal pelanggaran HAM karena berusaha menutupi kesalahannya. Selain Hasto, kritikan juga diberikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud sekaligus kader PDIP, Aryo Seno Bagaskoro. Aryo menyebut bahwa Prabowo telah gagal menjadi penerus Presiden Joko Widodo. Dalam debat perdana Capres, Prabowo cenderung emosional dan mudah terpancing pertanyaan Capres lain. Menurut Aryo, penampilan Prabowo dalam debat perdana bertolak belakang dengan citra Jokowi. Karena itu, ia menilai Prabowo telah gagal meniru gaya sang presiden. Benar, saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog. Benar, ya. Dan saya juga setuju. Harus tunggu dulu, aku mau jawab. Jadi, benar keadilan. Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan, tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya. Tetapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Baik, waktu habis, Bapak. Waktu habis, Bapak. Terima kasih. Hadirin harap tenang. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Nanti kita akan kasih kesempatan untuk memberikan apresiasi kepada para calon presiden. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 3. Kami persilakan kepada panelis. Aksi Gibran Rakabuming yang menunjukkan gestur mengajak pendukung sorak-sorai saat debat Capres berbuah teguran dari Komisi Pemilihan Umum. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari pada Rabu 13 Desember 2023. Menurutnya, aksi seperti yang dilakukan Gibran saat debat tidak boleh dilakukan. Seperti diketahui, momen tersebut terjadi saat Prabowo Subianto sedang menjawab pertanyaan dari Anies Baswedan tentang putusan MK. Gibran terlihat langsung berdiri sembari menggerakkan kedua tangannya dari bawah ke atas seusai Prabowo merespon pertanyaan Anies. Gerakan itu Gibran arahkan kepada para pendukungnya. Setelah Gibran melakukan aksi tersebut, para pendukungnya langsung merespon dengan bersorak. Atas hal itu, KPU menyatakan akan menegur aksi Cawapres nomor urut 2 itu. Selain memberikan teguran, KPU RI bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya.
Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid mengatakan bahwa aksi Gibran merupakan spontanitas. Menurut Nusron, aksi Gibran merupakan spontanitas untuk memberikan semangat kepada Prabowo. Nusron mengklaim bahwa tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan Gibran. Reaksi Gibran raka booming saat Prabowo membahas putusan MK dalam debat KPU menjadi sorotan publik. Seperti diketahui saat Prabowo membela cawapresnya ketika dicecar soal putusan MK, Gibran langsung berdiri seraya membangkitkan semangat pendukungnya. Menanggapi reaksi Gibran, TKN Prabowo Gibran membantah bahwa cawapresnya terpancing emosi dalam momen debat tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Tim Fanta atau pemilih muda TKN Prabowo Gibran, Arif Roshid pada Rabu 13 Desember 2023. Menurut Arif, dalam momen tersebut Gibran bukan terpancing emosi saat Prabowo menggebu dicecar soal putusan MK. Arif menjelaskan bahwa Gibran yang sampai berdiri dan membangkitkan semangat pendukung hanya sebuah bentuk ekspresi. Dikatakan Arif bahwa ekspresi itu merupakan ungkapan antusiasme dan apresiasi setelah mendengar jawaban dari Prabowo. Arif menyebut Gibran ingin mengajak penonton bertepuk tangan dan mendukung Prabowo yang sedang berdebat dengan capres lain. Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron berkata bahwa reaksi Gibran itu hanya bentuk spontanitas saja. Menurutnya yang Gibran lakukan itu adalah bentuk dukungan kepada Prabowo. Nusron menilai tindakan Gibran itu memperlihatkan bahwa chemistry antara Prabowo-Gibran terbangun dengan baik. Dia mengaku tidak melihat chemistry serupa dari pasangan calon lain dalam debat. Jawaban Prabowo Subianto soal konflik Papua dalam debat sempat dicecar oleh dua capres lainnya yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ternyata jawaban Prabowo tersebut juga disorot oleh Amnesty International Indonesia. Mereka mengkritik solusi dari Prabowo soal konflik di Papua. Seperti diketahui, Prabowo justru menyinggung soal campur tangan asing dan menawarkan pendekatan keamanan serta ekonomi sebagai jalan keluar untuk mengatasi kekerasan di Papua. Menurut Amnesty, justru pandangan seperti itu yang membuat kekerasan dan konflik di Papua tidak pernah berhenti. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid pada Selasa 12 Desember. Usman mengatakan bahwa dalam kajian terbaru Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi gagal meredam konflik. Menurut Usman, pembangunan pro-investasi justru terbukti mengorbankan banyak warga sipil. Meskipun dikritik banyak pihak, jawaban Prabowo justru dipuji oleh tokoh muda Papua, Billy Mamprasar. Menurut Billy, Prabowo berhasil menjabarkan kekuatan dari pendekatan kesejahteraan yang selama ini dilakukan Presiden Jokowi. Billy menyetujui sikap Prabowo yang menyebut bahwa konflik di Papua tidak sederhana dan tidak mudah diselesaikan. Butuh banyak faktor yang perlu dipertimbangkan serta memerlukan pendekatan dengan berbagai strategi. Pujian Prabowo kepada Jokowi menurut Billy juga menyentuh hati orang-orang Papua. Billy menekankan pentingnya usaha presiden berikutnya untuk memecahkan solusi dalam menangani masalah HAM di Papua. Saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Berbagai kritikan dari PDIP dilayangkan untuk Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto seusai debat di KPU berlangsung. Kritikan tersebut salah satunya disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa Prabowo kebingungan saat ditanya mengenai pelanggaran HAM di masa lalu. Kritikan itu disampaikan Hasto pada Selasa 12 Desember malam. Menurutnya, Prabowo tampak berusaha menutupi kejadian sesungguhnya terkait penculikan mahasiswa 1997 sampai 1998. Hasto menduga Prabowo kesulitan menjawab soal pelanggaran HAM karena berusaha menutupi kesalahannya. Selain Hasto, kritikan juga diberikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud sekaligus kader PDIP Aryo Seno Bagaskoro. Aryo menyebut bahwa Prabowo telah gagal menjadi penerus Presiden Joko Widodo. Dalam debat perdana Capres, Prabowo cenderung emosional dan mudah terpancing pertanyaan Capres lain. Menurut Aryo, penampilan Prabowo dalam debat perdana bertolak belakang dengan citra Jokowi. Karena itu, ia menilai Prabowo telah gagal meniru gaya sang presiden. Benar, saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog. Benar, ya. Dan saya juga setuju.
Tunggu dulu, aku mau jawab. Jadi, benar keadilan. Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan, tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya. Tetapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Baik, waktu habis, Bapak. Waktu habis, Bapak. Terima kasih. Hadirin harap tenang. Baik. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Nanti kita akan kasih kesempatan untuk memberikan apresiasi kepada para calon presiden. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 3. Kami persilakan kepada panelis. Aksi Gibran Rakabuming yang menunjukkan gestur mengajak pendukung sorak-sorai saat debat Capres berbuah teguran dari Komisi Pemilihan Umum. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari pada Rabu 13 Desember 2023. Menurutnya aksi seperti yang dilakukan Gibran saat debat tidak boleh dilakukan. Seperti diketahui, momen tersebut terjadi saat Prabowo Subianto sedang menjawab pertanyaan dari Anies Baswedan tentang putusan MK. Gibran terlihat langsung berdiri sembari menggerakkan kedua tangannya dari bawah ke atas seusai Prabowo merespon pertanyaan Anies. Gerakan itu Gibran arahkan kepada para pendukungnya. Setelah Gibran melakukan aksi tersebut, para pendukungnya langsung merespon dengan bersorak. Atas hal itu, KPU menyatakan akan menegur aksi Cawapres nomor urut 2 itu. Selain memberikan teguran, KPU RI bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid mengatakan bahwa aksi Gibran merupakan spontanitas. Menurut Nusron, aksi Gibran merupakan spontanitas untuk memberikan semangat kepada Prabowo. Nusron mengklaim bahwa tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan Gibran. Reaksi Gibran Rakabuming saat Prabowo membahas putusan MK dalam debat KPU menjadi sorotan publik. Seperti diketahui saat Prabowo membela cawapresnya ketika dicecar soal putusan MK, Gibran langsung berdiri seraya membangkitkan semangat pendukungnya. Menanggapi reaksi Gibran, TKN Prabowo Gibran membantah bahwa cawapresnya terpancing emosi dalam momen debat tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Tim Fanta atau pemilih muda TKN Prabowo Gibran, Arif Roshid pada Rabu 13 Desember 2023. Menurut Arif, dalam momen tersebut Gibran bukan terpancing emosi saat Prabowo menggebu dicecar soal putusan MK. Arif menjelaskan bahwa Gibran yang sampai berdiri dan membangkitkan semangat pendukung hanya sebuah bentuk ekspresi. Dikatakan Arif bahwa ekspresi itu merupakan ungkapan antusiasme dan apresiasi setelah mendengar jawaban dari Prabowo. Arif menyebut Gibran ingin mengajak penonton bertepuk tangan dan mendukung Prabowo yang sedang berdebat dengan capres lain. Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron berkata bahwa reaksi Gibran itu hanya bentuk spontanitas saja. Menurutnya yang Gibran lakukan itu adalah bentuk dukungan kepada Prabowo. Nusron menilai tindakan Gibran itu memperlihatkan bahwa chemistry antara Prabowo Gibran terbangun dengan baik. Dia mengaku tidak melihat chemistry serupa dari pasangan calon lain dalam debat. Jawaban Prabowo Subianto soal konflik Papua dalam debat sempat dicecar oleh dua capres lainnya yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ternyata jawaban Prabowo tersebut juga disorot oleh Amnesty International Indonesia. Mereka mengkritik solusi dari Prabowo soal konflik di Papua. Seperti diketahui, Prabowo justru menyinggung soal campur tangan asing dan menawarkan pendekatan keamanan serta ekonomi sebagai jalan keluar untuk mengatasi kekerasan di Papua. Menurut Amnesty, justru pandangan seperti itu yang membuat kekerasan dan konflik di Papua tidak pernah berhenti. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid pada Selasa 12 Desember.
Usman mengatakan bahwa dalam kajian terbaru Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi gagal meredam konflik. Menurut Usman, pembangunan pro-investasi justru terbukti mengorbankan banyak warga sipil. Meskipun dikritik banyak pihak, jawaban Prabowo justru dipuji oleh tokoh muda Papua, Billy Mamprasar. Menurut Billy, Prabowo berhasil menjabarkan kekuatan dari pendekatan kesejahteraan yang selama ini dilakukan Presiden Jokowi. Billy menyetujui sikap Prabowo yang menyebut bahwa konflik di Papua tidak sederhana dan tidak mudah diselesaikan. Butuh banyak faktor yang perlu dipertimbangkan serta memerlukan pendekatan dengan berbagai strategi. Pujian Prabowo kepada Jokowi menurut Billy juga menyentuh hati orang-orang Papua. Billy menekankan pentingnya usaha presiden berikutnya untuk memecahkan solusi dalam menangani masalah HAM di Papua. Saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Berbagai kritikan dari PDIP dilayangkan untuk Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto selesai debat di KPU berlangsung. Kritikan tersebut salah satunya disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa Prabowo kebingungan saat ditanya mengenai pelanggaran HAM di masa lalu. Kritikan itu disampaikan Hasto pada Selasa 12 Desember malam. Menurutnya, Prabowo tampak berusaha menutupi kejadian sesungguhnya terkait penculikan mahasiswa 1997 sampai 1998. Hasto menduga Prabowo kesulitan menjawab soal pelanggaran HAM karena berusaha menutupi kesalahannya. Selain Hasto, kritikan juga diberikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud sekaligus kader PDIP Aryo Seno Bagaskoro. Aryo menyebut bahwa Prabowo telah gagal menjadi penerus Presiden Joko Widodo. Dalam debat perdana Capres, Prabowo cenderung emosional dan mudah terpancing pertanyaan Capres lain. Menurut Aryo, penampilan Prabowo dalam debat perdana bertolak belakang dengan citra Jokowi. Karena itu, ia menilai Prabowo telah gagal meniru gaya sang presiden. Benar, saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog. Benar, ya. Dan saya juga setuju. Harus tunggu dulu, aku mau jawab. Jadi, benar keadilan. Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan, tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya. Tetapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Baik, waktu habis, Bapak. Waktu habis, Bapak. Terima kasih. Hadirin harap tenang. Baik. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Nanti kita akan kasih kesempatan untuk memberikan apresiasi kepada para calon presiden. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 3. Kami persilakan kepada panelis. Aksi Gibran Rakabuming yang menunjukkan gestur mengajak pendukung sorak-sorai saat debat Capres berbuah teguran dari Komisi Pemilihan Umum. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari pada Rabu 13 Desember 2023. Menurutnya, aksi seperti yang dilakukan Gibran saat debat tidak boleh dilakukan. Seperti diketahui, momen tersebut terjadi saat Prabowo Subianto sedang menjawab pertanyaan dari Anies Baswedan tentang putusan MK. Gibran terlihat langsung berdiri sembari menggerakkan kedua tangannya dari bawah ke atas selesai Prabowo merespon pertanyaan Anies. Gerakan itu Gibran arahkan kepada para pendukungnya. Setelah Gibran melakukan aksi tersebut, para pendukungnya langsung merespon dengan bersorak. Atas hal itu, KPU menyatakan akan menegur aksi Cawapres nomor urut 2 itu. Selain memberikan teguran, KPU RI bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid mengatakan bahwa aksi Gibran merupakan spontanitas.
Menurut Nusron, aksi Gibran merupakan spontanitas untuk memberikan semangat kepada Prabowo. Nusron mengklaim bahwa tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan Gibran. Reaksi Gibran raka booming saat Prabowo membahas putusan MK dalam debat KPU menjadi sorotan publik. Seperti diketahui saat Prabowo membela cawapresnya ketika dicecar soal putusan MK, Gibran langsung berdiri seraya membangkitkan semangat pendukungnya. Menanggapi reaksi Gibran, TKN Prabowo Gibran membantah bahwa cawapresnya terpancing emosi dalam momen debat tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Tim Fanta atau pemilih muda TKN Prabowo Gibran, Arief Roshid pada Rabu 13 Desember 2023. Menurut Arief, dalam momen tersebut Gibran bukan terpancing emosi saat Prabowo menggebu dicecar soal putusan MK. Arief menjelaskan bahwa Gibran yang sampai berdiri dan membangkitkan semangat pendukung hanya sebuah bentuk ekspresi. Dikatakan Arief bahwa ekspresi itu merupakan ungkapan antusiasme dan apresiasi setelah mendengar jawaban dari Prabowo. Arief menyebut Gibran ingin mengajak penonton bertepuk tangan dan mendukung Prabowo yang sedang berdebat dengan capres lain. Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid. Nusron berkata bahwa reaksi Gibran itu hanya bentuk spontanitas saja. Menurutnya yang Gibran lakukan itu adalah bentuk dukungan kepada Prabowo. Nusron menilai tindakan Gibran itu memperlihatkan bahwa chemistry antara Prabowo-Gibran terbangun dengan baik. Dia mengaku tidak melihat chemistry serupa dari pasangan calon lain dalam debat. Jawaban Prabowo Subianto soal konflik Papua dalam debat sempat dicecar oleh dua capres lainnya yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ternyata jawaban Prabowo tersebut juga disorot oleh Amnesty International Indonesia. Mereka mengkritik solusi dari Prabowo soal konflik di Papua. Seperti diketahui, Prabowo justru menyinggung soal campur tangan asing dan menawarkan pendekatan keamanan serta ekonomi sebagai jalan keluar untuk mengatasi kekerasan di Papua. Menurut Amnesty, justru pandangan seperti itu yang membuat kekerasan dan konflik di Papua tidak pernah berhenti. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid pada Selasa 12 Desember. Usman mengatakan bahwa dalam kajian terbaru Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi gagal meredam konflik. Menurut Usman, pembangunan pro-investasi justru terbukti mengorbankan banyak warga sipil. Meskipun dikritik banyak pihak, jawaban Prabowo justru dipuji oleh tokoh muda Papua, Billy Mamprasar. Menurut Billy, Prabowo berhasil menjabarkan kekuatan dari pendekatan kesejahteraan yang selama ini dilakukan Presiden Jokowi. Billy menyetujui sikap Prabowo yang menyebut bahwa konflik di Papua tidak sederhana dan tidak mudah diselesaikan. Butuh banyak faktor yang perlu dipertimbangkan serta memerlukan pendekatan dengan berbagai strategi. Pujian Prabowo kepada Jokowi menurut Billy juga menyentuh hati orang-orang Papua. Billy menekankan pentingnya usaha presiden berikutnya untuk memecahkan solusi dalam menangani masalah HAM di Papua. Saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus semua kekuatan harus kita rangkul. Berbagai kritikan dari PDIP dilayangkan untuk Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto seusai debat di KPU berlangsung. Kritikan tersebut salah satunya disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa Prabowo kebingungan saat ditanya mengenai pelanggaran HAM di masa lalu. Kritikan itu disampaikan Hasto pada Selasa 12 Desember malam. Menurutnya, Prabowo tampak berusaha menutupi kejadian sesungguhnya terkait penculikan mahasiswa 1997 sampai 1998. Hasto menduga Prabowo kesulitan menjawab soal pelanggaran HAM karena berusaha menutupi kesalahannya. Selain Hasto, kritikan juga diberikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud sekaligus kader PDIP, Aryo Seno Bagaskoro. Aryo menyebut bahwa Prabowo telah gagal menjadi penerus Presiden Joko Widodo. Dalam debat perdana Capres, Prabowo cenderung emosional dan mudah terpancing pertanyaan Capres lain. Menurut Aryo, penampilan Prabowo dalam debat perdana bertolak belakang dengan citra Jokowi. Karena itu, ia menilai Prabowo telah gagal meniru gaya sang presiden. Benar, saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog. Benar, ya. Dan saya juga setuju. Tunggu dulu, aku mau jawab.
Jadi benar keadilan, benar sekali harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya. Tetapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Baik, waktu habis, Bapak. Waktu habis, Bapak. Terima kasih. Hadirin harap tenang. Baik. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Nanti kita akan kasih kesempatan untuk memberikan apresiasi kepada para calon presiden. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 3. Kami persilakan kepada panelis. Aksi Gibran Rakabuming yang menunjukkan gestur mengajak pendukung sorak-sorai saat debat Capres berbuah teguran dari Komisi Pemilihan Umum. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari pada Rabu 13 Desember 2023. Menurutnya aksi seperti yang dilakukan Gibran saat debat tidak boleh dilakukan. Seperti diketahui, momen tersebut terjadi saat Prabowo Subianto sedang menjawab pertanyaan dari Anies Baswedan tentang putusan MK. Gibran terlihat langsung berdiri sembari menggerakkan kedua tangannya dari bawah ke atas seusai Prabowo merespon pertanyaan Anies. Gerakan itu Gibran arahkan kepada para pendukungnya. Setelah Gibran melakukan aksi tersebut, para pendukungnya langsung merespon dengan bersorak. Atas hal itu, KPU menyatakan akan menegur aksi Cawapres nomor urut 2 itu. Selain memberikan teguran, KPU RI bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid mengatakan bahwa aksi Gibran merupakan spontanitas. Menurut Nusron, aksi Gibran merupakan spontanitas untuk memberikan semangat kepada Prabowo. Nusron mengklaim bahwa tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan Gibran. Reaksi Gibran Rakabuming saat Prabowo membahas putusan MK dalam debat KPU menjadi sorotan publik. Seperti diketahui saat Prabowo membela cawapresnya ketika dicecar soal putusan MK, Gibran langsung berdiri seraya membangkitkan semangat pendukungnya. Menanggapi reaksi Gibran, TKN Prabowo Gibran membantah bahwa cawapresnya terpancing emosi dalam momen debat tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Tim Fanta atau pemilih muda TKN Prabowo Gibran, Arif Rosyid pada Rabu 13 Desember 2023. Menurut Arif, dalam momen tersebut Gibran bukan terpancing emosi saat Prabowo menggebu dicecar soal putusan MK. Arif menjelaskan bahwa Gibran yang sampai berdiri dan membangkitkan semangat pendukung hanya sebuah bentuk ekspresi. Dikatakan Arif bahwa ekspresi itu merupakan ungkapan antusiasme dan apresiasi setelah mendengar jawaban dari Prabowo. Arif menyebut Gibran ingin mengajak penonton bertepuk tangan dan mendukung Prabowo yang sedang berdebat dengan capres lain. Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron berkata bahwa reaksi Gibran itu hanya bentuk spontanitas saja. Menurutnya yang Gibran lakukan itu adalah bentuk dukungan kepada Prabowo. Nusron menilai tindakan Gibran itu memperlihatkan bahwa chemistry antara Prabowo Gibran terbangun dengan baik. Dia mengaku tidak melihat chemistry serupa dari pasangan calon lain dalam debat. Jawaban Prabowo Subianto soal konflik Papua dalam debat sempat dicecar oleh dua capres lainnya yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ternyata jawaban Prabowo tersebut juga disorot oleh Amnesty International Indonesia. Mereka mengkritik solusi dari Prabowo soal konflik di Papua. Seperti diketahui, Prabowo justru menyinggung soal campur tangan asing dan menawarkan pendekatan keamanan serta ekonomi sebagai jalan keluar untuk mengatasi kekerasan di Papua. Menurut Amnesty, justru pandangan seperti itu yang membuat kekerasan dan konflik di Papua tidak pernah berhenti. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid pada Selasa 12 Desember. Usman mengatakan bahwa dalam kajian terbaru Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi gagal meredam konflik.
Menurut Usman, pembangunan pro-investasi justru terbukti mengorbankan banyak warga sipil. Meskipun dikritik banyak pihak, jawaban Prabowo justru dipuji oleh tokoh muda Papua, Billy Mamprasar. Menurut Billy, Prabowo berhasil menjabarkan kekuatan dari pendekatan kesejahteraan yang selama ini dilakukan Presiden Jokowi. Billy menyetujui sikap Prabowo yang menyebut bahwa konflik di Papua tidak sederhana dan tidak mudah diselesaikan. Butuh banyak faktor yang perlu dipertimbangkan serta memerlukan pendekatan dengan berbagai strategi. Pujian Prabowo kepada Jokowi menurut Billy juga menyentuh hati orang-orang Papua. Billy menekankan pentingnya usaha presiden berikutnya untuk memecahkan solusi dalam menangani masalah HAM di Papua. Saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Berbagai kritikan dari PDIP dilayangkan untuk Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto selesai debat di KPU berlangsung. Kritikan tersebut salah satunya disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa Prabowo kebingungan saat ditanya mengenai pelanggaran HAM di masa lalu. Kritikan itu disampaikan Hasto pada Selasa 12 Desember malam. Menurutnya, Prabowo tampak berusaha menutupi kejadian sesungguhnya terkait penculikan mahasiswa 1997 sampai 1998. Hasto menduga Prabowo kesulitan menjawab soal pelanggaran HAM karena berusaha menutupi kesalahannya. Selain Hasto, kritikan juga diberikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud sekaligus kader PDIP Aryo Seno Bagaskoro. Aryo menyebut bahwa Prabowo telah gagal menjadi penerus Presiden Joko Widodo. Dalam debat perdana Capres, Prabowo cenderung emosional dan mudah terpancing pertanyaan Capres lain. Menurut Aryo, penampilan Prabowo dalam debat perdana bertolak belakang dengan citra Jokowi. Karena itu, ia menilai Prabowo telah gagal meniru gaya sang presiden. Benar, saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog. Benar, ya. Dan saya juga setuju. Harus tunggu dulu, aku mau jawab. Jadi, benar keadilan. Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan, tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya. Tetapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Baik, waktu habis, Bapak. Waktu habis, Bapak. Terima kasih. Hadirin harap tenang. Baik. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Nanti kita akan kasih kesempatan untuk memberikan apresiasi kepada para calon presiden. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 3. Kami persilakan kepada panelis. Aksi Gibran Rakabuming yang menunjukkan gestur mengajak pendukung sorak-sorai saat debat Capres berbuah teguran dari Komisi Pemilihan Umum. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari pada Rabu 13 Desember 2023. Menurutnya, aksi seperti yang dilakukan Gibran saat debat tidak boleh dilakukan. Seperti diketahui, momen tersebut terjadi saat Prabowo Subianto sedang menjawab pertanyaan dari Anies Baswedan tentang putusan MK. Gibran terlihat langsung berdiri sembari menggerakkan kedua tangannya dari bawah ke atas selesai Prabowo merespon pertanyaan Anies. Gerakan itu Gibran arahkan kepada para pendukungnya. Setelah Gibran melakukan aksi tersebut, para pendukungnya langsung merespon dengan bersorak. Atas hal itu, KPU menyatakan akan menegur aksi Cawapres nomor urut 2 itu. Selain memberikan teguran, KPU RI bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid mengatakan bahwa aksi Gibran merupakan spontanitas. Menurut Nusron, aksi Gibran merupakan spontanitas untuk memberikan semangat kepada Prabowo.
Nusron mengklaim bahwa tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan Gibran. Reaksi Gibran Raka Buming saat Prabowo membahas putusan MK dalam debat KPU menjadi sorotan publik. Seperti diketahui saat Prabowo membela cawapresnya ketika dicecar soal putusan MK, Gibran langsung berdiri seraya membangkitkan semangat pendukungnya. Menanggapi reaksi Gibran, TKN Prabowo Gibran membantah bahwa cawapresnya terpancing emosi dalam momen debat tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Tim Fanta atau pemilih muda TKN Prabowo Gibran, Arif Roshid pada Rabu 13 Desember 2023. Menurut Arif, dalam momen tersebut Gibran bukan terpancing emosi saat Prabowo menggebu dicecar soal putusan MK. Arif menjelaskan bahwa Gibran yang sampai berdiri dan membangkitkan semangat pendukung hanya sebuah bentuk ekspresi. Dikatakan Arif bahwa ekspresi itu merupakan ungkapan antusiasme dan apresiasi setelah mendengar jawaban dari Prabowo. Arif menyebut Gibran ingin mengajak penonton bertepuk tangan dan mendukung Prabowo yang sedang berdebat dengan capres lain. Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid. Nusron berkata bahwa reaksi Gibran itu hanya bentuk spontanitas saja. Menurutnya yang Gibran lakukan itu adalah bentuk dukungan kepada Prabowo. Nusron menilai tindakan Gibran itu memperlihatkan bahwa chemistry antara Prabowo Gibran terbangun dengan baik. Dia mengaku tidak melihat chemistry serupa dari pasangan calon lain dalam debat. Jawaban Prabowo Subianto soal konflik Papua dalam debat sempat dicecar oleh dua capres lainnya, yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ternyata jawaban Prabowo tersebut juga disorot oleh Amnesty International Indonesia. Mereka mengkritik solusi dari Prabowo soal konflik di Papua. Seperti diketahui, Prabowo justru menyinggung soal campur tangan asing dan menawarkan pendekatan keamanan serta ekonomi sebagai jalan keluar untuk mengatasi kekerasan di Papua. Menurut Amnesty, justru pandangan seperti itu yang membuat kekerasan dan konflik di Papua tidak pernah berhenti. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid pada Selasa 12 Desember. Usman mengatakan bahwa dalam kajian terbaru Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi gagal meredam konflik. Menurut Usman, pembangunan pro-investasi justru terbukti mengorbankan banyak warga sipil. Meskipun dikritik banyak pihak, jawaban Prabowo justru dipuji oleh tokoh muda Papua, Billy Mamprasar. Menurut Billy, Prabowo berhasil menjabarkan kekuatan dari pendekatan kesejahteraan yang selama ini dilakukan Presiden Jokowi. Billy menyetujui sikap Prabowo yang menyebut bahwa konflik di Papua tidak sederhana dan tidak mudah diselesaikan. Butuh banyak faktor yang perlu dipertimbangkan serta memerlukan pendekatan dengan berbagai strategi. Pujian Prabowo kepada Jokowi menurut Billy juga menyentuh hati orang-orang Papua. Billy menekankan pentingnya usaha presiden berikutnya untuk memecahkan solusi dalam menangani masalah HAM di Papua. Saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Berbagai kritikan dari PDIP dilayangkan untuk Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto seusai debat di KPU berlangsung. Kritikan tersebut salah satunya disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa Prabowo kebingungan saat ditanya mengenai pelanggaran HAM di masa lalu. Kritikan itu disampaikan Hasto pada Selasa 12 Desember malam. Menurutnya, Prabowo tampak berusaha menutupi kejadian sesungguhnya terkait penculikan mahasiswa 1997 sampai 1998. Hasto menduga Prabowo kesulitan menjawab soal pelanggaran HAM karena berusaha menutupi kesalahannya. Selain Hasto, kritikan juga diberikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud sekaligus kader PDIP, Aryo Seno Bagaskoro. Aryo menyebut bahwa Prabowo telah gagal menjadi penerus Presiden Joko Widodo. Dalam debat perdana Capres, Prabowo cenderung emosional dan mudah terpancing pertanyaan Capres lain. Menurut Aryo, penampilan Prabowo dalam debat perdana bertolak belakang dengan citra Jokowi. Karena itu, ia menilai Prabowo telah gagal meniru gaya sang presiden. Benar, saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog. Benar, ya. Dan saya juga setuju. Harus tunggu dulu, aku mau jawab. Jadi, benar keadilan.
Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya. Tetapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Baik, waktu habis, Bapak. Waktu habis, Bapak. Terima kasih. Hadirin harap tenang. Baik. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Nanti kita akan kasih kesempatan untuk memberikan apresiasi kepada para calon presiden. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 3. Kami persilakan kepada panelis. Aksi Gibran Rakabuming yang menunjukkan gestur mengajak pendukung sorak-sorai saat debat Capres berbuah teguran dari Komisi Pemilihan Umum. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari pada Rabu 13 Desember 2023. Menurutnya aksi seperti yang dilakukan Gibran saat debat tidak boleh dilakukan. Seperti diketahui, momen tersebut terjadi saat Prabowo Subianto sedang menjawab pertanyaan dari Anies Baswedan tentang putusan MK. Gibran terlihat langsung berdiri sembari menggerakkan kedua tangannya dari bawah ke atas seusai Prabowo merespon pertanyaan Anies. Gerakan itu Gibran arahkan kepada para pendukungnya. Setelah Gibran melakukan aksi tersebut, para pendukungnya langsung merespon dengan bersorak. Atas hal itu, KPU menyatakan akan menegur aksi Cawapres nomor urut 2 itu. Selain memberikan teguran, KPU RI bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid mengatakan bahwa aksi Gibran merupakan spontanitas. Menurut Nusron, aksi Gibran merupakan spontanitas untuk memberikan semangat kepada Prabowo. Nusron mengklaim bahwa tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan Gibran. Reaksi Gibran Rakabuming saat Prabowo membahas putusan MK dalam debat KPU menjadi sorotan publik. Seperti diketahui saat Prabowo membela cawapresnya ketika dicecar soal putusan MK, Gibran langsung berdiri seraya membangkitkan semangat pendukungnya. Menanggapi reaksi Gibran, TKN Prabowo Gibran membantah bahwa cawapresnya terpancing emosi dalam momen debat tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Tim Fanta atau pemilih muda TKN Prabowo Gibran, Arif Rosyid pada Rabu 13 Desember 2023. Menurut Arif, dalam momen tersebut Gibran bukan terpancing emosi saat Prabowo menggebu dicecar soal putusan MK. Arif menjelaskan bahwa Gibran yang sampai berdiri dan membangkitkan semangat pendukung hanya sebuah bentuk ekspresi. Dikatakan Arif bahwa ekspresi itu merupakan ungkapan antusiasme dan apresiasi setelah mendengar jawaban dari Prabowo. Arif menyebut Gibran ingin mengajak penonton bertepuk tangan dan mendukung Prabowo yang sedang berdebat dengan capres lain. Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron berkata bahwa reaksi Gibran itu hanya bentuk spontanitas saja. Menurutnya yang Gibran lakukan itu adalah bentuk dukungan kepada Prabowo. Nusron menilai tindakan Gibran itu memperlihatkan bahwa chemistry antara Prabowo Gibran terbangun dengan baik. Dia mengaku tidak melihat chemistry serupa dari pasangan calon lain dalam debat. Jawaban Prabowo Subianto soal konflik Papua dalam debat sempat dicecar oleh dua capres lainnya yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ternyata jawaban Prabowo tersebut juga disorot oleh Amnesty International Indonesia. Mereka mengkritik solusi dari Prabowo soal konflik di Papua. Seperti diketahui, Prabowo justru menyinggung soal campur tangan asing dan menawarkan pendekatan keamanan serta ekonomi sebagai jalan keluar untuk mengatasi kekerasan di Papua. Menurut Amnesty, justru pandangan seperti itu yang membuat kekerasan dan konflik di Papua tidak pernah berhenti. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid pada Selasa 12 Desember.
Usman mengatakan bahwa dalam kajian terbaru Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi gagal meredam konflik. Menurut Usman, pembangunan pro-investasi justru terbukti mengorbankan banyak warga sipil. Meskipun dikritik banyak pihak, jawaban Prabowo justru dipuji oleh tokoh muda Papua, Billy Mamprasar. Menurut Billy, Prabowo berhasil menjabarkan kekuatan dari pendekatan kesejahteraan yang selama ini dilakukan Presiden Jokowi. Billy menyetujui sikap Prabowo yang menyebut bahwa konflik di Papua tidak sederhana dan tidak mudah diselesaikan. Butuh banyak faktor yang perlu dipertimbangkan serta memerlukan pendekatan dengan berbagai strategi. Pujian Prabowo kepada Jokowi menurut Billy juga menyentuh hati orang-orang Papua. Billy menekankan pentingnya usaha presiden berikutnya untuk memecahkan solusi dalam menangani masalah HAM di Papua. Saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Berbagai kritikan dari PDIP dilayangkan untuk Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto seusai debat di KPU berlangsung. Kritikan tersebut salah satunya disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa Prabowo kebingungan saat ditanya mengenai pelanggaran HAM di masa lalu. Kritikan itu disampaikan Hasto pada Selasa 12 Desember malam. Menurutnya, Prabowo tampak berusaha menutupi kejadian sesungguhnya terkait penculikan mahasiswa 1997 sampai 1998. Hasto menduga Prabowo kesulitan menjawab soal pelanggaran HAM karena berusaha menutupi kesalahannya. Selain Hasto, kritikan juga diberikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud sekaligus kader PDIP Aryo Seno Bagaskoro. Aryo menyebut bahwa Prabowo telah gagal menjadi penerus Presiden Joko Widodo. Dalam debat perdana Capres, Prabowo cenderung emosional dan mudah terpancing pertanyaan Capres lain. Menurut Aryo, penampilan Prabowo dalam debat perdana bertolak belakang dengan citra Jokowi. Karena itu, ia menilai Prabowo telah gagal meniru gaya sang presiden. Benar, saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog. Benar, ya. Dan saya juga setuju. Harus tunggu dulu, aku mau jawab. Jadi, benar keadilan. Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan, tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya. Tetapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Baik, waktu habis, Bapak. Waktu habis, Bapak. Terima kasih. Hadirin harap tenang. Baik. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Nanti kita akan kasih kesempatan untuk memberikan apresiasi kepada para calon presiden. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 3. Kami persilakan kepada panelis. Aksi Gibran Rakabuming yang menunjukkan gestur mengajak pendukung sorak-sorai saat debat Capres berbuah teguran dari Komisi Pemilihan Umum. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari pada Rabu 13 Desember 2023. Menurutnya aksi seperti yang dilakukan Gibran saat debat tidak boleh dilakukan. Seperti diketahui, momen tersebut terjadi saat Prabowo Subianto sedang menjawab pertanyaan dari Anies Baswedan tentang putusan MK. Gibran terlihat langsung berdiri sembari menggerakkan kedua tangannya dari bawah ke atas selesai Prabowo merespon pertanyaan Anies. Gerakan itu Gibran arahkan kepada para pendukungnya. Setelah Gibran melakukan aksi tersebut, para pendukungnya langsung merespon dengan bersorak. Atas hal itu, KPU menyatakan akan menegur aksi Cawapres nomor urut 2 itu. Selain memberikan teguran, KPU RI bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid mengatakan bahwa aksi Gibran merupakan spontanitas. Menurut Nusron, aksi Gibran merupakan spontanitas untuk memberikan semangat kepada Prabowo.
Nusron mengklaim bahwa tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan Gibran. Reaksi Gibran raka booming saat Prabowo membahas putusan MK dalam debat KPU menjadi sorotan publik. Seperti diketahui saat Prabowo membela cawapresnya ketika dicecar soal putusan MK, Gibran langsung berdiri seraya membangkitkan semangat pendukungnya. Menanggapi reaksi Gibran, TKN Prabowo Gibran membantah bahwa cawapresnya terpancing emosi dalam momen debat tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Tim Fanta atau pemilih muda TKN Prabowo Gibran, Arief Rashid pada Rabu 13 Desember 2023. Menurut Arief, dalam momen tersebut Gibran bukan terpancing emosi saat Prabowo menggebu dicecar soal putusan MK. Arief menjelaskan bahwa Gibran yang sampai berdiri dan membangkitkan semangat pendukung hanya sebuah bentuk ekspresi. Dikatakan Arief bahwa ekspresi itu merupakan ungkapan antusiasme dan apresiasi setelah mendengar jawaban dari Prabowo. Arief menyebut Gibran ingin mengajak penonton bertepuk tangan dan mendukung Prabowo yang sedang berdebat dengan capres lain. Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid. Nusron berkata bahwa reaksi Gibran itu hanya bentuk spontanitas saja. Menurutnya yang Gibran lakukan itu adalah bentuk dukungan kepada Prabowo. Nusron menilai tindakan Gibran itu memperlihatkan bahwa chemistry antara Prabowo Gibran terbangun dengan baik. Dia mengaku tidak melihat chemistry serupa dari pasangan calon lain dalam debat. Jawaban Prabowo Subianto soal konflik Papua dalam debat sempat dicecar oleh dua capres lainnya yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ternyata jawaban Prabowo tersebut juga disorot oleh Amnesty International Indonesia. Mereka mengkritik solusi dari Prabowo soal konflik di Papua. Seperti diketahui, Prabowo justru menyinggung soal campur tangan asing dan menawarkan pendekatan keamanan serta ekonomi sebagai jalan keluar untuk mengatasi kekerasan di Papua. Menurut Amnesty, justru pandangan seperti itu yang membuat kekerasan dan konflik di Papua tidak pernah berhenti. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid pada Selasa 12 Desember. Usman mengatakan bahwa dalam kajian terbaru Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi gagal meredam konflik. Menurut Usman, pembangunan pro-investasi justru terbukti mengorbankan banyak warga sipil. Meskipun dikritik banyak pihak, jawaban Prabowo justru dipuji oleh tokoh muda Papua, Billy Mamprasar. Menurut Billy, Prabowo berhasil menjabarkan kekuatan dari pendekatan kesejahteraan yang selama ini dilakukan Presiden Jokowi. Billy menyetujui sikap Prabowo yang menyebut bahwa konflik di Papua tidak sederhana dan tidak mudah diselesaikan. Butuh banyak faktor yang perlu dipertimbangkan serta memerlukan pendekatan dengan berbagai strategi. Pujian Prabowo kepada Jokowi menurut Billy juga menyentuh hati orang-orang Papua. Billy menekankan pentingnya usaha presiden berikutnya untuk memecahkan solusi dalam menangani masalah HAM di Papua. Saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Berbagai kritikan dari PDIP dilayangkan untuk Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto seusai debat di KPU berlangsung. Kritikan tersebut salah satunya disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa Prabowo kebingungan saat ditanya mengenai pelanggaran HAM di masa lalu. Kritikan itu disampaikan Hasto pada Selasa 12 Desember malam. Menurutnya, Prabowo tampak berusaha menutupi kejadian sesungguhnya terkait penculikan mahasiswa 1997 sampai 1998. Hasto menduga Prabowo kesulitan menjawab soal pelanggaran HAM karena berusaha menutupi kesalahannya. Selain Hasto, kritikan juga diberikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud sekaligus kader PDIP, Aryo Seno Bagaskoro. Aryo menyebut bahwa Prabowo telah gagal menjadi penerus Presiden Joko Widodo. Dalam debat perdana Capres, Prabowo cenderung emosional dan mudah terpancing pertanyaan Capres lain. Menurut Aryo, penampilan Prabowo dalam debat perdana bertolak belakang dengan citra Jokowi. Karena itu, ia menilai Prabowo telah gagal meniru gaya sang presiden. Benar, saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog. Benar, ya. Dan saya juga setuju. Harus tunggu dulu, aku mau jawab. Jadi, benar keadilan.
Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan, tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya. Tetapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Baik, waktu habis, Bapak. Waktu habis, Bapak. Terima kasih. Hadirin harap tenang. Baik. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Nanti kita akan kasih kesempatan untuk memberikan apresiasi kepada para calon presiden. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 3. Kami persilakan kepada panelis. Aksi Gibran Rakabuming yang menunjukkan gestur mengajak pendukung sorak-sorai saat debat Capres berbuah teguran dari Komisi Pemilihan Umum. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari pada Rabu 13 Desember 2023. Menurutnya aksi seperti yang dilakukan Gibran saat debat tidak boleh dilakukan. Seperti diketahui, momen tersebut terjadi saat Prabowo Subianto sedang menjawab pertanyaan dari Anies Baswedan tentang putusan MK. Gibran terlihat langsung berdiri sembari menggerakkan kedua tangannya dari bawah ke atas selesai Prabowo merespon pertanyaan Anies. Gerakan itu Gibran arahkan kepada para pendukungnya. Setelah Gibran melakukan aksi tersebut, para pendukungnya langsung merespon dengan bersorak. Atas hal itu, KPU menyatakan akan menegur aksi Cawapres nomor urut 2 itu. Selain memberikan teguran, KPU RI bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid mengatakan bahwa aksi Gibran merupakan spontanitas. Menurut Nusron, aksi Gibran merupakan spontanitas untuk memberikan semangat kepada Prabowo. Nusron mengklaim bahwa tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan Gibran. Reaksi Gibran Rakabuming saat Prabowo membahas putusan MK dalam debat KPU menjadi sorotan publik. Seperti diketahui saat Prabowo membela cawapresnya ketika dicecar soal putusan MK, Gibran langsung berdiri seraya membangkitkan semangat pendukungnya. Menanggapi reaksi Gibran, TKN Prabowo Gibran membantah bahwa cawapresnya terpancing emosi dalam momen debat tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Tim Fanta atau pemilih muda TKN Prabowo Gibran, Arif Roshid pada Rabu 13 Desember 2023. Menurut Arif, dalam momen tersebut Gibran bukan terpancing emosi saat Prabowo menggebu dicecar soal putusan MK. Arif menjelaskan bahwa Gibran yang sampai berdiri dan membangkitkan semangat pendukung hanya sebuah bentuk ekspresi. Dikatakan Arif bahwa ekspresi itu merupakan ungkapan antusiasme dan apresiasi setelah mendengar jawaban dari Prabowo. Arif menyebut Gibran ingin mengajak penonton bertepuk tangan dan mendukung Prabowo yang sedang berdebat dengan capres lain. Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron berkata bahwa reaksi Gibran itu hanya bentuk spontanitas saja. Menurutnya yang Gibran lakukan itu adalah bentuk dukungan kepada Prabowo. Nusron menilai tindakan Gibran itu memperlihatkan bahwa chemistry antara Prabowo Gibran terbangun dengan baik. Dia mengaku tidak melihat chemistry serupa dari pasangan calon lain dalam debat. Jawaban Prabowo Subianto soal konflik Papua dalam debat sempat dicecar oleh dua capres lainnya yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ternyata jawaban Prabowo tersebut juga disorot oleh Amnesty International Indonesia. Mereka mengkritik solusi dari Prabowo soal konflik di Papua. Seperti diketahui, Prabowo justru menyinggung soal campur tangan asing dan menawarkan pendekatan keamanan serta ekonomi sebagai jalan keluar untuk mengatasi kekerasan di Papua. Menurut Amnesty, justru pandangan seperti itu yang membuat kekerasan dan konflik di Papua tidak pernah berhenti. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid pada Selasa 12 Desember. Usman mengatakan bahwa dalam kajian terbaru Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi gagal meredam konflik.
Menurut Usman, pembangunan pro-investasi justru terbukti mengorbankan banyak warga sipil. Meskipun dikritik banyak pihak, jawaban Prabowo justru dipuji oleh tokoh muda Papua, Billy Mamprasar. Menurut Billy, Prabowo berhasil menjabarkan kekuatan dari pendekatan kesejahteraan yang selama ini dilakukan Presiden Jokowi. Billy menyetujui sikap Prabowo yang menyebut bahwa konflik di Papua tidak sederhana dan tidak mudah diselesaikan. Butuh banyak faktor yang perlu dipertimbangkan serta memerlukan pendekatan dengan berbagai strategi. Pujian Prabowo kepada Jokowi menurut Billy juga menyentuh hati orang-orang Papua. Billy menekankan pentingnya usaha presiden berikutnya untuk memecahkan solusi dalam menangani masalah HAM di Papua. Saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus semua kekuatan harus kita rangkul. Berbagai kritikan dari PDIP dilayangkan untuk Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto seusai debat di KPU berlangsung. Kritikan tersebut salah satunya disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa Prabowo kebingungan saat ditanya mengenai pelanggaran HAM di masa lalu. Kritikan itu disampaikan Hasto pada Selasa 12 Desember malam. Menurutnya, Prabowo tampak berusaha menutupi kejadian sesungguhnya terkait penculikan mahasiswa 1997 sampai 1998. Hasto menduga Prabowo kesulitan menjawab soal pelanggaran HAM karena berusaha menutupi kesalahannya. Selain Hasto, kritikan juga diberikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud sekaligus kader PDIP Aryo Seno Bagaskoro. Aryo menyebut bahwa Prabowo telah gagal menjadi penerus Presiden Joko Widodo. Dalam debat perdana Capres, Prabowo cenderung emosional dan mudah terpancing pertanyaan Capres lain. Menurut Aryo, penampilan Prabowo dalam debat perdana bertolak belakang dengan citra Jokowi. Karena itu, ia menilai Prabowo telah gagal meniru gaya sang presiden. Benar, saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog. Benar, ya. Dan saya juga setuju. Tunggu dulu, aku mau jawab. Jadi, benar keadilan. Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan, tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya. Tetapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus semua kekuatan harus kita rangkul. Baik, waktu habis, Bapak. Waktu habis, Bapak. Terima kasih. Hadirin harap tenang. Baik. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Nanti kita akan kasih kesempatan untuk memberikan apresiasi kepada para calon presiden. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 3. Kami persilakan kepada panelis. Aksi Gibran Rakabuming yang menunjukkan gestur mengajak pendukung sorak-sorai saat debat Capres berbuah teguran dari Komisi Pemilihan Umum. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari pada Rabu 13 Desember 2023. Menurutnya, aksi seperti yang dilakukan Gibran saat debat tidak boleh dilakukan. Seperti diketahui, momen tersebut terjadi saat Prabowo Subianto sedang menjawab pertanyaan dari Anies Baswedan tentang putusan MK. Gibran terlihat langsung berdiri sembari menggerakkan kedua tangannya dari bawah ke atas seusai Prabowo merespon pertanyaan Anies. Gerakan itu Gibran arahkan kepada para pendukungnya. Setelah Gibran melakukan aksi tersebut, para pendukungnya langsung merespon dengan bersorak. Atas hal itu, KPU menyatakan akan menegur aksi Cawapres nomor urut 2 itu. Selain memberikan teguran, KPU RI bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid mengatakan bahwa aksi Gibran merupakan spontanitas. Menurut Nusron, aksi Gibran merupakan spontanitas untuk memberikan semangat kepada Prabowo.
Nusron mengklaim bahwa tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan Gibran. Reaksi Gibran Raka Buming saat Prabowo membahas putusan MK dalam debat KPU menjadi sorotan publik. Seperti diketahui saat Prabowo membela cawapresnya ketika dicecar soal putusan MK, Gibran langsung berdiri seraya membangkitkan semangat pendukungnya. Menanggapi reaksi Gibran, TKN Prabowo Gibran membantah bahwa cawapresnya terpancing emosi dalam momen debat tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Tim Fanta atau pemilih muda TKN Prabowo Gibran, Arif Roshid pada Rabu 13 Desember 2023. Menurut Arif, dalam momen tersebut Gibran bukan terpancing emosi saat Prabowo menggebu dicecar soal putusan MK. Arif menjelaskan bahwa Gibran yang sampai berdiri dan membangkitkan semangat pendukung hanya sebuah bentuk ekspresi. Dikatakan Arif bahwa ekspresi itu merupakan ungkapan antusiasme dan apresiasi setelah mendengar jawaban dari Prabowo. Arif menyebut Gibran ingin mengajak penonton bertepuk tangan dan mendukung Prabowo yang sedang berdebat dengan capres lain. Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid. Nusron berkata bahwa reaksi Gibran itu hanya bentuk spontanitas saja. Menurutnya yang Gibran lakukan itu adalah bentuk dukungan kepada Prabowo. Nusron menilai tindakan Gibran itu memperlihatkan bahwa chemistry antara Prabowo Gibran terbangun dengan baik. Dia mengaku tidak melihat chemistry serupa dari pasangan calon lain dalam debat. Jawaban Prabowo Subianto soal konflik Papua dalam debat sempat dicecar oleh dua capres lainnya yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ternyata jawaban Prabowo tersebut juga disorot oleh Amnesty International Indonesia. Mereka mengkritik solusi dari Prabowo soal konflik di Papua. Seperti diketahui, Prabowo justru menyinggung soal campur tangan asing dan menawarkan pendekatan keamanan serta ekonomi sebagai jalan keluar untuk mengatasi kekerasan di Papua. Menurut Amnesty, justru pandangan seperti itu yang membuat kekerasan dan konflik di Papua tidak pernah berhenti. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid pada Selasa 12 Desember. Usman mengatakan bahwa dalam kajian terbaru Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi gagal meredam konflik. Menurut Usman, pembangunan pro-investasi justru terbukti mengorbankan banyak warga sipil. Meskipun dikritik banyak pihak, jawaban Prabowo justru dipuji oleh tokoh muda Papua, Billy Mamprasar. Menurut Billy, Prabowo berhasil menjabarkan kekuatan dari pendekatan kesejahteraan yang selama ini dilakukan Presiden Jokowi. Billy menyetujui sikap Prabowo yang menyebut bahwa konflik di Papua tidak sederhana dan tidak mudah diselesaikan. Butuh banyak faktor yang perlu dipertimbangkan serta memerlukan pendekatan dengan berbagai strategi. Pujian Prabowo kepada Jokowi menurut Billy juga menyentuh hati orang-orang Papua. Billy menekankan pentingnya usaha presiden berikutnya untuk memecahkan solusi dalam menangani masalah HAM di Papua. Saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Berbagai kritikan dari PDIP dilayangkan untuk Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto selesai debat di KPU berlangsung. Kritikan tersebut salah satunya disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa Prabowo kebingungan saat ditanya mengenai pelanggaran HAM di masa lalu. Kritikan itu disampaikan Hasto pada Selasa 12 Desember malam. Menurutnya, Prabowo tampak berusaha menutupi kejadian sesungguhnya terkait penculikan mahasiswa 1997 sampai 1998. Hasto menduga Prabowo kesulitan menjawab soal pelanggaran HAM karena berusaha menutupi kesalahannya. Selain Hasto, kritikan juga diberikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud sekaligus kader PDIP Aryo Seno Bagaskoro. Aryo menyebut bahwa Prabowo telah gagal menjadi penerus Presiden Joko Widodo. Dalam debat perdana Capres, Prabowo cenderung emosional dan mudah terpancing pertanyaan Capres lain. Menurut Aryo, penampilan Prabowo dalam debat perdana bertolak belakang dengan citra Jokowi. Karena itu, ia menilai Prabowo telah gagal meniru gaya sang presiden. Benar, saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog. Benar, ya. Dan saya juga setuju. Harus tunggu dulu, aku mau jawab. Jadi, benar keadilan.
Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya. Tetapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Baik, waktu habis, Bapak. Waktu habis, Bapak. Terima kasih. Hadirin harap tenang. Baik. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Nanti kita akan kasih kesempatan untuk memberikan apresiasi kepada para calon presiden. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 3. Kami persilakan kepada panelis. Aksi Gibran Rakabuming yang menunjukkan gestur mengajak pendukung sorak-sorai saat debat Capres berbuah teguran dari Komisi Pemilihan Umum. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari pada Rabu 13 Desember 2023. Menurutnya aksi seperti yang dilakukan Gibran saat debat tidak boleh dilakukan. Seperti diketahui, momen tersebut terjadi saat Prabowo Subianto sedang menjawab pertanyaan dari Anies Baswedan tentang putusan MK. Gibran terlihat langsung berdiri sembari menggerakkan kedua tangannya dari bawah ke atas selesai Prabowo merespon pertanyaan Anies. Gerakan itu Gibran arahkan kepada para pendukungnya. Setelah Gibran melakukan aksi tersebut, para pendukungnya langsung merespon dengan bersorak. Atas hal itu, KPU menyatakan akan menegur aksi Cawapres nomor urut 2 itu. Selain memberikan teguran, KPU RI bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid mengatakan bahwa aksi Gibran merupakan spontanitas. Menurut Nusron, aksi Gibran merupakan spontanitas untuk memberikan semangat kepada Prabowo. Nusron mengklaim bahwa tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan Gibran. Reaksi Gibran Rakabuming saat Prabowo membahas putusan MK dalam debat KPU menjadi sorotan publik. Seperti diketahui saat Prabowo membela cawapresnya ketika dicecar soal putusan MK, Gibran langsung berdiri seraya membangkitkan semangat pendukungnya. Menanggapi reaksi Gibran, TKN Prabowo Gibran membantah bahwa cawapresnya terpancing emosi dalam momen debat tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Tim Fanta atau pemilih muda TKN Prabowo Gibran, Arif Rosyid pada Rabu 13 Desember 2023. Menurut Arif, dalam momen tersebut Gibran bukan terpancing emosi saat Prabowo menggebu dicecar soal putusan MK. Arif menjelaskan bahwa Gibran yang sampai berdiri dan membangkitkan semangat pendukung hanya sebuah bentuk ekspresi. Dikatakan Arif bahwa ekspresi itu merupakan ungkapan antusiasme dan apresiasi setelah mendengar jawaban dari Prabowo. Arif menyebut Gibran ingin mengajak penonton bertepuk tangan dan mendukung Prabowo yang sedang berdebat dengan capres lain. Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron berkata bahwa reaksi Gibran itu hanya bentuk spontanitas saja. Menurutnya yang Gibran lakukan itu adalah bentuk dukungan kepada Prabowo. Nusron menilai tindakan Gibran itu memperlihatkan bahwa chemistry antara Prabowo Gibran terbangun dengan baik. Dia mengaku tidak melihat chemistry serupa dari pasangan calon lain dalam debat. Jawaban Prabowo Subianto soal konflik Papua dalam debat sempat dicecar oleh dua capres lainnya yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ternyata jawaban Prabowo tersebut juga disorot oleh Amnesty International Indonesia. Mereka mengkritik solusi dari Prabowo soal konflik di Papua. Seperti diketahui, Prabowo justru menyinggung soal campur tangan asing dan menawarkan pendekatan keamanan serta ekonomi sebagai jalan keluar untuk mengatasi kekerasan di Papua. Menurut Amnesty, justru pandangan seperti itu yang membuat kekerasan dan konflik di Papua tidak pernah berhenti. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid pada Selasa 12 Desember.
Usman mengatakan bahwa dalam kajian terbaru Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi gagal meredam konflik. Menurut Usman, pembangunan pro-investasi justru terbukti mengorbankan banyak warga sipil. Meskipun dikritik banyak pihak, jawaban Prabowo justru dipuji oleh tokoh muda Papua, Billy Mamprasar. Menurut Billy, Prabowo berhasil menjabarkan kekuatan dari pendekatan kesejahteraan yang selama ini dilakukan Presiden Jokowi. Billy menyetujui sikap Prabowo yang menyebut bahwa konflik di Papua tidak sederhana dan tidak mudah diselesaikan. Butuh banyak faktor yang perlu dipertimbangkan serta memerlukan pendekatan dengan berbagai strategi. Pujian Prabowo kepada Jokowi menurut Billy juga menyentuh hati orang-orang Papua. Billy menekankan pentingnya usaha presiden berikutnya untuk memecahkan solusi dalam menangani masalah HAM di Papua. Saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Berbagai kritikan dari PDIP dilayangkan untuk Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto seusai debat di KPU berlangsung. Kritikan tersebut salah satunya disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa Prabowo kebingungan saat ditanya mengenai pelanggaran HAM di masa lalu. Kritikan itu disampaikan Hasto pada Selasa 12 Desember malam. Menurutnya, Prabowo tampak berusaha menutupi kejadian sesungguhnya terkait penculikan mahasiswa 1997 sampai 1998. Hasto menduga Prabowo kesulitan menjawab soal pelanggaran HAM karena berusaha menutupi kesalahannya. Selain Hasto, kritikan juga diberikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud sekaligus kader PDIP Aryo Seno Bagaskoro. Aryo menyebut bahwa Prabowo telah gagal menjadi penerus Presiden Joko Widodo. Dalam debat perdana Capres, Prabowo cenderung emosional dan mudah terpancing pertanyaan Capres lain. Menurut Aryo, penampilan Prabowo dalam debat perdana bertolak belakang dengan citra Jokowi. Karena itu, ia menilai Prabowo telah gagal meniru gaya sang presiden. Benar, saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog. Benar, ya. Dan saya juga setuju. Harus tunggu dulu, aku mau jawab. Jadi, benar keadilan. Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan, tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya. Tetapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Baik, waktu habis, Bapak. Waktu habis, Bapak. Terima kasih. Hadirin harap tenang. Baik. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Nanti kita akan kasih kesempatan untuk memberikan apresiasi kepada para calon presiden. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 3. Kami persilakan kepada panelis. Aksi Gibran Rakabuming yang menunjukkan gestur mengajak pendukung sorak-sorai saat debat Capres berbuah teguran dari Komisi Pemilihan Umum. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari pada Rabu 13 Desember 2023. Menurutnya, aksi seperti yang dilakukan Gibran saat debat tidak boleh dilakukan. Seperti diketahui, momen tersebut terjadi saat Prabowo Subianto sedang menjawab pertanyaan dari Anies Baswedan tentang putusan MK. Gibran terlihat langsung berdiri sembari menggerakkan kedua tangannya dari bawah ke atas seusai Prabowo merespon pertanyaan Anies. Gerakan itu Gibran arahkan kepada para pendukungnya. Setelah Gibran melakukan aksi tersebut, para pendukungnya langsung merespon dengan bersorak. Atas hal itu, KPU menyatakan akan menegur aksi Cawapres nomor urut 2 itu. Selain memberikan teguran, KPU RI bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid mengatakan bahwa aksi Gibran merupakan spontanitas. Menurut Nusron, aksi Gibran merupakan spontanitas untuk memberikan semangat kepada Prabowo.
Nusron mengklaim bahwa tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan Gibran. Reaksi Gibran Raka Buming saat Prabowo membahas putusan MK dalam debat KPU menjadi sorotan publik. Seperti diketahui saat Prabowo membela cawapresnya ketika dicecar soal putusan MK, Gibran langsung berdiri seraya membangkitkan semangat pendukungnya. Menanggapi reaksi Gibran, TKN Prabowo Gibran membantah bahwa cawapresnya terpancing emosi dalam momen debat tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Tim Fanta atau pemilih muda TKN Prabowo Gibran, Arif Roshid pada Rabu 13 Desember 2023. Menurut Arif, dalam momen tersebut Gibran bukan terpancing emosi saat Prabowo menggebu dicecar soal putusan MK. Arif menjelaskan bahwa Gibran yang sampai berdiri dan membangkitkan semangat pendukung hanya sebuah bentuk ekspresi. Dikatakan Arif bahwa ekspresi itu merupakan ungkapan antusiasme dan apresiasi setelah mendengar jawaban dari Prabowo. Arif menyebut Gibran ingin mengajak penonton bertepuk tangan dan mendukung Prabowo yang sedang berdebat dengan capres lain. Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid. Nusron berkata bahwa reaksi Gibran itu hanya bentuk spontanitas saja. Menurutnya yang Gibran lakukan itu adalah bentuk dukungan kepada Prabowo. Nusron menilai tindakan Gibran itu memperlihatkan bahwa chemistry antara Prabowo-Gibran terbangun dengan baik. Dia mengaku tidak melihat chemistry serupa dari pasangan calon lain dalam debat. Jawaban Prabowo Subianto soal konflik Papua dalam debat sempat dicecar oleh dua capres lainnya yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ternyata jawaban Prabowo tersebut juga disorot oleh Amnesty International Indonesia. Mereka mengkritik solusi dari Prabowo soal konflik di Papua. Seperti diketahui, Prabowo justru menyinggung soal campur tangan asing dan menawarkan pendekatan keamanan serta ekonomi sebagai jalan keluar untuk mengatasi kekerasan di Papua. Menurut Amnesty, justru pandangan seperti itu yang membuat kekerasan dan konflik di Papua tidak pernah berhenti. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid pada Selasa 12 Desember. Usman mengatakan bahwa dalam kajian terbaru Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi gagal meredam konflik. Menurut Usman, pembangunan pro-investasi justru terbukti mengorbankan banyak warga sipil. Meskipun dikritik banyak pihak, jawaban Prabowo justru dipuji oleh tokoh muda Papua, Billy Mambrasar. Menurut Billy, Prabowo berhasil menjabarkan kekuatan dari pendekatan kesejahteraan yang selama ini dilakukan Presiden Jokowi. Billy menyetujui sikap Prabowo yang menyebut bahwa konflik di Papua tidak sederhana dan tidak mudah diselesaikan. Butuh banyak faktor yang perlu dipertimbangkan serta memerlukan pendekatan dengan berbagai strategi. Pujian Prabowo kepada Jokowi menurut Billy juga menyentuh hati orang-orang Papua. Billy menekankan pentingnya usaha presiden berikutnya untuk memecahkan solusi dalam menangani masalah HAM di Papua. Saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Berbagai kritikan dari PDIP dilayangkan untuk Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto seusai debat di KPU berlangsung. Kritikan tersebut salah satunya disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa Prabowo kebingungan saat ditanya mengenai pelanggaran HAM di masa lalu. Kritikan itu disampaikan Hasto pada Selasa 12 Desember malam. Menurutnya, Prabowo tampak berusaha menutupi kejadian sesungguhnya terkait penculikan mahasiswa 1997 sampai 1998. Hasto menduga Prabowo kesulitan menjawab soal pelanggaran HAM karena berusaha menutupi kesalahannya. Selain Hasto, kritikan juga diberikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud sekaligus kader PDIP Aryo Seno Bagaskoro. Aryo menyebut bahwa Prabowo telah gagal menjadi penerus Presiden Joko Widodo. Dalam debat perdana Capres, Prabowo cenderung emosional dan mudah terpancing pertanyaan Capres lain. Menurut Aryo, penampilan Prabowo dalam debat perdana bertolak belakang dengan citra Jokowi. Karena itu, ia menilai Prabowo telah gagal meniru gaya sang presiden. Benar, saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog. Benar, ya. Dan saya juga setuju. Harus tunggu dulu, aku mau jawab. Jadi, benar keadilan.
Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya. Tetapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Baik, waktu habis, Bapak. Waktu habis, Bapak. Terima kasih. Hadirin harap tenang. Baik. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Nanti kita akan kasih kesempatan untuk memberikan apresiasi kepada para calon presiden. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 3. Kami persilakan kepada panelis. Aksi Gibran Rakabuming yang menunjukkan gestur mengajak pendukung sorak-sorai saat debat Capres berbuah teguran dari Komisi Pemilihan Umum. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari pada Rabu 13 Desember 2023. Menurutnya aksi seperti yang dilakukan Gibran saat debat tidak boleh dilakukan. Seperti diketahui, momen tersebut terjadi saat Prabowo Subianto sedang menjawab pertanyaan dari Anies Baswedan tentang putusan MK. Gibran terlihat langsung berdiri sembari menggerakkan kedua tangannya dari bawah ke atas selesai Prabowo merespon pertanyaan Anies. Gerakan itu Gibran arahkan kepada para pendukungnya. Setelah Gibran melakukan aksi tersebut, para pendukungnya langsung merespon dengan bersorak. Atas hal itu, KPU menyatakan akan menegur aksi Cawapres nomor urut 2 itu. Selain memberikan teguran, KPU RI bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid mengatakan bahwa aksi Gibran merupakan spontanitas. Menurut Nusron, aksi Gibran merupakan spontanitas untuk memberikan semangat kepada Prabowo. Nusron mengklaim bahwa tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan Gibran. Reaksi Gibran Rakabuming saat Prabowo membahas putusan MK dalam debat KPU menjadi sorotan publik. Seperti diketahui saat Prabowo membela cawapresnya ketika dicecar soal putusan MK, Gibran langsung berdiri seraya membangkitkan semangat pendukungnya. Menanggapi reaksi Gibran, TKN Prabowo Gibran membantah bahwa cawapresnya terpancing emosi dalam momen debat tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Tim Fanta atau pemilih muda TKN Prabowo Gibran, Arif Roshid pada Rabu 13 Desember 2023. Menurut Arif, dalam momen tersebut Gibran bukan terpancing emosi saat Prabowo menggebu dicecar soal putusan MK. Arif menjelaskan bahwa Gibran yang sampai berdiri dan membangkitkan semangat pendukung hanya sebuah bentuk ekspresi. Dikatakan Arif bahwa ekspresi itu merupakan ungkapan antusiasme dan apresiasi setelah mendengar jawaban dari Prabowo. Arif menyebut Gibran ingin mengajak penonton bertepuk tangan dan mendukung Prabowo yang sedang berdebat dengan capres lain. Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron berkata bahwa reaksi Gibran itu hanya bentuk spontanitas saja. Menurutnya yang Gibran lakukan itu adalah bentuk dukungan kepada Prabowo. Nusron menilai tindakan Gibran itu memperlihatkan bahwa chemistry antara Prabowo-Gibran terbangun dengan baik. Dia mengaku tidak melihat chemistry serupa dari pasangan calon lain dalam debat. Jawaban Prabowo Subianto soal konflik Papua dalam debat sempat dicecar oleh dua capres lainnya yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ternyata jawaban Prabowo tersebut juga disorot oleh Amnesty International Indonesia. Mereka mengkritik solusi dari Prabowo soal konflik di Papua. Seperti diketahui, Prabowo justru menyinggung soal campur tangan asing dan menawarkan pendekatan keamanan serta ekonomi sebagai jalan keluar untuk mengatasi kekerasan di Papua. Menurut Amnesty, justru pandangan seperti itu yang membuat kekerasan dan konflik di Papua tidak pernah berhenti. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid pada Selasa 12 Desember.
Usman mengatakan bahwa dalam kajian terbaru Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi gagal meredam konflik. Menurut Usman, pembangunan pro-investasi justru terbukti mengorbankan banyak warga sipil. Meskipun dikritik banyak pihak, jawaban Prabowo justru dipuji oleh tokoh muda Papua, Billy Mamprasar. Menurut Billy, Prabowo berhasil menjabarkan kekuatan dari pendekatan kesejahteraan yang selama ini dilakukan Presiden Jokowi. Billy menyetujui sikap Prabowo yang menyebut bahwa konflik di Papua tidak sederhana dan tidak mudah diselesaikan. Butuh banyak faktor yang perlu dipertimbangkan serta memerlukan pendekatan dengan berbagai strategi. Pujian Prabowo kepada Jokowi menurut Billy juga menyentuh hati orang-orang Papua. Billy menekankan pentingnya usaha presiden berikutnya untuk memecahkan solusi dalam menangani masalah HAM di Papua. Saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus semua kekuatan harus kita rangkul. Berbagai kritikan dari PDIP dilayangkan untuk Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto seusai debat di KPU berlangsung. Kritikan tersebut salah satunya disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa Prabowo kebingungan saat ditanya mengenai pelanggaran HAM di masa lalu. Kritikan itu disampaikan Hasto pada Selasa 12 Desember malam. Menurutnya, Prabowo tampak berusaha menutupi kejadian sesungguhnya terkait penculikan mahasiswa 1997 sampai 1998. Hasto menduga Prabowo kesulitan menjawab soal pelanggaran HAM karena berusaha menutupi kesalahannya. Selain Hasto, kritikan juga diberikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud sekaligus kader PDIP Aryo Seno Bagaskoro. Aryo menyebut bahwa Prabowo telah gagal menjadi penerus Presiden Joko Widodo. Dalam debat perdana Capres, Prabowo cenderung emosional dan mudah terpancing pertanyaan Capres lain. Menurut Aryo, penampilan Prabowo dalam debat perdana bertolak belakang dengan citra Jokowi. Karena itu, ia menilai Prabowo telah gagal meniru gaya sang presiden. Benar, saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog. Benar, ya. Dan saya juga setuju. Tunggu dulu, aku mau jawab. Jadi, benar keadilan. Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan, tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya. Tetapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus semua kekuatan harus kita rangkul. Baik, waktu habis, Bapak. Waktu habis, Bapak. Terima kasih. Hadirin harap tenang. Baik. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Nanti kita akan kasih kesempatan untuk memberikan apresiasi kepada para calon presiden. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 3. Kami persilakan kepada panelis. Aksi Gibran Rakabuming yang menunjukkan gestur mengajak pendukung sorak-sorai saat debat Capres berbuah teguran dari Komisi Pemilihan Umum. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari pada Rabu 13 Desember 2023. Menurutnya, aksi seperti yang dilakukan Gibran saat debat tidak boleh dilakukan. Seperti diketahui, momen tersebut terjadi saat Prabowo Subianto sedang menjawab pertanyaan dari Anies Baswedan tentang putusan MK. Gibran terlihat langsung berdiri sembari menggerakkan kedua tangannya dari bawah ke atas seusai Prabowo merespon pertanyaan Anies. Gerakan itu Gibran arahkan kepada para pendukungnya. Setelah Gibran melakukan aksi tersebut, para pendukungnya langsung merespon dengan bersorak. Atas hal itu, KPU menyatakan akan menegur aksi Cawapres nomor urut 2 itu. Selain memberikan teguran, KPU RI bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid mengatakan bahwa aksi Gibran merupakan spontanitas.
Menurut Nusron, aksi Gibran merupakan spontanitas untuk memberikan semangat kepada Prabowo. Nusron mengklaim bahwa tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan Gibran. Reaksi Gibran raka booming saat Prabowo membahas putusan MK dalam debat KPU menjadi sorotan publik. Seperti diketahui saat Prabowo membela cawapresnya ketika dicecar soal putusan MK, Gibran langsung berdiri seraya membangkitkan semangat pendukungnya. Menanggapi reaksi Gibran, TKN Prabowo Gibran membantah bahwa cawapresnya terpancing emosi dalam momen debat tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Tim Fanta atau pemilih muda TKN Prabowo Gibran, Arif Roshid pada Rabu 13 Desember 2023. Menurut Arif, dalam momen tersebut Gibran bukan terpancing emosi saat Prabowo menggebu dicecar soal putusan MK. Arif menjelaskan bahwa Gibran yang sampai berdiri dan membangkitkan semangat pendukung hanya sebuah bentuk ekspresi. Dikatakan Arif bahwa ekspresi itu merupakan ungkapan antusiasme dan apresiasi setelah mendengar jawaban dari Prabowo. Arif menyebut Gibran ingin mengajak penonton bertepuk tangan dan mendukung Prabowo yang sedang berdebat dengan capres lain. Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid. Nusron berkata bahwa reaksi Gibran itu hanya bentuk spontanitas saja. Menurutnya yang Gibran lakukan itu adalah bentuk dukungan kepada Prabowo. Nusron menilai tindakan Gibran itu memperlihatkan bahwa chemistry antara Prabowo Gibran terbangun dengan baik. Dia mengaku tidak melihat chemistry serupa dari pasangan calon lain dalam debat. Jawaban Prabowo Subianto soal konflik Papua dalam debat sempat dicecar oleh dua capres lainnya yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ternyata jawaban Prabowo tersebut juga disorot oleh Amnesty International Indonesia. Mereka mengkritik solusi dari Prabowo soal konflik di Papua. Seperti diketahui, Prabowo justru menyinggung soal campur tangan asing dan menawarkan pendekatan keamanan serta ekonomi sebagai jalan keluar untuk mengatasi kekerasan di Papua. Menurut Amnesty, justru pandangan seperti itu yang membuat kekerasan dan konflik di Papua tidak pernah berhenti. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid pada Selasa 12 Desember. Usman mengatakan bahwa dalam kajian terbaru Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi gagal meredam konflik. Menurut Usman, pembangunan pro-investasi justru terbukti mengorbankan banyak warga sipil. Meskipun dikritik banyak pihak, jawaban Prabowo justru dipuji oleh tokoh muda Papua, Billy Mamprasar. Menurut Billy, Prabowo berhasil menjabarkan kekuatan dari pendekatan kesejahteraan yang selama ini dilakukan Presiden Jokowi. Billy menyetujui sikap Prabowo yang menyebut bahwa konflik di Papua tidak sederhana dan tidak mudah diselesaikan. Butuh banyak faktor yang perlu dipertimbangkan serta memerlukan pendekatan dengan berbagai strategi. Pujian Prabowo kepada Jokowi menurut Billy juga menyentuh hati orang-orang Papua. Billy menekankan pentingnya usaha presiden berikutnya untuk memecahkan solusi dalam menangani masalah HAM di Papua. Saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Berbagai kritikan dari PDIP dilayangkan untuk Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto selesai debat di KPU berlangsung. Kritikan tersebut salah satunya disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa Prabowo kebingungan saat ditanya mengenai pelanggaran HAM di masa lalu. Kritikan itu disampaikan Hasto pada Selasa 12 Desember malam. Menurutnya, Prabowo tampak berusaha menutupi kejadian sesungguhnya terkait penculikan mahasiswa 1997 sampai 1998. Hasto menduga Prabowo kesulitan menjawab soal pelanggaran HAM karena berusaha menutupi kesalahannya. Selain Hasto, kritikan juga diberikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud sekaligus kader PDIP, Aryo Seno Bagaskoro. Aryo menyebut bahwa Prabowo telah gagal menjadi penerus Presiden Joko Widodo. Dalam debat perdana Capres, Prabowo cenderung emosional dan mudah terpancing pertanyaan Capres lain. Menurut Aryo, penampilan Prabowo dalam debat perdana bertolak belakang dengan citra Jokowi. Karena itu, ia menilai Prabowo telah gagal meniru gaya sang presiden. Benar, saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog. Benar, ya. Dan saya juga setuju. Harus tunggu dulu, aku mau jawab.
Jadi benar keadilan, benar sekali harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya. Tetapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Baik, waktu habis, Bapak. Waktu habis, Bapak. Terima kasih. Hadirin harap tenang. Baik. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Nanti kita akan kasih kesempatan untuk memberikan apresiasi kepada para calon presiden. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 3. Kami persilakan kepada panelis. Aksi Gibran Rakabuming yang menunjukkan gestur mengajak pendukung sorak-sorai saat debat Capres berbuah teguran dari Komisi Pemilihan Umum. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari pada Rabu 13 Desember 2023. Menurutnya aksi seperti yang dilakukan Gibran saat debat tidak boleh dilakukan. Seperti diketahui, momen tersebut terjadi saat Prabowo Subianto sedang menjawab pertanyaan dari Anies Baswedan tentang putusan MK. Gibran terlihat langsung berdiri sembari menggerakkan kedua tangannya dari bawah ke atas selesai Prabowo merespon pertanyaan Anies. Gerakan itu Gibran arahkan kepada para pendukungnya. Setelah Gibran melakukan aksi tersebut, para pendukungnya langsung merespon dengan bersorak. Atas hal itu, KPU menyatakan akan menegur aksi Cawapres nomor urut 2 itu. Selain memberikan teguran, KPU RI bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid mengatakan bahwa aksi Gibran merupakan spontanitas. Menurut Nusron, aksi Gibran merupakan spontanitas untuk memberikan semangat kepada Prabowo. Nusron mengklaim bahwa tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan Gibran. Reaksi Gibran Rakabuming saat Prabowo membahas putusan MK dalam debat KPU menjadi sorotan publik. Seperti diketahui saat Prabowo membela cawapresnya ketika dicecar soal putusan MK, Gibran langsung berdiri seraya membangkitkan semangat pendukungnya. Menanggapi reaksi Gibran, TKN Prabowo Gibran membantah bahwa cawapresnya terpancing emosi dalam momen debat tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Tim Fanta atau pemilih muda TKN Prabowo Gibran, Arif Rosyid pada Rabu 13 Desember 2023. Menurut Arif, dalam momen tersebut Gibran bukan terpancing emosi saat Prabowo menggebu dicecar soal putusan MK. Arif menjelaskan bahwa Gibran yang sampai berdiri dan membangkitkan semangat pendukung hanya sebuah bentuk ekspresi. Dikatakan Arif bahwa ekspresi itu merupakan ungkapan antusiasme dan apresiasi setelah mendengar jawaban dari Prabowo. Arif menyebut Gibran ingin mengajak penonton bertepuk tangan dan mendukung Prabowo yang sedang berdebat dengan capres lain. Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron berkata bahwa reaksi Gibran itu hanya bentuk spontanitas saja. Menurutnya yang Gibran lakukan itu adalah bentuk dukungan kepada Prabowo. Nusron menilai tindakan Gibran itu memperlihatkan bahwa chemistry antara Prabowo Gibran terbangun dengan baik. Dia mengaku tidak melihat chemistry serupa dari pasangan calon lain dalam debat. Jawaban Prabowo Subianto soal konflik Papua dalam debat sempat dicecar oleh dua capres lainnya yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ternyata jawaban Prabowo tersebut juga disorot oleh Amnesty International Indonesia. Mereka mengkritik solusi dari Prabowo soal konflik di Papua. Seperti diketahui, Prabowo justru menyinggung soal campur tangan asing dan menawarkan pendekatan keamanan serta ekonomi sebagai jalan keluar untuk mengatasi kekerasan di Papua. Menurut Amnesty, justru pandangan seperti itu yang membuat kekerasan dan konflik di Papua tidak pernah berhenti. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid pada Selasa 12 Desember.
Usman mengatakan bahwa dalam kajian terbaru Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi gagal meredam konflik. Menurut Usman, pembangunan pro-investasi justru terbukti mengorbankan banyak warga sipil. Meskipun dikritik banyak pihak, jawaban Prabowo justru dipuji oleh tokoh muda Papua, Billy Mambrasar. Menurut Billy, Prabowo berhasil menjabarkan kekuatan dari pendekatan kesejahteraan yang selama ini dilakukan Presiden Jokowi. Billy menyetujui sikap Prabowo yang menyebut bahwa konflik di Papua tidak sederhana dan tidak mudah diselesaikan. Butuh banyak faktor yang perlu dipertimbangkan serta memerlukan pendekatan dengan berbagai strategi. Pujian Prabowo kepada Jokowi menurut Billy juga menyentuh hati orang-orang Papua. Billy menekankan pentingnya usaha presiden berikutnya untuk memecahkan solusi dalam menangani masalah HAM di Papua. Saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Berbagai kritikan dari PDIP dilayangkan untuk Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto seusai debat di KPU berlangsung. Kritikan tersebut salah satunya disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa Prabowo kebingungan saat ditanya mengenai pelanggaran HAM di masa lalu. Kritikan itu disampaikan Hasto pada Selasa 12 Desember malam. Menurutnya, Prabowo tampak berusaha menutupi kejadian sesungguhnya terkait penculikan mahasiswa 1997 sampai 1998. Hasto menduga Prabowo kesulitan menjawab soal pelanggaran HAM karena berusaha menutupi kesalahannya. Selain Hasto, kritikan juga diberikan oleh juru bicara TPN Ganjar Mahfud sekaligus kader PDIP Aryo Seno Bagaskoro. Aryo menyebut bahwa Prabowo telah gagal menjadi penerus Presiden Joko Widodo. Dalam debat perdana Capres, Prabowo cenderung emosional dan mudah terpancing pertanyaan Capres lain. Menurut Aryo, penampilan Prabowo dalam debat perdana bertolak belakang dengan citra Jokowi. Karena itu, ia menilai Prabowo telah gagal meniru gaya sang presiden. Benar, saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog. Benar, ya. Dan saya juga setuju. Harus tunggu dulu, aku mau jawab. Jadi, benar keadilan. Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan, tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya. Tetapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Baik, waktu habis, Bapak. Waktu habis, Bapak. Terima kasih. Hadirin harap tenang. Baik. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Hadirin harap tenang, kita akan lanjutkan. Nanti kita akan kasih kesempatan untuk memberikan apresiasi kepada para calon presiden. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 3. Kami persilakan kepada panelis. Aksi Gibran Rakabuming yang menunjukkan gestur mengajak pendukung sorak-sorai saat debat Capres berbuah teguran dari Komisi Pemilihan Umum. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari pada Rabu 13 Desember 2023. Menurutnya aksi seperti yang dilakukan Gibran saat debat tidak boleh dilakukan. Seperti diketahui, momen tersebut terjadi saat Prabowo Subianto sedang menjawab pertanyaan dari Anies Baswedan tentang putusan MK. Gibran terlihat langsung berdiri sembari menggerakkan kedua tangannya dari bawah ke atas selesai Prabowo merespon pertanyaan Anies. Gerakan itu Gibran arahkan kepada para pendukungnya. Setelah Gibran melakukan aksi tersebut, para pendukungnya langsung merespon dengan bersorak. Atas hal itu, KPU menyatakan akan menegur aksi Cawapres nomor urut 2 itu. Selain memberikan teguran, KPU RI bakal menjadikan hal ini sebagai evaluasi untuk debat berikutnya. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid mengatakan bahwa aksi Gibran merupakan spontanitas. Menurut Nusron, aksi Gibran merupakan spontanitas untuk memberikan semangat kepada Prabowo.
Nusron mengklaim bahwa tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan Gibran. Reaksi Gibran Raka Buming saat Prabowo membahas putusan MK dalam debat KPU menjadi sorotan publik. Seperti diketahui saat Prabowo membela cawapresnya ketika dicecar soal putusan MK, Gibran langsung berdiri seraya membangkitkan semangat pendukungnya. Menanggapi reaksi Gibran, TKN Prabowo Gibran membantah bahwa cawapresnya terpancing emosi dalam momen debat tersebut. Hal itu disampaikan oleh Komandan Tim Fanta atau pemilih muda TKN Prabowo Gibran, Arif Roshid pada Rabu 13 Desember 2023. Menurut Arif,